mengikuti Yesus dengan cara-cara yang abang sampaikan tadi, berarti Yesus itu berpuasa 40 hari 40 malam. Apa sanggup kita itu bang? Paling satu hari udah lapar kita kan. Kan Yesus bilang juga bang, kalau keberagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat, nggak akan kamu masuk surga. Betul nggak bang? Gimana bang? Abang ingat nggak? Kan Yesus bilang, Ya. jikalau. Di mana ya? Oke, bentar. Aku nggak pernah. Nggak ada kitab pula. Matius 5:20. Nih, saya tunjukin ya. Nih. Abangku. Ini bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutin dah, lanjut. Ini bang, jangan bohong. Matius 5:20. Ya. Matius 5:20. Iya biar aku. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dijauhkan. Artinya apa bang? Hah? Oh ini. Biar aku baca Ulang ya. sedikit, Bang. Biar Assalamualaikum aku Mbah. berkata kepadamu, Assalamualaikum. jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Artinya apa bang? Ya berarti kalau kita tidak hidup seperti hidup orang-orang Farisi, ya berarti kita tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, bukan orang Farisi doang bang. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, agama mana yang sekarang hidup keberagamaannya lebih benar atau lebih baik daripada ahli-ahli Farisi dan Taurat, bang? Sekarang orang-orang Farisi itu, bang, ahli-ahli Taurat. Di sini juga disebut ahli-ahli Taurat. Ya, ahli-ahli Taurat. Siapa yang kita jadikan sebagai standar untuk kita percayai? Yesus. Enggak ada lagi orang-orang mereka. Lah, itu tadi Yesus. Yesus kan puasa. Dia hitan. Dia doa sujud. Ya. Nah, agama mana yang lebih banyak keberagamaannya daripada Yesus? Islam gitu. Maksudnya gimana, bang? Islam kayak gitu pertanyaannya. Enggak, ini kata-kata Yesus loh. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Siapa itu, bang? Sekarang di dunia ini yang hidup keagamaannya lebih dari Taurat dan orang Farisi. Taurat sholatnya 3 kali, Islam 5 kali. Islam. Iya. Tapi kita juga tahu, bang, kenapa mereka itu melakukan hal-hal seperti begitu. Contohnya kenapa itu, bang? Seperti Yesus kan, kenapa dia berpuasa? Nah gitu. Kalau kita mengikuti sesuatu tapi kita tidak tahu sebenarnya dia melakukan itu, berarti kita cuma ikutan saja. Tapi kita nggak bisa coba-coba juga, bang. Abang coba aja puasa 40 hari 40 malam, bang. Kalau nggak dites juga mas setan ntar. Ya mana bisa lah. Nah itu nanti dites coba dulu, nanti dites dicobain setan.
Maksudnya gimana bang? Yesus kan habis puasa 40 hari, 40 malam, habis itu dicobain iblis. Ya, Ya abang juga kalau nyoba puasa 40 malam 40 hari juga nanti dicobain iblis. berarti kalau saya mencoba berpuasa 40 hari 40 malam berarti dicoba iblis. Iya nanti pasti. Iya lebih bagus. Ya elah balik lagi. Abang paham gak sih poinnya bang? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Agama mana bang yang sekarang yang lebih hidupnya lebih baik dan benar daripada ahli-ahli Taurat bang? Ya, maksud aku ngerti aku maksud abang itu. Abang tahu nggak jawabannya? Mengikuti ajaran orang-orang Farisi sama ahli-ahli Taurat. Lebih bang, kita mesti lebih. Ya, kalaupun lebih nggak masalah itu soal keyakinan. Nah, sekarang kan yang menjadi patokan kita itu kita ikuti yang mana? Kan gitu, Pak. Yang lebih benar, yang hidup keagamaannya lebih benar, lebih baik, lebih banyak. Begini, Bang. Kalau kita contohnya nih, Bang kan. Kalau kita melihat mana agama yang lebih baik dari orang-orang Farisi atau Taurat, siapa? Bagaimana saya harus mengetahuinya? Tentu. Oke, kita bandingin aja bang. Kita bandingin aja. Saya sama abang nih bang. Contohnya, Abang ibadah seminggu sekali. Saya ibadah 5 kali sehari. Habis itu saya hitan. Abang enggak. Saya nggak makan babi. Abang makan. Saya lebih baik daripada Farisi atau abang yang lebih baik daripada Farisi? justru karena saya masih tetap masih Kristen, justru saya mengatakan lebih baik daripada abang gitu loh. Hah? Bang, saya ulang ya bang ya. Saya ibadah 5 kali sehari. Abang ibadah 1 kali seminggu. Saya disunat. Abang enggak. Saya enggak makan babi. Abang makan. Saya enggak minum Hammer. Abang minum. Hidup siapa yang lebih bagus daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi bang? Saya nggak minum tua bang. Bang. Ya. Kan gitu. Iya enggak deh, enggak. Iya, tapi ya udah dibandingin kita berdua. Siapa yang hidup keagamaannya lebih baik daripada Taurat dan orang-orang Farisi? Kan abang bilang tadi, saya itu ibadahnya cuma sekali seminggu. Ya kan bang? Saya pergi ke gereja itu untuk mendengarkan firman Tuhan bang. Nggak ibadah lagi. Ibadah itu ya maksudnya itu bukan ibadah itu mengikuti bang. Harus iman. Iya bang, Yesus aja ibadah bang. Dia sujud di Taman Getsemani, doa sama bapaknya. Dia aja ibadah. Abang pakai mau nggak ibadah gimana? Ibadah itu kan Wah, Kristen makrifat nih. Tasawuf dia. Ibadah itu kan mengikuti perintah-perintah Tuhannya. Itu bang. Apa perintah Tuhan? Nggak, abang udah habis berapa botol sih bang? Kok suaranya begini banget sih bang? Nggak ada saya tuh minum bang. Karena apa suaranya begini banget gitu loh. Soalnya udah malam bang. Kan banyak orang udah tidur takutnya nanti kalau apa kan bang. Nggak tega suara kayak gini dikasihin dulu dah. Iya. Halo BNN. Jadi gimana Bang Janmong? Ya kalau ibadah itu bang mengikuti ajaran-ajaran Tuhan. Ya Yesus saya bilang sendiri, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dan daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu Yesus yang bilang loh bang. Iya, aku ngerti.
Terus kira-kira abang masuk surga? Dalam ajaran kekristenan bang, hidup dalam kekudusan, Tuh. hidup dalam kebenaran. Kalau hidup dalam kebenaran, Jualan obat. free time, Asik. iya. Ya, hal-hal kecilnya dimulai dari keluarga, dimulai dari tetangga, baru sampai Saya lagi ngomongin ibadah bang. gitu bang. Saya lagi ngomongin ibadah. Iya. Menurut abang kan begitu. Saya beribadah cuma sekali seminggu. Menurut saya tidak. Saya ibadah itu setiap waktu. Jadi dengan abang menjalani dunia ini dengan baik itu ibadah. Ya kita harus hidup yang benar-benar saja. Oke. Abang sekarang saya tanya bang, kalau ke abang, bang jangan bohong. Iya bang. Bang, abang ngasih saya rumah, abang ngasih saya kerjaan, abang ngasih saya listrik, abang ngasih saya kerjaan, abang ngasih saya gaji. Abis itu saya nggak terima kasih sama abang, saya nggak ngehargain abang, saya nggak memuji abang, tapi saya cuma ya nikmatin aja apa yang abang kasih. Saya orang yang baik bukan bang? Baik dong. Itu perlu dipertanyakan juga bang, karena kita nggak tahu motivasinya itu melakukan. Dia tidak berterima kasih atas dasar ketidaktahuan dia atau memang dia sadar. Enggak, ini abang ngasih saya hidup, abang ngasih saya rumah, abang ngasih saya kerjaan, abang ngasih saya listrik, abang ngasih saya internet, abang ngasih saya handphone. Saya nggak berterima kasih sama abang, saya nggak mengakui abang. Saya nggak memuji abang, tapi balasan saya ya udah saya baik sama teman-teman saya. Saya orang yang baik bukan? Baik dong. Waduh, Pak Kripto. Iya, kalau di dalam Buddhis ya, kita berderma nih ya kepada biku-biku. Dia nggak pernah bilang terima kasih loh. Saya tanya kenapa? Dia bilang nanti yang balas itu bukan saya. Gitu loh. Nah itu Kalau saya udah ngasih orang ini itu. Pamri, Habis itu dia nggak ada terima kasih ini apa segala macem. Pamri berarti. Bukan masalah saya pamrih atau enggak, tapi orang yang saya kasih itu nggak tahu diri. Pak Kripto. Bukan. Justru si biku bilang supaya Anda sadar, Anda bertanya tuh bagus. Saya waktu masih muda gitu, saya tanya kenapa nggak berterima kasih, malah bilang taruh di sini, terima nggak di tangan loh, suruh taruh di meja. Dia nggak bilang terima kasih. Kenapa? Dia bilang Anda akan dibalas kebaikan Anda sesuai dengan porsinya. Jangan takut. Gitu, itu pelajaran. Jadi Ya berarti nggak terima kasih sama yang ngasih. nggak terima kasih karena dia tahu bahwa akan dibalas. Abang Kripto tahu nggak artinya tidak tahu terima kasih? Lain, tidak tahu terima Apa kasih. itu artinya? Membalas dengan kejahatan. Kalau diam saja, Itu gali ladap namanya. Itu nggak tahu adab namanya. tidak tahu berterima kasih, ya. Artinya apa itu? Sekarang gini, Hah. kita dilahirkan Ini bang, karena biar apa? aku potong dulu bang. Kalau Ya, aku nanti potong. biar aku turun aja. Potong, ayo ngomong dah. Hanya omong berterima kasih. Berterima kasih itu kita harus menunjukkan sikap kita yang baik di hadapan orang yang memberikan kita itu. Iya, menunjukkan sikap tuh tidak perlu membalas kebaikan dengan kebaikan. Karena ketika kita memberikan, nah kalaupun seandainya dia melakukan yang tidak baik, maka kita harus cek dulu apakah dia melakukan itu atas dasar ketidaktahuan dia atau memang dia sadar melakukan itu, dia sadar bahwa itu Inilah makhluk-makhluk nggak tahu terima kasih nih. Jadi saya analogikan bang, izin. Sama seperti kalau kita memberikan kepada sama anak kita, tapi dia tidak mengucapkan terima kasih. Apakah kita harus mengatakan dia begitu? Itu namanya adab bang, makanya kita mesti ajarin anak kita terima kasih, permisi.
maaf. Kata-kata itu mesti kita tanamkan ke anak-anak kita. Makanya anak-anak kecil tuh kalau nerima apa-apa dari orang lain, bilang terima kasih. Itu namanya adab, Bang. Tidak harus bang, nggak harus. Nah, ya udah, ini orang feel entitled, orang ngerasa oh gue udah dikasih, gue nggak perlu terima kasih. Itu namanya orang nggak tahu terima kasih. Ini bang, Kita harus sopan, dari kita, ya sopan dari santun, kita. dikasih bilang terima kasih. Itu perlu. Itu poin saya. walaupun kita nanti berbeda bang narasi kita ya kita harus menghargai lah bang. Nah kalau kita orang nggak harus berterima kasih, mengucapkan terima kasih. Kalau aku memberikan kepada orang dia tidak berterima kasih, mengucapkan terima kasih, nggak masalah. Ini gimana sih, musuh aja suruh dikasihi? Gitu bang. Enggak, berarti memang Kalau segitu ininya. Kalau itu menjadi standar bagi kita, ketika dia mengatakan terima kasih, maka itu baik. Ketika dia tidak mengatakan tidak terima kasih, berarti itu jahat. Tidak bisa itu dijadikan. Oh enggak ada yang bilang jahat, nggak ada yang bilang jahat. Soal saya ngasih ikhlas nggak ikhlas itu urusan saya. Tapi abang yang menerima, saya lagi bahas abang yang menerima, itu tahu terima kasih nggak? Apakah Allah SWT itu mengharapkan terima kasih? Subhanahu wa ta'ala. Ya, Jangan disingkat-singkat kayak gitu. Ya, apakah Allah bagus Subhanahu wa begitu. ta'ala itu mengharapkan terima kasih dari makhluknya? Nggak relevan. Tapi saya jadi makhluk yang berterima kasih, yang tahu terima kasih, nggak kurang ajar, nggak gali ladap. Ada ajaran dalam Islam untuk berterima kasih kepada Allah. Dengan amar ma'ruf nahi mungkar, mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi larangannya. Di dalam Islam itu apakah petunjuk atau perintah? Kalau perintah kenapa bisa dilanggar? Perintah, tapi yang melanggar ya nggak ada masalah juga kan? Nanti kan ada konsekuensinya. Kan dia maha kuasa. Ada konsekuensinya kan? Lah ini contoh Bang Kripto. Itu makanya Allah ini maha pengasih lagi maha penyayang. Ini Bang Kripto nggak nyembah Tuhan yang benar. Coba abang sekali bilang Allah SWT langsung disambar petir. Berarti Tuhan saya nggak maha. Berarti Tuhan saya nggak maha pengasih lagi maha penyayang. Nanti tunggu sampai waktunya. Allah itu maha adil lah Bangku. Bang, oke bang. Apa Gini bang, itu? aku sedikit bertanya bang, kalau diperbolehkan. Bang Zuma kalau mau masuk Bilang silakan. tadi kan- Bang Zuma. Iya Dinda. Abang bilang, ya, oh ada Bang Zuma ya. Selamat malam Bang Zuma. Malam Bang. Jadi Apa kabar? Ya. Baik bang. Kan Bang Jibril ini tadi bilang bahwa Tuhan itu maha adil. Kan begitu bang. Kalau kita ambil sebuah ilustrasi bang, ketika aku mengatakan aku ini maha adil, maka tidak cukup hanya dengan kata-kata, Betul. tidak cukup dengan hanya cerita. Betul. Maka kita harus membuktikan apakah dia itu maha adil. Betul. Jadi kita harus membuktikan Tuhan itu apakah dia adil atau tidak. Betul. Kalau dia tidak adil, bagaimana kita mengakui dia adalah sang adil? Betul. Begitu bang. Boleh saya ilustrasikan, boleh saya gambarkan Bang? Ya boleh bang, silakan. Kita lahir dalam kekafiran itu bukan salah kita Bang. Kita lahir dalam kekafiran itu bukan salah kita. Tapi kalau kita mati dalam kekafiran itu total salah kita. Allah. Loh. Kenapa Bang Kripto? Gimana? Salah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa salah di mana Allah? Ya, dia menciptakan yang jelek, yang buruk. Oke, gimana cara kita tahu baik kalau keburukan itu nggak ada Bang? Baik semua, baik ada nggak Bang? Jadi berarti keburukan itu baik. Oh enggak dong. Parameter kebaikan itu ada keburukan, sama seperti kalau Allah bikin kanan doang, ada nggak kiri Bang? Ada nggak kanan Bang? Makanya saya bilang kan pasangan itu keburukan atau kiri itu baik untuk mengenal apa yang baik. Apa Parameter nggak mesti baik, itu parameter. nggak bisa dong. Sorry, Kalau nggak ada Itu kiri, namanya banyak parameter Bang, tolak ukur.
abangku. Sorry, Bang. Ini Bukan Bang berarti Juma ada asli. kejahatan jadi baik. Itu namanya parameter, Kurnya. cara ngukur. Asli Bang Juman ya. Iya betul. Yes. Kali aku nak. Bang Kripto nih, ini kayaknya saya ngerasa saya udah ketemu 3 kali 4 kali sama Bang Kripto nih. Bang Kripto ini open minded. Bang Juma. Betul. Iya. Bang Iya, Kripto saya nih sendiri. saking open mindednya sampai kececer otak ini. Silakan Bang Kripto coba narasikan, Abang. Kalau kita nggak tahu tinggi, bagaimana tahu rendah? Kalau kita tahu rendah karena tahu tinggi. Itu filsafat Lao Tzu, ya kan? Tahu. Jadi Iya tahu. semua itu ada pasangannya di alam semesta ini. Betul. Itu adanya di Al-Quran. Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Jadi Nah, pasangan itu bukan berarti jelek. Setan itu juga baik, melakukan fungsinya sebagai setan, sebagai penggoda. oke. Terus? Oke Bang Jibril, tunggu dulu Bang Kripto. Ya. Santai dulu Bang Kripto, jangan Ya, potong-potong. Aku Ya, kan aku tanya sama Bang Jibril tadi, Tuhan itu dia katakan bahwa Tuhan itu maha adil. Nah sekarang bagaimana kita membuktikan itu bahwa dia itu adalah Tuhan yang adil. Maka Itu kita yang tadi harus saya bilang, mengecek. Bang. Saya udah jawab itu. Kita lahir dalam kekafiran itu bukan salah kita. Tapi kita mati dalam kekafiran itu total salah kita. bukan jawabannya bukan itu. Begini, Bang. Hah, gimana itu? Bagaimana makhluk bisa meminta bukti kepada yang maha itu? Dengan cara 20 berpikir. 20 sifat itu Lah, yang nih kafir jelasin ini sifat Allah. maha mendengar, maha tahu, maha berilmu. Itu semua apa? Apakah benar-benar tahu maha? Gak ada pikiran kita tuh dibentuk tuh untuk tidak mengenal maha. Tanya fisikawan, bisa nggak mengenal maha? Nggak bisa. Udah gas aja nih Bang Zuma. Udah gas aja Bang. Gini Bang Jibril. Mungkin kita nggak pernah melihat Tuhan, kita jujur aja. Bahwa apalagi di dalam ajaran Alkitab, Al-Quran mungkin pernah saya dengar sama bahwa Tuhan itu tidak terlihat. Nah, untuk membuktikan esensi Tuhan itu bagaimana kemuliaan Tuhan itu. Nah itu contohnya Tuhan itu maha adil. Maka kita harus mencari tahu dulu apakah Tuhan itu maha adil apa tidak. Kan gitu Bang. Kita harus bagaimana kita percaya dia Tuhan maha adil. Sementara kita belum tahu gitu loh. Sama seperti ketika saya punya pacar, aku cinta kepadamu. Tetapi dia tidak pernah tahu cinta saya itu. Ya, kan? Begini loh, Anda mana bisa mengukur sesuatu yang maha, ya kan? Kalau langit itu maha luas, ya kan? Buktikan bahwa langit itu maha luas. Nggak bakalan bisa terbukti, gitu. Mau mengukur maha itu nggak mungkin, apalagi minta bukti lagi. Aduh. Iya betul Bang. Memang saya tahu saya kita nggak bisa menjangkau dunia Allah itu seperti apa. Tetapi kita pelajari yang ada saja dulu. Nggak Ya, usah dulu betul. kita tidak perlu kita mencari yang tidak ada, tapi kita Betul. cari yang sudah ada. Nah sekarang kan yang menjadi referensi itu kan ada banyak Alkitab, kitab suci yaitu Alkitab, Al-Quran dan juga banyak ada di Hindu dan agama-agama lain kan gitu Bang. Nah untuk membuktikan Tuhan itu seperti apa, dia maha pengasih, maha adil. Bagaimana kita membuktikan itu? Tentu dari apa yang diajarkannya. Begini Kan loh, gitu, Bang. di Yang dalam sudah ada, beragama apa ya. yang sudah diajarkan. Begini, Bang, Abang tuh ya cari Tuhan itu baik di Islam, Yahudi maupun Kristen gak bakal bisa ketemu. Ya kan, cuman
bisa bilang ada atau tidak ada, gitu aja. Ya, kata Yesus, tidak seorang pun pernah mengenal Bapa. Ya, Musa tidak pernah, Maliaki tidak pernah, Yahya Pembaptis juga tidak pernah. Berarti Yesus sendiri tidak pernah. Dia hanya mengatakan, aku menyatakan. Ya, exegioma itu bukan berarti dia melihat. Mentafsirkan. Ya, tidak seorang pun pernah mengenal Bapa termasuk Yesus sendiri. Ya, dia bisa menyatakannya doang. Ya, aku bukan Bapa, tapi Bapa ada di dalam aku di dalam Bapa. Nah, susah kan? Aku bukan Bapa, sebentar, Abang bilang aku tadi. diutus oleh Bapa. Enggak, Tapi sebentar dulu, siapakah Bang. Bapa? Abang jangan pintar sendiri. Nanti kalau cuma abang ingat apa yang abang pahami, ujung-ujungnya saya nggak jadi teredukasi gitu loh. Jadi abang sekarang bagaimana cara pemahaman abang itu? Ini yang mana yang Saudara agama apa kita nih Bang? Dua-dua Kristen, dua-dua. Oh, Karena abang bilang tadi macam mana? Yesus itu tidak terlihat, tidak bisa terlihat. Mana? bukan Yesusnya Bang. Yesus itu manusia, bisa dilihat dia. Oh, jadi kenapa abang bilang tadi nggak terlihat? Bapa yang tidak terlihat, tidak seorang pun pernah melihat Bapa. Bang Juma, saya dulu mau bertanya dulu. Iya. Mumpung abang di sini kan, Silakan Bang. izin dulu bang ya, dengan hormat. Silakan. Kita ini harus saling menghargai bang. Tapi Iya. masalah kalau kita mencari tahu Siap. sebagai tambahan wawasan agar kita Betul tidak sekali. berpikir yang salah-salah. Jangan Benar kan gitu sekali. bang. Silakan Jangan Bang. sampai kita mengira seseorang tahu-taunya tidak seperti itu. Betul abangku. Silakan. Alangkah lebih baiknya bertanya dulu. Gitu, Siap. bang. Iya. Sejauh saya ikut-ikut, apalagi kalau di medsos ini kan Facebook pasti adalah tentang agama. Ya, setahu saya bang, kalau boleh abang luruskan, ya bisalah abang. Silakan, Bang. Setahu saya Islam itu mengenal Allah, Iya. percaya bahwa Allah itu tidak terlihat, kan gitu Siap. bang. Yes. Tapi saya pernah dengar bang, di akhir zaman Allah itu terlihat. Bagaimana itu bang? Sebenarnya terlihat atau tidak terlihat sih? Jadi abang jelaskan. Iya. Itu aja bang. Iya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, di alam semesta ini tidak akan mampu kemudian manusia melihatnya. Tapi ketika di kehidupan berikutnya, kenikmatan yang paling tinggi yang diperoleh oleh orang-orang beriman itu adalah melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah artinya melihat kebesaran Allah. Nah, kita tidak bisa menggambarkan seperti apa karena laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun dan tidak ada satu objek di atas muka bumi ini yang bisa kita persamakan dengan hakikat wajah Allah tersebut. Seibarat kemudian kita melihat rembulan di malam hari, seperti itulah kemudian kelak orang-orang beriman melihat Tuhannya. Seperti itu bang. Jadi yang tidak bisa dilihat itu di muka bumi ini. Sementara nanti di akhirat, di surga, di jannah, manusia yang beriman mampu kemudian melihat wajah Allah. Wajah di sini boleh diartikan kebesaran, kemuliaan, bahkan hakikat Allah itu sendiri. Nah itu yang saya kemudian ingin sampaikan kepada saudara. Jadi di alam semesta ini memang kita tidak bisa melihat Allah, tetapi kita bisa merasakan keberadaan Allah dengan adanya agama yang kita anut, adanya kepercayaan, keyakinan bahwa Tuhan itu ada dengan seabrek aturan-aturan yang ada dalam agama kita.
maka kita tahu dan kita yakin pencipta langit dan bumi itu ada. Nah sekarang permasalahannya gini. Sebelum alam semesta diciptakan oleh pencipta, tak ada bumi, tak ada langit. Yang ada hanya pencipta, yang di Islam disebut sang khalik atau sang pencipta. Pertanyaannya, apakah pencipta itu tidak ada? Pasti ada. Meskipun tidak ada ciptaan, sang pencipta itu sudah ada. Nah, artinya ketika kemudian orang di luar Islam mencari Tuhan yang disembah oleh umat Islam, dan kemudian mereka tidak bisa menemukan, tidak sama seperti di agama, mohon maaf, di agama Kristen, mereka bisa menggambarkan Tuhan mereka serupa dengan makhluk bahkan menjadi manusia. Di Islam tidak. Maka muncul kemudian pertanyaan dari saudara-saudara Kristen, mana Tuhannya umat Islam? Apakah umat Islam itu hanya menyembah huruf-huruf? Maka umat Islam kemudian menjawabnya, pencipta langit dan bumi itu tidak bisa diserupakan atau digambarkan dengan apapun. Tetapi hakikatnya ada, Allah itu ada, pencipta langit dan bumi itu ada. Maka tugas umat Islam itu hanya beribadah, menyembah saja, sesuai dengan kaidah-kaidah yang dibawa oleh Nabi yang datang. Tidak mesti didudukkan, oh Tuhan itu harus begini, harus begonong, wajahnya begini. Enggak. Umat Islam hanya dengan mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka yang Maha Besar ini mendengar dan melihat. Maka tugas umat Islam hanya tunduk berserah diri kepada perintahnya, bukan sibuk mencari seperti apa wujudnya, seperti apa modelnya, seperti apa kemudian hakikatnya dan seterusnya. Di Islam itu enggak begitu. Islam hanya diminta untuk menyadari sepenuh hati Tuhan itu ada, Tuhan itu maha suci, Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha agung, maha adil dan seterusnya. Selesai. Tidak ada tugasnya umat Islam untuk mencari seperti apa wujudnya. Karena di dalam Islam alam semesta ini mencakupi segala kuasa pencipta langit dan bumi. Seperti itu abangku. Silakan. Ya, memang betul yang Bang bilang tadi bahwa Allah itu memang tidak terlihat, tidak bisa diwujudkan, karena memang yang percaya kitab Musa menjelaskan bahwa Allah itu tidak terlihat. Allah itu adalah roh, artinya tidak terlihat. Nah, kalau sudah fix di sana tidak terlihat, lah bagaimana mungkin orang bisa menggambarkannya, mewujudkannya, kan begitu Bang. Memang saya percaya itu. Tapi kan di akhir zaman kan setahu saya ya kan, yang saya dengar bahwa agama Muslim Islam akan bertemu kepada Allah itu. Apakah benar Bang? Iya Bang, Al-Quran yang menjelaskan itu. Dalam surah Al-Qiyamah itu Allah menerangkan dirinya bahwa salah satu kemudian kebahagiaan, puncak kebahagiaan manusia, orang-orang beriman di hadapan Allah adalah mereka kemudian di akhirat melihat wajah Allah. Mereka berseri-seri kemudian disebabkan karena memandang Tuhannya. Wujuhu yawma izin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang-orang beriman pada hari itu berseri-seri disebabkan karena mereka memandang wajah Tuhannya. Sedangkan kata Allah, wa wujuhu yawma izin basirah, dan wajah-wajah orang-orang kafir pada hari itu muram, tazunnu ayyuf'ala biha faqirah. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepada mereka malapetaka yang dahsyat. Itu yang diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Tapi bagaimana kemudian Allah itu wujudnya? Tidak bisa digambarkan. Laisa kamislihi syai' ila rabbiha nazira. Hanya dikatakan orang-orang beriman akan memandang Tuhannya. Nah, Rasulullah Muhammad SAW itu menggambarkan memandang wajah Tuhan itu seibarat memandang bulan. Tak ada berdesakan kemudian. Ketika bulan itu muncul, orang di Amerika, orang di Indonesia, orang di Jepang, seluruh dunia bisa memandang kemudian bulan tanpa berdesakan dan seterusnya, masing-masing manusia bisa menatapnya. Itulah yang dimaksud. Tetapi bukan digambarkan seperti bulan.
Bukan. Allah itu tidak laisa kamitslihi syai'. Hanya digambarkan ila rabbiha nazira. Memandang Tuhannya. Itulah kenikmatan tertinggi. Seperti itu, Bang. Berarti Bang ya, dari penjelasan Abang saya tanggapi, yang saya pahami dari penjelasan Abang nih ya kan. Ya. Allah itu tidak terlihat, tapi di akhir zaman, di akhir ini zaman nanti akan terlihat. Gitu, Bukan Bang. di akhir zaman, Bang. Di awal zaman, di awal masa kehidupan di jannah, malah bukan di akhir tapi di awal. Inilah yang diterangkan di dalam Al-Quran. Wujuhu yawma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Hari apa yang dimaksud? Hari di mana mereka kemudian ada di jannah ila rabbiha nazirah, memandang Tuhannya. Mereka bahagia memandang Tuhan mereka. Nah, ini yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Seperti itu, kawan. Silakan. Berarti kiamat Bang ya? Salah juga. Di akhirat, Bang, setelah kiamat. Ini kan dunia pertama yang terjadi, kemudian setelah kita di dunia ini masuk dulu ke alam ruh, namanya alam barzah. Itu kalau dalam bahasa di kitab saudara itu Seol, artinya alam orang mati, alam maut. Nah, kita berada di alam mati, ya. dunia orang mati. Setelah berada di dunia orang mati, kemudian terjadi kiamat. Setelah terjadi kiamat, ditiup sangkakala, dibangkitkan kemudian manusia. Nah, pada saat itulah kemudian manusia melihat dan dapat memandang Tuhannya. Bagi orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Bentar Bang. Gitu, Bang. Iya. Karena Abang bilang tadi dibangkitkan orang yang mati, gitu Bang ya? Iya. Lalu kan pas di akhirat nanti kan ada yang masih hidup Bang. Di akhirat itu maksudnya gimana? Semua orang akan dibangkitkan. Seluruhnya Tapi kan masih manusia ada akan yang hidup. dibangkitkan. Enggak ada lagi hidup. Di akhir. Bukan di akhir. Akhirat itu artinya kehidupan yang berakhir, tak ada lagi kehidupan setelahnya. Kalau kita di alam ruh, kehidupan berikutnya adalah alam rahim. Kalau kita di alam rahim, nanti kehidupan berikutnya ada di alam dunia. Setelah di dunia masih ada alam berikutnya, yaitu alam barzah, alam kubur. Setelah alam kubur masih ada alam akhirat. Maksudnya alam yang paling akhir, alam di mana tak ada lagi hari alam berikutnya. Disitulah akhir dari kehidupan manusia, kekal di sana. Itulah disebut akhirat. Sorry Bang ya, aku potong dulu. Ya, Jangan jauh-jauh kali Bang. Aku jadi kan nggak ngerti. Kalau terlalu jauh nanti Abang menjelaskan, aku juga nggak ngerti. Karena Abang juga harus tahu seberapa jauhnya saya berpengalaman. Kan gitu. Kan berbeda pengalaman Abang dengan pengalaman saya. Jadi kalau Abang menjelaskan lebih detail sekali kan ujung-ujungnya jadi nggak muat di otakku. Jadi aku pelan-pelan aja. Makanya aku tanya sama abang tadi. Yeah. Di akhir zaman. Kan contohnya nih Bang. Ini contoh berandai dengan contohnya besoknya akhir zaman. Kan kita masih hidup situ Bang. Ngerti maksud aku Bang? Akhir zaman kita semua ini hidup. Iya kan ada yang hidup. Tapi abang bilang tadi akan dibangkitkan adalah bagaimana dengan orang yang masih hidup. Nggak ada lagi. Betul, Bang. Abangku, alam akhirat itu alam setelah manusia semuanya di alam kubur, alam barzah. Alam barzah untuk berpindah kemudian ke berikutnya itu punya fase. Fase berikutnya itu adalah kiamat. Setelah kiamat, alam semesta ini hancur lebur. Kemudian manusia berada di alam barzah seluruhnya. Setelah itu, kita akan dibangkitkan di hari akhirat. Hari akhirat itu artinya hari yang terakhir. Tak ada lagi hari berikutnya. Karena kita sudah berada pada masa yang terakhir. Kan kehidupan manusia itu memiliki masa alam roh. Setelah alam roh berpindah ke alam rahim. Setelah alam rahim pindah ke alam dunia. Setelah di dunia pindah ke alam barzah, alam seol, alam kematian. Setelah alam kematian, kita semua akan dibangkitkan untuk menuju kepada
alam akhirat. Itu diterangkan juga di dalam kitab Abang. Coba Anda baca di Yohanes 5 nomor 29, Bang. Semua manusia akan dibangkitkan. Ya. Oke bang, berarti orang yang mati masuk ke dalam kerajaan maut, maksudnya ke dunia orang mati. Iya. Setelah Kan mati itu dulu, mati. Lah, kan ada orang yang masih hidup. Bang, tidak ada akhirat tanpa kiamat. Antara akhirat itu kiamat dulu. Ketika kiamat itu dunia ini hancur, tidak ada kehidupan, semuanya mati. Semuanya Bang, mati. biar saya lebih mengerti dulu bang. Iya. Berarti semua manusia ini akan mati baru di akhirat. Yes. Nah, mati dulu baru pindah ke Mati semua kan, akhirat. nggak ada. Semuanya. Mati semua orang di bumi ini kan. Yes. Oh, berarti nggak ada lagi yang hidup. Nggak ada lagi yang hidup. Aku bang. Iya. Nanti setelah hari akhirat kita dihakimi berdasarkan perbuatan kita ketika hidup di dunia. Kalau kita kemudian melakukan amalan soleh, tempatnya surga. Kalau kita tidak melakukan amalan soleh, tempatnya neraka. Ya, itu dari pemahaman bang. Oke, saya menghargai bang. Tapi biar saya jelaskan dulu bang sedikit. Silakan. Mungkin bisa abang ini memberikan edukasi kan gitu bang. Mengenai apa yang saya imani selama ini, apa yang saya percaya kan gitu bang. Iya. Ya, saya kan Kristen, tentu dasar iman saya itu adalah Alkitab dan percaya Iya. kitab, termasuk kitab Musa. Di kitab Musa itu mengatakan bahwa Allah itu tidak terlihat. Iya. Ya, manusia dengan Allah itu tidak bisa bertatapan muka. Iya. Nah, jadi di ajaran Kristen sampai seterusnya kita tidak bisa melihat Allah. Itu saat ini saya nggak tahu selanjutnya. Yang penting apa yang diberi itu ya itu saja yang kamu tahu ya, yang dipelajari. Jadi setahu saya karena Allah itu tidak terlihat, yang bertemu dengan kita di akhir zaman itu yaitu Yesus bang. Nah, dialah yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu bang. Jadi kita tidak bertemu kepada Allah menurut kekristenan bang, yang saya tahu gitu bang. Iya. Jadi saudara, kalau Anda melihat, Anda menyebut kitab Nabi Musa tadi kan. Ya. Kalau kita melihat dari pengajaran yang terjadi dalam perjanjian lama atau perjanjian baru milik Bani Israel, ada indikasi kuat kemudian Allah itu dilihat oleh Adam ketika kemudian di surga. Meskipun tidak secara langsung dikatakan, hanya dikatakan bahwasanya Adam mendengarkan langkah kaki Tuhan, kan gitu ya. Berarti Tuhan pada masa itu, andai saja Adam tidak kemudian bersembunyi, maka bisa dia melihat Tuhan. Di dalam Kejadian 3 nomor 8 dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita melihat bagaimana kehidupan di surga tentang Yesus, memang betul Yesus itu adalah hakim, dan dia adalah hakim yang adil. Sebagai hakim harus ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa di sini? Anda boleh baca Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Bagaimana sebagai hakim Yesus kemudian mengusir orang-orang yang memanggil dirinya Tuhan, bermujizat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya, dan itu adalah Kristen. Kenapa kesimpulan ini muncul? Karena Yesus memang menerangkan di dalam Yohanes 12 nomor 48. Apa kata Yesus di sana? Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku sampaikan. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, ini bahaya. Bahaya ini. Kalau ini sampai benar-benar terjadi, maka saya sebagai muslim tidak ragu orang-orang Kristen inilah yang akan ditunjang oleh Yesus, dilemparkan ke dalam api neraka menyala-nyala. Itu jelas itu bang. Coba Anda teliti lagi tuh ucapan Yesusnya.
Apa yang menjadi kemudian bahan materi penghakiman Yesus ternyata adalah firman-firman yang pernah dia sampaikan di tengah-tengah Bani Israel. Sayangnya tidak ada satupun firman yang terlontar dari mulut Yesus untuk menyatakan orang agar menjadi Kristen, untuk menyatakan orang untuk menjadi penyembahnya, untuk menyatakan orang untuk ibadah minggu, untuk makan babi, untuk tidak bersunat. Ini celakanya, dan Kristen melanggar itu semua. Maka saya katakan Yesus memang hakim, bahkan hakim adil. Sebagai hakim yang adil tentu ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Dia yang tidak melakukan kehendak Bapa. Siapa yang tidak melakukan kehendak Bapa? Tanya saudara Kristen, apakah kehendak Bapa makan babi? Apakah kehendak Bapa menyembah Yesus? Apakah kehendak Bapa ibadah minggu? Apakah kehendak Bapa tidak bersunat? Tanyakan diri Anda. Anda akan temu jawabannya itu. Karena Yesus mengatakan itu. Koridornya bang, koridornya, materi penghakimannya ada di Yohanes 12 nomor 48. Ngeri sebenarnya kalau mau bahas ini. Sebagai hakim, Yesus pasti memiliki terdakwa yang dulu di persakitan. Siapa yang dulu di kursi persakitan? Baca Matius 7 bang, nomor 22, nomor 23. Alhamdulillah kami umat Islam tidak berada di kursi tersebut. Ini perlu saya sampaikan karena kenapa? Ini hal yang sangat mendasar dalam kehidupan kita beragama. Saya kalau diizinkan saya akan mengurai kemana hendak kita pergi. Terlepas kita Islam, terlepas kita Kristen. Setelah Yesus datang mengajarkan dirinya sebagai Nabi dan Rasul untuk Bani Israel, kita di luar Bani Israel hendak kemana kita? Kalau saya diizinkan menguraikan itu, saya akan uraikan sambil menunggu waktu sahur. Silakan teman. Ya, tanggapi ya. Saya tanggapi. Hari kiamat itu bukan hancur lebur, ya kan? Salah itu. Di dalam surah Al-Hajj ayat 7 yang disebut hari akhir bahwa Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur itu aja, nggak ada hancur lebur. Itu tambah-tambahan aja hancur lebur. Yang ada itu adalah semua orang di dalam kubur akan dibangkitkan. Itu hari kiamat. Bukannya hancur lebur bumi dengan langit dan sebagainya. Di dalam ayat kursi bahwa langit dan bumi itu adalah kursi, ya. Kursi kemahakuasaan, kemuliaan Allah SWT. Yang mana bisa hancur lebur. Iya. Jadi terima kasih. Kalau terima kasih. Iya. Jadi gini, kalau berbicara mengenai hari kiamat, Bentar bang, iya. Bang Cuma. Silakan. Saya potong dulu kripto ini bang. Kita juga harus menghargai keyakinan saudara bang. Kita harus menjadi berkat bagi orang. Jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, tapi kalau keyakinannya salah seperti Kristen menuhankan Yesus itu kan keyakinan salah. Saya Kristen, Anda kan Kristen, bukan menghormati. Kalau memangnya Yesus itu bukannya pencipta, ya hanya utusan, kenapa saya mesti menghormati? Enggak, maksud abang bilang tadi kan SWT yang dibilang Bang Jirble tadi kan nggak boleh. Kan Bang Suma bilang katanya hancur lebur, tapi akhirnya Bang Suma bilang iya, tidak ada hancur lebur. Yang ada adalah Allah saya tidak katakan semua orang di dalam kubur itu. Jangan bikin kesimpulan sendiri bang, nggak bagus. Jadi gini saudara, hancur lebur. Begini kawan, saya bacakan dalil. Dalam Al-Quran dikatakan begini, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi hari kiamat, laisa liwaqa'atiha kazibah, terjadinya tidak dapat didustakan atau disangkal oleh siapapun. Khafidatur rafi'ah, kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan lain. Idza rujjatil ardu rajja, apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Wabussatil jibalu bassa, dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya. Fakanat haba'am mumbatha, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Gunung aja seperti debu berterbangan, bagaimana kita ini manusia bang? Itu majas. Gunung itu orang-orang sombong, ya kan, bukan gunung dalam arti
fakta. Waduh, Itu adalah waduh. majas. Waduh, Ya, gunung-gunung itu seperti Waduh. Raja Namrud. Ya, Waduh. Raja Namrud Waduh. itu kan sombong. Waduh. Aku bisa menghidupkan dan mematikan juga. Waduh. Begitu. Abangku inilah. Namanya gunung. Abangku Majas inilah asal biasa. ngomong aja. Bang, Iya. ketika dikatakan kemudian di dalam kitab Abang nih, Yesus yang bercerita nih. Yesus yang bercerita. Ya. Apabila segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu akan nampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan merantap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan dengan kekuatan dan kemuliaan. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat untuk meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari ke tempat penjuru langit. Kemudian apa kata Allah? Apa kata Yesus di dalam kitab saudara? Tariklah, kumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru itu. Tariklah mereka. Pelajaran dan perumpamaan tentang pohon ara dan seterusnya. Yesus terangkan itu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak berlalu. Langit ini akan berlalu, bumi ini akan berlalu. Hancur lebur bang. Bagaimana kemudian bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, menimpa alam semesta ini? Gimana ceritanya Anda mengatakan tidak hancur lebur? Yang dimaksud adalah kemuliaan manusia. Astagfirullahaladzim. Kemuliaan Jadi manusia yang dibanggakan oleh manusia itu akan hancur lebur. Kekayaan 4 triliun. Ya, tentara berbagai senjata-senjata, banyaknya tentara. Ya, ada dalilnya enggak? itu Ada enggak hancur dalilnya bang? lebur. Ada enggak dalilnya? Ada dalilnya enggak bang? Anda berfaham. kelihatannya sangat takut sekali dengan kebenaran akan adanya kiamat. Sampai Anda mengatakan itu Yesus itu mengatakan, pemahaman orang pagan itu. Kita kan orang bukannya saya minta dalil dong. Saya kan menunjukkan kita kan- dalil. kita Saya dari- ada dalil. Al-Quran dan Bible mengatakan tentang kehancuran alam semesta ini kok dibilang pagan. Anda mengingkari ucapan Yesus berarti. itu berhala. Jadi kalau yakin itu dimulai dengan ainul yakin. Nah, sekarang kabar yakin, dalil kan kabar yakin. Aduh. Dari kabar yakin timbul tafsir, timbul Aduh. pemaknaan, Abang yang timbul mentafsirkan pengertian. loh. Ini dalil di Dari- kitab saudara. Abang yang Iya, mentafsirkan bukan saya. Iya, orang yang terlalu banyak dalil itu tidak bisa bergerak ke arah ilmu. Aduh, Namanya berarti Anda ilmu mengingkari yakin. ucapan-ucapan Yesus berarti ya. Yesus itu mencerdaskan, tidak terpaku pada syariat. Tadi ucapan Yesus itu apa bang? Anda kok ingkari ucapan Yesus? Bukan ingkari, Ya, maknanya. berarti Anda harus menerima kalau Yesus mengatakan bintang-bintang akan bertaburan, itu berjatuhan. bukan arti bintang sesungguhnya. Itu bintang-bintang itu apa yang kau anggap seperti bintang film, ya, bintang-bintang. Itu, ya, apa yang kau banggakan, ya, kesarjanaanmu, bintang-bintang di pundakmu, ya, 5 bintang, ya, itu berjatuhan, bukan bintang sesungguhnya. Matius 24 nomor 7, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di semua tempat. Kamu akan mendengarkan kemudian bagaimana kehancuran yang terjadi. Ini Bible sendiri loh yang mengatakan, tapi Abang mengatakan Betul. Kalau betul kan? terjadi peperangan antara bangsa dan bangsa, itulah terjadinya pertikaian yang hebat. Ya kan, tidak ada kedamaian. Itu dimaksud dengan bintang-bintang berjatuhan. Bang, Aduh, aku pamit dulu bang ya. Aku udah nggak. ngaur abang kita ini. Ini dikatakan di kitab Anda, Yesus sendiri yang mengatakan, sesegera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Kok Anda menolak ya? Ya, menolak dong. Kalau kita berilmu,
Kalau sistem tata surya kita hancur lebur, kita juga ikut hancur. Ya itulah yang disebut kiamat, Cak Ayu. Kalau kita hancur, itu mana kita sadar, ya Nah, kan? itulah makanya Yesus mengatakan semua orang akan berada di alam maut. Baca Matius Yohanes 5 nomor 29, Bang. Jangan tolak dalil. Alam maut itu adalah alam yang tidak kita kenal, ya kan? Adakah orang yang datang dari alam maut bisa menceritakan apakah alam maut itu? Lah Yesus yang menceritakan itu kok, Bang. Kok jadi ditolak ya? Nggak ada dia menceritakan tentang alam maut. Yang ada maut. Maut itu ada akhir. Aku adalah awal dan akhir. Aduh. Tapi Bapakku tidak berawal dan tidak berakhir. Jadi Yesus dengan Bapa beda. Kalau itu Bapakku Anda tidak benar, kalau itu Anda berawal benar. dan tidak berakhir. Nah, kalau itu Anda benar. Awal dan berakhir. Aku Alfa dan Omega. Bapakku bukan Alfa dan Omega. Gitu, Bang. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak berawal dan tidak berakhir. Tidak seorang pun bisa mengenal dia sampai kapanpun. Karena dia itu melewati Saya baca dalil. waktu. Saya baca dalil terakhir, Bang. Kalau Abang masih juga menolak dalil Bible, ya saya angkat kaki. Lukas 21. Nah, ini abang ini Kristen benar ini. Masa bilang tadi Bapak tidak berawal tidak berakhir. Baca tuh perjanjian Lukas baru. 21, izin. Lukas 21 nomor 25 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan mengguncang. Ini Anda tolak juga? Saya tidak menolak, tetapi mengartikannya beda. Artinya gimana itu, Bang? Jadi kalau terjadi peperangan itu bukan berarti bintang-bintang berjatuhan. Bisa aja itu nuklir ya. Kalau benar-benar perang nuklir kaki itu saya. Anda tuh tidak bisa membayangkan betapa hebatnya nuklir itu. Bahkan bisa membunuh orang yang melemparkan nuklir itu duluan. Betul. Abang, boleh saya nanya, Bang? Mohon maaf nih. Abang kesehariannya makan babi? Makan dong babi. Oh, pantas, Bang. Oke, lanjut. Yang lain silakan. Guru mau sahur dulu ya? Iya. Saya mau cuci kaki dulu, Dinda. Aku pamit dulu Bang Jumaya. Iya. Bang semua. Iya, silakan. Terima kasih. Saya juga mau pamit. Saya mau tidur lagi. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Halo. Pak Kripto ini setengah oten, Pak Kripto. Iya. Iya katanya. Setengah gila. Oh, setengah gila. Pantasan aja. Syukurlah. Yesus pernah dibilang orang gila. Nabi Muhammad juga pernah dibilang orang gila. Kripto juga setengah gila. Oh iya. Iya. Terima Baik, kasih. Bang. Selamat Iya, pagi. sama-sama pagi. Aduh, bahaya. Allahu Akbar. Ini kalau ada orang sudah mengaku setengah gila ini bahaya. Aduh. Balas ya anak-anak. Oke, teman-teman, mungkin ada pasien lagi. Siap, saya naikkan Guru. Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan yang lebih berbobot dikit daripada yang dua tadi ya, teman-teman ya. Silakan teman-teman Kristen typing di bawah. Saya Kristen Bang, naikkan. Oke, saya naikkan. Pantesan benar kata ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Beriman kepada Allah dan percaya terhadap hari akhir. Di antaranya kan peristiwa hari kiamat. Nah, ditekankan dengan hadis dan ayat seperti itu, ternyata memang ada yang tidak percaya rupanya.
Bahkan dalam Al-Quran mereka bertanya-tanya. Allahu Akbar. Gak percaya hari akhir. Takut dia mau hidup terus. Bahaya, orang takut mati dia. Kayaknya gitu. Taunya besok udah mati duluan. takut dia mati. Iya, penekanan itu. Oh, siap. Ada tamu. Monggo. Tamu. Mungkin Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Silakan Bang. Izin Bang, mungkin saya cuma kepencet. Gak sadar. Oke, baik. Saya izin turunkan Bang ya. Makasih banyak. Ya Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman Kristen. Nanti Bang Zuma sahur, Ustadz Alif kan sudah kayaknya sahur ya. Tinggal Bang Zuma. Justru aku belum. Oh belum ya? Di sini Masih sudah panjang waktu. Di sini Jam dekat berapa? lagi imsak ini. 1 jam lebih lah kalau imsak. Aku sekitar 5-10 menit lagi kayaknya. Oke, Bang Bram. Bram Brahma, Kristen Muslim Bang. Untuk sekarang ini saya Kristen. Siap, salam kenal Bang ya. Salam toleransi, selamat pagi. Selamat bergabung. Silakan Bang, ada yang mau disangkal atau ada yang mau ditanyakan, silakan Bang. Ya, ini saya tanya ini, ada nggak sih banyak orang ini percaya tentang hal kebangkitan? Sedangkan yang saya sembah itu yaitu Sang Pencipta, dia telah membangkitkan nama Yesus Kristus. Nah, makanya saya jadi percaya di kemudian hari nanti akan ada kebangkitan, ada kematian, ada kebangkitan. Jadi menurut saudara-saudara ini gimana, percaya nggak bahwa di kemudian hari ada kebangkitan? Kalau memang percaya ada kebangkitan, siapakah nama yang pernah dibangkitkan orang itu dengan bukti yang nyata? Itu aja yang mau saya tanyain, silakan. Iya, jadi kalau kita berbicara kemudian tentang kebangkitan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian lebih dulu menjelaskan kepada kami umat Islam di dalam Al-Quran surah Yasin, di kalau nggak salah di ayat 55 mulai ya, Allah kemudian menjelaskan terkait dengan hari kebangkitan atau kebangkitan manusia setelah kematian. Allah mengatakan kemudian wadarabalana. Di surah apa tadi namanya? Surah Yasin. Yasin ayat berapa? Coba di ayat berapa itu Dinda Alif? Wadarabalana wanadhiya. Wadarabana anu masa wanasyahu Iya. lam ayil itu mawahiyah. Itu ayat berapa itu ya? Bentar, tak buka dulu ayatnya Gurunda. Kalau letak ayatnya lupa. Surat Saya juga di situ Allah kemudian menjelaskan kepada kami umat Islam bahwasanya Ya ada punya Quran ya. Jadi biar saya buka begitu loh. Jadi biar biar saya Iya. baca terang nggak ini ayat sesuai 51 ya. Yasin Ayat 51. 51. Kalau nggak salah iya, coba di ayat 51 mungkin. Saya lupa juga ayatnya ayat berapa gitu. Surah Yasin. 78. Oh 78. Wadrabalana masala wa nasiya khalqah qala ma yuhil idoma wa hiya ramim. Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. khalqin azim. Alim ya? Alim. Alim. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa
qala may yuhyil hizama wa hiya ramin qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Jadi kata Allah, dia membuat perumpamaan kemudian bagi kami dan melupakan asal penciptaannya. Dia berkata, siapakah yang bisa menghidupkan? Yasin ini maaf. Yasin ini nomor berapa Yasin ini? Kayak Al-Jum'ah 36, surah 36, surah 36. Iya. Di situ siapakah yang bisa menghidupkan tulang belulang yang telah hancur lulu? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah Dia yang menciptakannya pertama kali. Dialah Allah yang Maha mengetahui setiap makhluk. Yasin itu di Mana bang? di juz Yasin di situ ditulis di situ tentang Sangkakala, itu karena Sangkakala. Iya, intinya kan abang mau bertanya kan, apakah ada di dalam Al-Quran tentang kebangkitan? Maaf ya. Ditulis di Yasin 51 tadi ya. Ya. Nah, di situ tiupkanlah sangkakala. Atau gini aja deh, yang tidak membuat Anda bingung itu misalnya Al-Hajj ayat 7 coba. Seingat saya Al-Hajj ayat 7 itu berbicara juga. Al-Hajj ini nomor berapa Al-Hajj ini? Aduh, membahas. Kayak 43 kan bukan 43 ya. Itu tadi nggak ketemu, surah Yasin nggak ketemu Pak. Ketemu 36. Ini ada di 7879 Ustadz Arif ya. Iya Oh betul. di ayat 7879 ya? Iya, Al-Hajj itu seingatku itu kalau itu surah 20. Itu dulu Yasin dulu. Atau ini deh supaya tidak Banyak tidak sebenarnya. membingungkan beliau. Ini Al-Hajj ayat 7 coba. Wa anna sa'atil la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Yasin itu di ayat 78 itu tentang menghidupkan tulang belulang itu ya. Ya, itu membangkitkan orang yang sudah hancur lebur malah hidup. Ya. Lanjut. Kalau yang mudah dipahami oleh saudara-saudara Kristen, Al-Hajj ayat 7, sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Itu jelas tuh, itu lebih bisa dipahami oleh teman-teman Kristen. Jadi maksud saya di sini Bang. Iya. Maksud saya di sini Bang. Yang saya imani, yang saya sembah itu yaitu Allah yang disembah bangsa Israel. Dia telah membangkitkan orang mati. Namanya Yesus Kristus. Maksudnya Tuhan. Maksudnya Namanya Yesus Kristus. ya, namanya Yesus Kristus. Ya, jadi maksud Anda Tuhannya Yahudi membangkitkan Tuhannya Kristen gitu ya? Bukan, artinya begini, kita berlogika orang awam aja ya. Iya. Yang disembah bangsa Israel itu, yaitu yang saya imanin, dia telah membangkitkan yang bernama Yesus Kristus. Nah, Yesus ini posisinya Nanti kita bahas, nanti kita arah ke sana, nanti kita akan arah ke sana ya. Iya. Yang saya imani itu, yaitu yang disembah bangsa Israel telah membangkitkan yang bernama Yesus Kristus, yang mana dia telah mati di kayu salib ya. Iya. Nah, jadi yang you imanin ini dia telah kalau memang dia telah membangkitkan orang mati, siapakah nama orang itu yang telah dibangkitkan oleh yang you imanin, yang dengan cara bukti yang nyata yang pernah dibangkitkan, namanya siapa? Itu yang saya maksud. Silakan, saya mute. Kalau di Islam itu kemudian yang dibangkitkan itu dari kematian, Nabi Isa alaihissalam pernah membangkitkan orang yang ada di tengah-tengah Bani Israel, tetapi kemudian Al-Quran karena bukan buku biografi,
Maksud saya kalau memang Isa alaihissalam itu membangkitkan orang itu saya tahu itu dia ditulis di Al-Baqarah atas izin Allah, berarti kalau Anda itu tidak dijelaskan. Siapa? Itu Nah, tidak jadi dijelaskan. artinya begini, maaf ya. Ya, Karena kita perlu mengetahui bukti. Iya. Bukti ini bukti yang nyata. iya, Yaitu seperti yang nyata itu yang disembah bangsa Israel telah membangkitkan Yesus Kristus. Ditulis di Al-Baqarah ayat 49 bahwa dikatakan di situ dia telah dia juga bisa membangkitkan orang mati. Tetapi namanya tidak dijabarkan. Imran kali Pak, bukan Al-Baqarah. Maaf ya, Ali Imran ayat 49. Nah, di situ Isa alaihissalam dia membangkitkan orang mati. Saya bertanya-tanya, ini benar nggak ya Isa alaihissalam ini membangkitkan orang mati? Kalau memang benar dia membangkitkan orang mati, siapa namanya? nggak dijelaskan Bang. Terus kalau misalnya kalau dituliskan namanya, fungsinya apa Bang? Bukti itu Bang, bukti sejarah. Bukti untuk apa? Kan dikatakan membangkitkan orang mati udah cukup bagi orang beriman. Kenapa harus ditanya siapa namanya? Maksudnya maaf nih ya Bang ya. Iya. Maaf ya. Jadi begini. Iya. Ada dibangkitkan si A. Contoh saya buat namanya si Sapuridin ya namanya ya. Iya. Lalu nanti ditanya, Saparudinya ditanya, apakah kau keluar dari kubur gitu maksudnya? Bukan. Gini, Lalu? Sebentar ya Bang. Kita seranah aja nih, kita sejalur aja kita cerita, jangan lari-lari ke yang lain ya. Iya. Sapuridin ini membangkitkan orang mati. Kalau memang Sapuridin ini membangkitkan orang mati, siapa namanya dan tragedinya di mana? Oh gitu. Betul, Jadi Bang. harus benar-benar ini ya. Harus betul-betul jelas kayak gitu ya. Makanya begini, maaf ya. Iya. Begitu saya baca Alkitab, Iya. ternyata yang ditulis dalam Alkitab itu semuanya tertulis di situ, sejarah-sejarah dari dalam Nabi, bahkan sampai Nabi yang dalam Perjanjian Lama dan sampai Perjanjian Baru, semuanya tertera di situ. Jadi sangat jelas dan sangat sempurna sekali situ Bang. Oh gitu. Makanya Termasuk disebutkan nggak namanya yang menyunat Yesus? Jadi begini. Kan nama penting Bang. Kalau tidak ada nama kita tidak percaya. Menurut Abang nih harus ada nama. Maka muncul pertanyaan, siapa nama orang yang menyunatkan Yesus? Saya bertanya-tanya Bang. Kenapa Yesus disunat? Apa gunanya disunat? Ya, dia tunduk dan taat kepada perintah Tuhannya Bang. Itu wajib bagi Yesus. Kalau tidak ya Yesus termasuk kafir. Maksud saya begini Bang. Iya. Dia tunduk dengan perintahnya, dengan hal sunat. Iya, karena dia Bani Israel. Apa gitu loh. Satu contoh saya buat ya, satu contoh Bang ya. Maaf nih sebentar Bang ya, saya mau jabarin ya. Satu contoh saya jabarin ya. Iya. Nabi Nuh membuat bahtera yang begitu besar. Gunanya, manfaatnya untuk menyelamatkan, manfaatnya untuk menyelamatkan makhluk hidup yang berpasang-pasangan. Satu. Yang kedua, Nabi Musa membelah laut gunanya untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan bangsa Mesir. Iya. Kalau memang Yesus itu disunat selama ketika umur 8 hari, apa gunanya, apa manfaatnya gitu yang saya maksud itu. Nah, guna bersunat supaya Yesus bisa masuk ke dalam bait suci, Baitullah. Gak ada Bang, balik terus Bang, gak ada Bang. Oh, Yesaya 42 Bang, 52 sorry. Itu tidak bisa. Saya buka, saya Iya, Yesaya 52. Coba baca nomor satunya, Bang. Apa yang dikatakan di sana, Bang? Boleh tidak orang yang tidak bersunat kemudian tinggal di Yerusalem? Tidak boleh, Bang. Kenakanlah seperti pakaian Sion. Maksudnya, halo. Yesaya 52 nomor 1 ya.
Yesaya 52 nomor 51 nggak ada bang. Yesaya 52 nomor 1 ada bang. Kemudian Anda baca Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam bait suci. Bagaimana Yesus mau jadi imam, menjadi rabi kalau dia tidak disunat? Nah, sedangkan masuk ke kota Yerusalem saja tidak boleh bagi orang yang tidak bersunat. Itu dalil. Jadi kalau Anda bertanya apa tujuan Yesus bersunat, supaya Yesus bisa masuk ke kota Yerusalem, supaya Yesus bisa masuk ke dalam bait suci. Karena bagi orang Yahudi, orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam bait suci, nggak boleh. Makanya orang Kristen yang tidak bersunat itu nggak boleh masuk ke situ kecuali ke gereja. Itu bang jawabannya. Karena haram hukumnya orang Kristen itu masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi, nggak boleh. Karena orang Kristen itu dianggap tamek, najis. Gitu kawan. Silakan. Oke. Iya. Kita simak ya orang-orang Balawi ya seperti kayak Bang Rik, Bang Bahar Smith, mereka sunat. Iya, sunat. Karena dia keturunan Abraham. Hatinya penuh dengan kebencian bang. Itu beda lagi, saudara. Nanti bang, sebentar saya kan lagi bicara nih bang. Iya, silakan. Oke. Saya pun juga sunat bang. Tetapi yang saya sunat itu bukan kelamin saya. Yang saya sunatkan itu yaitu hati saya. lucu nih bang. Sebentar saya Enggak, bicara. lucu aja kalau Anda mengaku tidak sunat tapi sunat hati. Itu tidak mungkin, mustahil itu bang. Itu lucu bagi saya. Bentar ya. Lucu. Saya paham itu. Saya paham. Ya. Iya. Artinya gini. Ini kalau Bro Juma menyunatkan hatinya, pasti perkataan, pikiran akan berbeda dibandingkan dengan sunat kelamin. Orang banyak sunat kelamin, tetapi hati pikirannya busuk. Tetapi begitu disunatkan hati pikirannya atau perkataannya, langsung berbeda bang. Dia mempunyai hati, pikiran, perkataan yang damai sejahtera bang. Nah makanya saya tidak mau disunat kelamin. Saya sunat kelamin saya, tapi hati, pikiran, perkataan saya busuk, nggak ada manfaatnya. Kelamin saya sunat. Iya. Ya bang ya. Jadi begitupun juga dengan hal puasa. Saya juga puasa bang, tetapi puasa saya bukan setahun sekali. Puasa saya setiap hari sampai saya peot. Iya. Yang saya puasain yaitu hati, pikiran, dan perkataan saya. Mantap Tapi abang kita. puasa saya boleh makan, boleh minum. Mantap sekali. Jadi artinya saya puasain hati, pikiran, dan perkataan saya itu menghindari hawa nafsu. Saya belajar untuk menghindari hawa nafsu. Kalau Bang Juma atau Bro Juma mempuasakan hati, pikirannya atau perkataannya pasti akan berbeda dengan puasa yang tidak makan dan tidak minum. Gitu loh. Iya. Jadi makanya kalau masalah sunat dan puasa itu jangan digembor-gemborkan. Satu contoh ya mungkin ya, contoh. Nih saya itu jabarin ya. Ada teman saya, dia pun juga berpuasa. Dia muslim loh. Dia berpuasa. Namun dia berdagang. Ketika dia berdagang makanan, tujuan apa dia berdagang makanan dalam bulan puasa? Tentu dia akan mencari rezeki. Di balik dapat rezeki, dia akan membeli baju lebaran, kue lebaran ketika untuk baju lebaran untuk anak-anaknya, kue lebaran nanti untuk di lebarannya. Tetapi diobrak-abrik loh bang. Iya. Berdagang makanan di pada saat bulan puasa di siang hari, di bondar-bandir. Kasihan saya ngeliat teman saya itu.
Saya peluk dia, nangis dia. Udah bang? Udah bang, oke lanjut bang. Oke, jadi gini, izinkan saya saudara berbicara berdasarkan dalil tentang sunat hati. Kalau ada orang tidak bersunat kulub, tapi dia mengaku bersunat hati, itu adalah pendusta, pembohong, orang yang paling licik. Bisa disetarakan dengan setan, kurasa orang kayak gitu. Karena kenapa? Yang disebut sunat hati itu adalah orang yang meninggalkan ketegaran tengkukan terhadap perintah Tuhan. Sunatkanlah hatimu, jangan kau tegar tengkuk. Sunat hati itu jangan sombong. Jangan kau ingkar terhadap perintah Tuhan. Ulangan 10 nomor 16. Sebab itu sunatkanlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Kalau kita melihat di dalam Ulangan 30 bang, yang disebut sunat hati itu, dengarkan. Ulangan 30 nomor 6. Dan Tuhan Elohim akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi. Saya ulang, sehingga engkau mengasihi Tuhan Elohim dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Jadi yang disebut sunat hati bang, mengasihi Tuhan. Dan yang disebut mengasihi Tuhan bang, baca Yosua 22 nomor 5. Orang yang disunat hatinya adalah orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, baca Yosua 22 nomor 5. Ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan, ciri-ciri orang yang menyunatkan hatinya. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang kuperintahkan kepadamu melalui Musa, hamba Tuhan itu. Yakni mengasihi Tuhan Elohim, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Itu yang disebut sunat hati bang. Tunduk dan kemudian patuh terhadap perintahnya. Sunatkan kulubmu, itu perintahnya. Jadi kalau Anda kemudian menerima perintah sunat kulub, Anda tidak sunat kulub, tapi Anda mengatakan saya sunat hati, itu mohon maaf, itu adalah perkataan orang-orang licik atau orang itu tidak berilmu. Orang licik atau orang itu tidak berilmu, tidak paham tentang Bible. Karena yang disebut kasih menurut Bible adalah tunduk bersedar diri, mengikuti kemudian segala ketetapan yang ditunjukkan, mengikuti perintahnya, terpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hati dan segenap jiwamu. Jadi kalau Anda mengatakan Anda sunat hati, halo, sunat hati itu adalah orang yang tunduk kepada perintah-perintah Tuhan, bukan membangkang. Anda tidak sunat kulub, sementara perintahnya sunatkan kulubmu. Kejadian 17 nomor 4, bunuhlah orang yang tidak menyunatkan kulubnya. Kemudian Anda mengatakan, oh no, saya sunat hati. Aduh, sunat hati lebih parah bang. Sunat hati itu artinya tunduk berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan, bukan membangkang. Bukan membangkang. Bagaimana Anda mengatakan Anda sunat hati, sementara hati Anda sombong? Apa yang diperintahkan Tuhan Anda bantah? Apa yang diperintahkan Tuhan Anda ingkari? Apa yang diperintahkan Tuhan Anda belakangi? Itu bukan sunat hati itu. Itu tegar tengkuk. Itu namanya tegar tengkuk. Yang tapi Anda kemudian itu melalui Alkitab bang ya. Lanjut yes, bang. itu betul itu. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan fattaqullaha wa atiun, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku. Itu baru dikatakan sunat hati. Berserah diri. Makanya kami umat Islam itu disebut Muslim. Muslim bang, itu adalah hamba Tuhan yang berserah diri. Berserah diri itu maksudnya tunduk kepada perintah Tuhan. Dan Yesus mengatakan apa coba? Yohanes 14 nomor 31. Coba Anda baca apa kata Yesus. Dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa tunduk berserah diri untuk taat melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan kepada aku. Dari Alkitab ya. Iya, karena Anda pengiman kepada Bible, kitabnya Yahudi kan? Kan lucu kalau Anda tidak beriman kepada kitab yang Anda ambil dari agama lain. Kan gitu bang. Silakan Anda bantah kitab Anda, silakan. Oke, saya sudah cinta tentang hal sunat yang menurut Al-Quran. Apa gunanya sunat kelamin menurut Al-Quran? Silakan. Ketaatan bang. Gunanya kemudian di dalam Al-Quran itu adalah supaya kami tidak sombong. Siapa? Al-Quran mengatakan itu. Surah Al-Baqarah ayat 130.
Itu Al-Quran saya mengatakan itu, Bang. Orang yang membenci Al-Baqarah ayat 30. Kalau kejidu dengan Bible lari ke Al-Quran, Bang, ya gitu caranya, Bang, ya. Maksud saya Al-Baqarah ayat berapa? Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130, Bang. Siapa yang membenci ajaran Ibrahim itu adalah orang bodoh, kata Quran. Berarti orang yang benci ajaran Ibrahim adalah orang bodoh. Orang yang benci sunat, orang bodoh. Kalau saya mengatakan bukan orang bodoh saja. Orang yang mengatakan sunat hati tapi kulupnya aja kagak, itu orang licik. Seperti ular. Itu saudara. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 130. Aduh, so intelek abang ini. Bible, Bang, yang mencakar-cakar Anda tadi. Harusnya Anda lari ke Bible, jangan ke Al-Quran. Nyiksa diri, Abang. Di Al-Baqarah itu tidak ada ditulis tentang hal sunat, Bang. Orang berakal itu, Bang, akan sampai ke sana. Ajaran Ibrahim itu sunat. Alamak, susah kali, Abang. Itulah makanya yang saya pertanyakan. Yang saya pertanyakan di situ. Apa itu, Bang? Apa gunanya? Apa gunanya? Gunanya supaya bisa masuk ke tempat bait suci. Nabi Muhammad SAW Tadi udah saya bilang, Bang. Maaf nih, Bang, ya. Mr. Rijik dan Bang siapa namanya? Mereka itu keturunan Ibrahim, Bang. Mereka keturunan Ibrahim. Mereka keturunan Nabi Ibrahim. Oh, enggak begitu. Jadi bukan kayak gitu. Tuhan tidak melihat kelaminmu. Kata siapa? Tetapi Tuhan tidak melihat kelamin. Tuhan melihat hati. Hei, saudara, kalau Anda kemudian diperintah untuk bersunat lantas hati Anda menolak, apa yang Tuhan lihat dari Anda? Kan perintah Tuhannya jelas. Perintah Tuhannya jelas, sunatkanlah kulubmu. Itulah perjanjian kekalku kepada engkau keturunanmu secara turun-temurun. Perjanjian kekal Tuhan Anda langgar. Anda mengatakan hati Anda ditengok sama Tuhan. Lah, perjanjian kekal aja Anda batalin. Gimana dong? Berarti Anda membantah Tuhan, Anda mengingkari Tuhan, bahkan Anda melawan Tuhan. Tuhan memerintahkan dibunuh loh orang yang tidak bersunat. Makanya kalau saya iman ini ya, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala itu melihat kelamin, bukan melihat hati. La Allah ya Karim. Bang, sekarang kalau Anda diperintah kemudian bersunat oleh Tuhan, lantas Anda mengatakan tidak, itu tidak penting. Hati Anda itu bagus nggak? Yang ditulis di dalam Alkitab yaitu perjanjian. Kawan kita ini yang sunat, coba sunat hati itu apa? Kutanya dulu saudara, sunat hati itu apa? Bersihkanlah hatimu, pikiran. Sunat hati, bukan bersihkan hati. Sunat hati itu apa? Jangan Anda mengambil istilah Yahudi tapi Anda goreng pakai istilah gereja. Saya tanya, sunat hati itu adanya di dalam kitabnya Yahudi, kawan. Ulangan Ulangan 30. Ulangan 30 nomor 6. Coba Anda baca dulu. Saya mau tanya dulu. Sunat hati itu apa? Apa itu artinya sunat? Bukan makna ya. Artinya sunat. Memotong. Sunat memotong. Supaya apa? Ya, supaya tunduk kepada perintah Tuhan. Tidak sombong, tidak angkuh. Dilarang makan babi karena angkuhnya makan babi. Dilarang kemudian pelihara kulub karena angkuhnya pelihara kulub. Abang ini gimana sih? Abang saya ini gimana sih? Abang saya ini nggak usah terlalu bertanya, pandai kali bertanya abang ini. Sekarang saya tanya sama Anda, sunat hati itu apa? Sunat hati itu apa, Bang? Dalam Alkitab yaitu perjanjian antara sunat hati itu apa dulu? Sunat hatimu bersih. Di mana tertulis itu? Di mana tertulis? Di mana tertulis itu bahwa yang dikatakan kemudian sunat hati bersihkan hati? Coba di mana tertulis itu, Bang?
Mr. Rijik aja ngomong itu sunat itu sudah bersih. Saudara inilah susah bang kalau menjadi Kristen. Apakah memang harus kayak gini Makanya diskusinya? kamu tuh harus nyimak, jangan ngikuti perkataan kamu, harus kamu simak. Saya Orang-orang tanya balai, berdasarkan balai itu Bible, kawan. menurut Islam, menurut Islam balai itu Menurut orang-orang kitabnya benar. orang Yahudi, Ulangan 30 nomor 6, apa yang dimaksud dengan sunat hati? Maksud Coba. saya di sini Bang Bro Juma, menurut Muslim yaitu sunat itu adalah bersih-bersih. Ya iya memang. Karena itu perintah Tuhan. Karena Nah, itu perintah. Itu artinya, makanya Karena itu yang saya perintah. tarik ke tentang hati itu. Sekarang itu kalau bersihkanlah, sekarang boleh nggak bersih-bersihkanlah dikatakan hatimu. abang? Bisa nggak kita diskusi baik-baik, abangku? Kalau ada orang menolak perintah Tuhan, apakah hatinya bersih? Kutanya dulu, apakah bersih hati orang yang melanggar perintah Tuhan? Ayo, bersih nggak hatinya orang yang melanggar perintah Tuhan? Bersih nggak menurut anda? Kotor paman. Nah, kotor. Cobalah pakai akalnya, jangan licik lah bang. Jangan nanti ditertawakan semua. Bukan hakmu. Lah, saya Jangan kan bertanya. Saya Jangan bertanya. berbohong, itu Saya perintah. bertanya. Saya bertanya, ada nggak perintah Tetapi kemudian untuk kalau di bersunat? perjanjian, Bro Juma, kalau perjanjian dengan perintah itu berbeda, bro. Makanya Jadi sunat itu bukan kalau perintah. kamu mengikuti perintah. Bang, jadi sunat yang itu kamu bukan perintah. Oke, saya mute nih bang. Lanjut bang. Ya, nggak usah di-mute bang, lebay kali. Nggak usah kalau ditanya jawab, nggak usah di-mute. Jangan anda ditanya, lain larinya kemana-mana. Sebagaimana anda bertanya tentang Al-Quran, saya jawab Ya, berdasarkan oke. Al-Quran. Sekarang saya Sama tanya si kepada Abi anda. nih. Nah, itu kan Apa? bicara sendiri. Oke, saya Pertanyaan saya, saudara, sunat hati menurut kitabnya Yahudi itu apa? Anda mengatakan bersih-bersih. Anda mengatakan apa tadi itu? Mana dalilnya? Harus ada dalil bang. Karena kita berbicara mengenai kitab. Apalagi ini kitab yang Anda ambil secara tidak sah dari agama Yahudi. Ayo, apa itu sunat hati? Berkata, sabdanya sang pencipta berkata begini Bro Jum. Sunatkanlah hatimu, pikiranmu, dan perkataanmu. Di mana itu tertulis? Kamu kan tahu tentang aduh. kalau Alkitab. Inilah kelebihan. Ya, kan? Inilah hebatnya. Inilah Makanya hebatnya. kamu makanya saya selama ini saya perhatiin kamu tuh pura-pura hafal, ngerti. Lah, tentang Anda Alkitab. sendiri tahu nggak? Ditanya Nggak tahu, dalil. kamu bertanya juga di mana ditulis. Ya, saya tanya sama saudara, karena dalil itu nggak ada. Dalil yang Anda sebutkan tadi itu tak ada di kitabnya Yahudi. Anda dapat Jadi karangan begini, dari mana bro. itu? Jadi Bro, begini bro. Bro Jumi, Alamak, saudara Bro gini. Juma, gini Bro Juma ya. Udahlah. Kalau saya nggak mau- iman ini. Saya tidak mau diskusi dengan orang yang memperbodoh dirinya dan menipu orang lain. Mending Anda turun, istirahat. Anda lelah. Anda nggak paham Bible. Maaf nih, saya kalau berbicara berdasarkan dalil di dalam kitabnya Yahudi yang Anda pakai dan dalam Al-Quran yang saya pakai. Begitu kawan, berdiskusi itu kayak begitu. Karena tujuan kita berdiskusi bukan menang kalah. Diskusi kita itu tujuannya untuk memberikan edukasi. Anda mengatakan saya tidak sunat kulub tapi saya sunat hati. Itu licik namanya, itu bohong itu namanya. Yang disebut sunat hati adalah orang yang tunduk terhadap perintah Tuhan. Masakan Anda mengatakan saya tidak sunat kulub tapi saya sunat hati? Nyambungnya di mana? Yang disebut sunat hati adalah orang yang mengikuti perintah Tuhan. Perintah Tuhannya sunatkan kulubmu. Kenapa Anda tidak lakukan? Berarti Anda tidak sunat hati. Anda sombong. Anda lebih percaya kepada Paulus. Karena Paulus mengatakan di Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan kulubnya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Itu alasannya. Kenapa saya tidak sunat kulub? Harusnya Anda jawab, karena saya diperintah oleh Tuhan saya, Yesus Kristus yang adalah makhluk roh, yang datang kepada Paulus, yang mengajarkan Nabi Paulus untuk mengajarkan kepada kami untuk jangan bersunat. Karena kapan bersunat, kami tidak Yesus Kristus yang datang kepada Paulus tidak berguna bagi kami. Gitu. Sedangkan Yesus yang asli
jelas-jelas mengatakan, jika engkau percaya kepada aku, jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan pekerjaan yang juga aku lakukan. Aku melakukan pekerjaan sunat, Galatia 2 nomor 21-22. Nah, kalau kau percaya, kau juga sunat. Nah, tapi karena Anda tidak percaya kepada Yesus anak Maria, Anda hanya percaya kepada Yesus makhluk roh yang datang kepada Paulus, maka inilah yang terjadi. Anda ngarang bebas, aku tidak sunat kulub, tetapi saya sunat hati. Parah. Itu namanya gimpe ulu, lah cipe. Oke, silakan. Dulu Kanda sahur dulu Kanda. Aku izin santap sahur dulu, Guru Nda. Ya Ustaz. Iya silakan. Lah cipe ulu. Mau tongi berdiskusi tapi tidak memahami materi, tidak kuasai materi. Sorry. Sunat hati ada mati ke. Sunat hati itu orang yang tidak sombong, ikhlas menerima perintah. Orang yang sunat hati itu itulah muslim. Apa yang diperintahkan Tuhannya, itu yang dilakukan hatinya. Itu hatinya tunduk melaksanakan perintah. Itu sunat hati. Maka orang yang sunat hati sama dengan muslim. Orang yang angku, sombong, tegar tengku, itulah orang kafir. Yang ingkar terhadap perintah Tuhan, itu tidak sunat hati namanya. Itu kafir, kufur, tegar tengku. Begitu saudara Bram. Ayolah, diskusi kita itu harus memberikan nilai positif. Jangan kayak gitu, malu-maluin saudara kita Kristen. Diminta dalil, oh, kamu kan sudah paham dalil lah. Caranya licik kali. Lah cipe ulu. Lah cipe ulu, lah cipe. Lah cuka ulu, lah gempung. Lah peda. Gimpe lah gimpe. Toka. Lah peda. Lah marupa. Kamu lampet. Aduh Bang Bram. Silakan teman-teman Kristen. Bisa naik 1-2 orang. Cipe itu kepalanya ini retak. Kalau gimpe itu kepalanya gepeng. Kalau cila kepalanya mengkilap. Kalau peda itu kepalanya ini apa? Yang anak-anak SMA itu yang biasa dicukur sama guru gara-gara gondrong rambutnya toka. Bahasa sini apa ya? Apa ya kawan, kalau kita digondolin sama guru karena rambut panjang itu apa namanya? Kelelawar. Bukan cepak, bukan. Pia. Di kelelawar. Apa itu? Cola. Cola itu bukan, itu cola itu kari. Aduh. Petal-petal. Apa petal-petal? Lempak. Pokoknya gepeng, lah cila. Kalau orang Sulawesi ngerti itu. Nah ya teman-teman ya, kalau kita berbicara mengenai keyakinan, perbandingan agama, usahakan berdata lah. Usahakan berdalil, jangan asumsi kan gitu ya. Krewek, namanya krewek. Masa sih? PA. Kok banyak istilahnya ya? Ada lempak, ada gombak, ada bopak, ada lacil. Lah bombon juga. Assalamualaikum Tok Nora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, oh pitak.
Moderator itu Nora. Macobi-cobi lagi. Macobi-cobi mengeribi. Udah. Sebentar aja. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, saya bernarasi dulu ya teman-teman, nanti dikembangkan narasinya ya. Setelah kemudian saya izin untuk sahur. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang hukum yang didatangkan oleh Allah sebagai penutup hukum yang sudah kadaluarsa yang Allah pernah perintahkan kepada nabi-nabi sebelum baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai nabiku Muhammad ruh, yaitu Al-Quran, dengan perintahku. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran itu dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk pada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi hukum terakhir yang Allah kemudian wahyukan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hukum yang akan menemani manusia sampai hari kiamat. Di dalam kaidah perbandingan agama, materi-materi kemudian itu kita dapatkan, kita disuplai oleh banyak materi, ya termasuk juga materi yang muncul di dalam kitabnya orang Yahudi sebagai perjanjian baru, yaitu kitab Taurat menurut ukuran mereka. Di dalam Ulangan 33 di nomor 1, di situ dikatakan bagaimana sosok hamba kemudian, yaitu Nabi Musa, Abdillah atau hamba Allah yang diutus kemudian kepada orang Israel. Di ayat 2-nya diterangkan, berkatalah dia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah 10.000 orang suci. Di sebelah kanannya tampak kemudian api yang menyala. Nah, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, kalau kita melihat di situ ada 3 bagian kemudian. Yang pertama Turzina di dalam kitab Ulangan 33 nomor 2, atau dikatakan dari Zinai atau Turzina kalau di dalam Islam dikatakannya. Nah, Turzina atau Sinai ini bukit tempat di mana Nabi Musa kemudian menerima hukum. Sedangkan Zair, tanah Kanaan, tempat tempat di mana Nabi Isa alaihissalam kemudian mendakwakan ajarannya di Bethlehem atau di tanah Kanaan atau di Seir. Sedangkan Paran adalah tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan. Jadi ketika di dalam Ulangan 33 nomor 2 berkatalah dia, Tuhan akan datang dari Sinai, Nabi Musa, terbit kepada mereka dari Zair, Nabi Isa, dan ia tampak bersinar dari pegunungan Paran, Nabi Muhammad, dan datang di tengah-tengah 10.000 orang yang suci, artinya orang-orang yang bersunat. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Nah, di ayat ketiganya di situ dikatakan begini, sungguh dia mengasihi umatnya, semua orang yang kudus kemudian di dalam tanganmu lah mereka, pada kakimu lah mereka duduk menangkap sesuatu dari firmanmu. Di data ini kemudian dikatakan tempat kudus atau Qades, yaitu Baitullah. Nah, sahabat-sahabat,
di oriteksnya di data ulangan 33 ini itu terjemahannya itu bukan sebenarnya hukum api, bukan. Bahwa dikatakan mereka ada api atau hukum api yang menyala, bukan. Tetapi yang ada dalam original teksnya itu adalah tiang api. Jadi unsur tiang api adalah satu unsur yang sanggup dan akan membinasakan unsur-unsur kimia apapun di depannya. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai unsur api ini adalah sesuatu yang menjadi hal atau materi atau unsur yang sanggup dan akan membinasakan unsur-unsur lainnya. Unsur-unsur kimia yang ada kemudian itu akan dihabiskan oleh api. Baja sekalipun akan hancur oleh api. Jadi yang dimaksud dalam data itu, data ulangan 33 nomor 2 itu maksudnya, itu seibarat tiang api yang artinya kemudian satu konsep yang artinya bukan tiang beneran, di mana tiang di sini adalah sendi-sendi yang sangat kuat, karena konsep agama itu kuat yang dibawa oleh Nabi dari Faran itu adalah sebuah konsep agama yang kuat, maka harus kuat dari segala aspek. Lalu agama apa yang muncul dari Faran? Tak lain dan tak bukan adalah Islam. Hanya Islam yang memiliki tiang yang sangat kuat. Makanya dikatakan as-salat imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Nah, kemudian Islam memiliki 4 sendi atau memiliki 4 tiang kuat yang kokoh yang tidak pernah luntur dimakan zaman dan tidak pernah kalah dimakan hukum-hukum yang lain. 4 sendi atau 4 tiang kuat yang kokoh kemudian dalam Islam itu, yang pertama adalah tauhid. Apa itu? Mengesahkan pencipta langit dan bumi. Yang kedua adalah ibadah. Semisal yang sedang kita lakukan sekarang ini, puasa, sholat dan seterusnya. Yang ketiga adalah muamalah, cinta kepada sesama manusia, sosial merata, adil dan seterusnya, berinteraksi antar sesama manusia, berlaku adil kepada sesama manusia. Dan yang terakhir itu adalah akhlak, budi pekerti. Jadi 4 pilar atau 4 sendi atau 4 tiang yang sangat kokoh yang dibawa oleh dia yang berasal dari Faran, di tangannya 4 pilar yang kemudian 4 pondasi, 4 tiang, 4 sesuatu yang menjadi sendi kekuatan pengajaran langit yang ada di atas muka bumi. Saya singkat lagi, tauhid, ibadah, muamalah dan akhlak. Inilah 4 sendi sebagai hukum yang menyala-nyala yang diasaskan dari Faran tembus kepada seluruh penjuru bumi. Inilah yang terjadi hari ini. Baginda Rasul Muhammad SAW awal kali berkarya kemudian membawa hukum dari Madinah, membawa 10.000 orang suci yang bersunat masuk ke dalam kota Mekah, melumpuhkan kota Mekah yang kita kenal dengan Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah. Alhamdulillah, inilah yang terjadi. Hukum yang menaklukkan kota Mekah tersebut 1400 tahun merambah ke seluruh dunia dan menjadi tonggak yang tegak membakar seluruh kemudian hukum-hukum jahiliyah yang ada di depannya. Saya kira begitu, adik-adik sekalian, sahabat-sahabat dimanapun berada. Ini adalah pernyataan saya berdasarkan ulangan 33 yang mendasari kemudian apologet Islam itu berdiri, yang disingkat dengan api, karena api ini adalah hukum yang menyala-nyala yang membakar semua konsep-konsep kejahiliaan. Jadi dengan adanya api, insya Allah ya, ajaran pagan, ajaran jahiliyah itu akan terbakar semuanya. Bukan cuma ajarannya, tapi orang-orangnya juga sudah banyak yang terbakar. Kemudian sayembara masih berlaku teman-teman, masih ada 15 juta, belum saya belikan baju lebaran. Kalau ada saudara Kristen saya yang bersedia untuk berdiskusi dengan saya dengan baik, sopan, elegan, memberikan edukasi bukan caci maki, silakan naik setelah sahur, setelah sholat subuh. Saya akan meladeni Anda. Kemudian materinya masih sama yang kemarin.
benarkah yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus anak Maria? Kalau bukan Yesus anak Maria yang datang kepada Paulus, maka terjawab apa yang dinubuatkan oleh Yesus anak Maria, waspadalah kepada Yesus Kristus yang datang kepadamu dengan mengaku Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, kalau ini bukan anak Maria, bahaya ini, bahaya. Mudah-mudahan saja teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, ada dari saudara kita Kristen yang mampu membuktikan bahwa yang mereka sembah bernama Yesus Kristus itu adalah anak Maria. Saya undang Edis TV, saya undang Pak Bom, saya undang kemudian si CP, saya undang Kiamat, saya undang Sopiatul, saya undang Elia Maron. Pokoknya semua penghujat-penghujat di Kristen saya undang, mari berdiskusi dengan baik. Percuma Anda menghujat kalau ternyata yang Anda sembah itu bukanlah anak Maria. Saya kira begitu. Nanti kalau ada yang naik mau menjawab tantangan saya 15 juta ini, dipelihara, dibaik-baiki, diurut-urut ya supaya dia jangan turun. Demikian sementara. Saya sahur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Saya apakan dulu yang semalam ya. Iya, silakan. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudara-saudara yang ada di bawah, tolong dibantu tap-tapnya, di-share-share ya. Dibantu tap-tapnya biar kita tidak rungkat. Love orange-nya diklik. Maaf, izin dulu apa Fandi. Kau saya mute dulu Petra, nanti ntar lagi ya. Izin maaf ya yang tadi malam yang sudah berinfak memberikan bukti TF-nya kepada saya. Saya tidak bisa membalasnya satu-satu. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya mewakili dari Yayasan Apologet Islam Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah berpartisipasi untuk bersedekah, berinfak dengan tujuan untuk pelaporan dengan yang terlapor ya. Kami masih membuka untuk saudara-saudara kita, ayo kita bersedekah di bulan suci Ramadan ini. Ke rekening ya nggak apa-apa lah, suka-suka kami lah. Yang pasti kami tidak kayak kau. Kau diam aja, turun aja kau dulu di bawah borjong. Banyak kali ngemis-ngemis yang ngasih saudara muslim yang kepanasan oten kan lucu. Perpuluhan aja kepada pendeta kau, kami nggak sibuk. Tapi kau tanya pendeta kau, untuk apa perpuluhan 10%? Ya, korek itu, korek baik-baik. Orang bersedekah, tahu bersedekah, berinfak. Kami umat muslim diwajibkan seperti itu. Kami umat muslim berlomba-lomba untuk saling bersedekah. Karena apa? Salah satu riwayat di dalam hadis mengatakan, dengan bersedekah kita itu salah satu untuk menggugurkan dosa kita sedikit demi sedikit. Nah, kita saudara-saudara kita ini banyak yang mengatakan, ayo lapor para penghujat. Kami mendukung API. Kami bla bla begini. Kami mengharapkan dukungannya, partisipasinya kepada saudara-saudara untuk menginfakkan sedikit rezekinya. Seberapapun itu Allah tidak melihat nilainya, tetapi ketulusannya, keikhlasannya dalam bersedekah. Semoga yang saudara-saudara berikan itu menjadi amal jariah bagi kita kelak. Amin. Ke rekening Yayasan API dengan nomor rekeningnya 75 kali 51770 BNI dengan atas nama Apologet Islam Indonesia 75 kali 51770. Banyak yang menanyakan nomor rekeningnya ya. Nanti saya balas satu-satu nomor rekeningnya. Setelah itu kirimkan bukti TF-nya sama saya ke nomor Wawa 08 plus 53 plus 63 plus 763 74 plus 57 plus 84. Saya ulang lagi, bukti TF-nya nanti kirimkan ke saya di 08 tambah 53 tambah 63 tambah 74 tambah 57 tambah 84. Ya, nanti insya Allah
setelah 1 hari sebelum ditutupnya kita berinfak dan bersedekah, kami akan membacakan berapa semua yang sudah terkumpul dari saudara-saudara kita. Insya Allah ini akan menjadi amal jariah kita. Seberapapun itu Allah tidak melihat nilainya, tetapi ketulusan dan keikhlasan saudara-saudara untuk menyupport kami dalam pelaporan para penghujat dan kami yang para terlapor. Karena semuanya itu butuh biaya, termasuk untuk para pengacara-pengacara kita yang sudah kita amanahkan dalam mengawali kasus-kasus ini. Ingat, segala sesuatu itu perlu uang. Bagaimana nggak perlu uang? Kesana kesini pakai bensin, tenaga-tenaga beliau, waktu-waktu beliau, ya. Yang terlapor ya, yang terlapor. Salah satu yang terlapor juga ke Medan, pergi ke Makassar, pergi ke Jakarta, itu semua butuh dana. Bukan naik angkot kita. Pesawat itu pakai duit kan? Ya kalau ada yang membantu silahkan. Ya kami tidak memaksa. Sini konsepnya kami meminta saudara-saudara berlomba-lomba untuk bersedekah. Insya Allah ini semua amanah. Karena kita tahu Yayasan Apologet Islam Indonesia rekeningnya itu diawasi oleh 8 orang. Ya. Jadi di sini bukan untuk kepribadi kami, ini semua murni untuk pengerjaan. Jangan ada dulu yang nelpon ya, pengerjaan dalam program pelaksanaan yang dilakukan oleh Yayasan Apologet Islam Indonesia yang memang sudah diketahui dan disetujui oleh Ketua Pembina Yayasan Apologet Islam Indonesia, yaitu Bang Zuma sendiri, dan Ketua Umumnya adalah Ustadz Alif. Bukti TF-nya kirimkan ke saya. Kalau kurang jelas nomor rekeningnya nanti minta sama saya lagi. Jangan kita sebutkan di sini terus, nanti rungkat komalnya. Ayo Kristen yang mau berdiskusi, kita berdiskusi baik. Dan tolong Kristen, ini murni pengerjaan atau yang dilakukan oleh umat muslim. Tidak ada hubungannya dengan kelesteng, ya. Kalian urus diri kalian sendiri, urus perpuluhan kalian. Tanyakan sama pendeta, ya, dari mana konsep perpuluhan. Kalau kami sodako, jelas banyak riwayat dan di dalam Al-Quran kami diwajibkan untuk bersodakoh, ya. Jadi silakan mau berdiskusilah yang baik, menggunakan data biar jangan ada penghujatan. Kami umat muslim di sini memang lagi diuji oleh para keresteng-keresteng ini dalam menahan hawa nafsu amarah kami, karena kami sedang berpuasa. Jadi tolong juga hargai ya, oke? Karena Bang Zuma masuk sahur dengan mau sholat, beliau izin dulu katanya beberapa menit di sini di Medan karena belum imsak, belum masuk waktunya subuh. Silakan bertanya baik-baik. Saya lagi mode kalem ya. Tadi malam saya mendapat nasihat sedikit dari guru saya. Kalem sedikit adekku, katanya. Iya, dapat ya. Kalem sedikit adekku, kata Bang Zuma. Oh siapa bangku? Bilang. Masya Allah. Kami ini di Islam ya. Kami ini saling menasehati. Terlepas umurnya atau siapapun dia, ketika ada salah sedikit, kami ditegur, kami dinasehati, bukan tanda benci, tetapi karena tanda sayangnya kepada kami. Ya, saya juga memang tadi malam agak kelewat sedikit sih. Kesal juga sih Neng Oteng ya kan. Aduh, cemana lah. Thank you. Yang sudah mau nasihati, Masya Allah, terima kasih ya. Tapi jangan kau nasihati ketika kami lagi bertinju di atas ring. Kau juga kena bonyok nanti di situ. Keresteng ya, win. Aduh, kan? Ini. Ya. Menunggu. Tolong di tap-tap layarnya. Ini yang menonton ini 2000 loh.
Tap-tap layarnya tembuskan sampai 1M saudara-saudaraku. Biar kita tidak rungkat, biar enak kita saling berdiskusi. Kristen yang naik tolong jangan kejang-kejang. Kau Petra kalau mau naik bagus-bagus kau. Yang berinfak, bersedekah, yang mengeluarkan duitnya umat muslim. Kenapa kau pula yang sewot ya? Saya tidak bisa membalas satu-satu yang ada di WA saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih mewakili dari Apologet Islam Indonesia. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semua ya. Amin. Moderator ada gak sih selain dari aku, Fandi? Biar Ya ada, dinaikkan. berdua aja kita. Allahu Akbar, kok memang kejam kali pun kau. Berdua aja. Oh, berdua sudah aja. dihapus ya. Gas. Yang Kristen, ketik Kristen ya. Ini yang naik kebanyakan yang Muslim loh. Kita di sini mau berdiskusi, saudaraku. Jangan dulu kita saling Bang Zuma insya Allah ada kala waktunya nanti kita saling bersilaturahim. Jack Sparrow, mantap si Jack. Halo Jack. Selamat siang. Selamat siang. Bunda, itu siapa tuh? Selamat siang. Selamat siang. Ustadz Alif. Aduh. Assalamualaikum Ustadz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz di mana? Di Jakarta juga Ustadz? Enggak, aku lagi bersembunyi dulu. Oh, Udah selesai sahur aku. Kayak Edis bersembunyi. Iya. Jangan kasih tahu orang, aku lagi sembunyi di rumah. Astagfirullahaladzim. Orang Blora. Oh ini orang Blora ini. Blora. Halo. Ya selamat siang Bang. Selamat pagi. Oh di sini sudah siang Bang. Soalnya saya lagi di Zimbabwe. Ya agama apa Bang? Kristen. Kristen. Ya silakan Bang. Ini kita temanya apa Fandi? Nggak ada pun temamu dek. Ya silakan. Kondisional aja. Maunya dia apa? Kondisional. Oh aja. ya, silakan bertanya. Di sini ada Ustadz kita Ustadz Alif. Bang Zuma lagi izin sebentar. Silakan. Sayembara Bang Zuma itu masih berlaku ya. 15 juta. Saya tadi lupa. Ada yang dari Taiwan. Ada yang dari Taiwan. Taiwan dia ini dia mengatakan begini. Yang benar bacanya aku habis sahur. Oh, dari Taiwan. Taiwan. Dia apa ini? Oh, ini dia. Banyak yang salah mengirim loh. Heran aku kenapa bisa mereka salah mengirim ya? Maksudnya apa itu? Salah rekening padahal udah benar ku kasih. Dia bilang begini. Assalamualaikum Bunda. Saya dari Taiwan. Sehubungan sayembara Bang Zuma, kalau ada oten yang bisa membuktikan yang datang kepada Paulus itu anak Maria, saya tambahin 5 juta. Masya Allah. Nah, jadi Bang orang Blora bisa menunjukkan, bisa membuktikan kalau yang datang itu kepada Paulus adalah Yesus anak Maria ya. Yesus anak Maria. Masalahnya Anda mendapat 20 juta. Iya, masalahnya yang saya omongkan nanti dipercaya apa enggak? Itu sesuai dari fakta yang ada di dalam kitab Anda aja. Oh begitu. Kalau saya memakai Al-Quran boleh enggak? Silakan Ustaz. Emang di Al-Quran ada Paulus nerima? Iya itu saya baru saja kan membaca tafsir dari Yasin 14 Mbak. Ustadz Alif. Ustadz Alif. Iya Pak Bang Ustadz Blora. Ali. Silakan. Pak Ustadz Ali, selamat pagi. Selamat pagi. Ya ini saya sih mencoba ya untuk meyakinkan Anda bahwa Ustadz, yang sedikit dulu Bang Blora. Ustadz kenapa feedback?
Oh, Aduh, kenapa ya? Mungkin handphonenya jelek ini ya. Mulutnya ini kau Aku pikir pakai handphone headset. buatan hotel. bentar. Doubling itu. Cek. Kau lucu, kau langsung nyerang aja pribadi orang. Memang hotel ajaran kasih. Lanjut Ustaz. Maksudnya handphone saya yang jelek. Iya Pak, iya, nggak apa-apa. Kita terima aja lah apa yang Bapak bilang. Gimana? Pak, mungkin handphone saya kurang bagus begitu. Iya, nggak apa-apa. Suzon dulu lah. Halo? Mak, suaraku nggak kedengeran kah? Suara kedengaran. Dia bukan handphonenya Ustaz. Telinganya yang memang udah agak sakit. Lanjut Ustaz. Telinganya sakit. Mending kalau handphone bisa diganti, telinga bisa diganti tidak. Lanjut Ustaz. Ya udah lanjut Pak Blora, lanjut. Iya. Saya kan baru saja membaca tafsirnya Yasin 14. Di situ disebut-sebut soal utusan-utusan yang dikirim ke Antiosia. Bagaimana, Bang Ustadz? Loh, ya Anda mau menjelaskan apa Pak? Kok jadi nyuruh saya menjelaskan? Enggak, maksud saya ketika saya membaca tafsir itu kan disebut-sebut Paulus begitu, yang utusan ke Antiosia itu. Berarti Anda percaya kalau dari tafsir Al-Quran Anda percaya bahwa dia tidak menuhankan Nabi Isa? Enggak, saya ya udah, berarti jangan pakai kalau gitu. Saya percaya itu kalau tafsir itu adalah dibuat oleh orang-orang yang pandai begitu. Iya, di ayat Al-Quran itu kan diperintahkan hanya menyembah Allah saja. Nah, Anda percaya nggak? Ya percaya. Ya udah, berarti Paulus tidak menuhankan Yesus ya? Saya nggak ngerti karena saya nggak pernah tanya. Cuma yang saya mau buktikan ini kan Paulus ini dijumpai oleh Yesus. Nah, Anda kan mau dari Al-Quran. Di Al-Quran tidak ada mengajarkan menyembah Yesus. Di dalam surah Yasin sendiri di situ diperintahkan menyembah Allah, bukan menyembah Yesus. Enggak, yang saya ceritakan ini yang Yasin 14 yang ditafsir bahwa di Antiosia itu Yesus mengutus 3 utusan ke sana. Oke, baik. Nah, salah satu dari 3 utusan Yesus itu namanya Bulus. Oh, ya udah, berarti bukan Paulus. Saya menafsir tafsir itu Paulus yang di Antiosia 3 orang itu. Oke, baik. Kalau gitu saya persingkat aja ya Pak ya. Terima kasih atas dialognya Anda sudah menyampaikan. Di dalam metode tafsir Ibnu Katsir memuat berbagai macam pendapat. Di situ pendapat Ibnu Zurais, pendapat Qatadah dan seterusnya. Bahkan bukan hanya tentang siapa di situ, ada juga yang lain 3 nama itu, bukan hanya tentang Paulus. Nah, bagaimana penjelasannya? Ingat ya, tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu punya penjelasan, kitabnya beliau juga, namanya Kitab Al-Bidayah wan Nihayah, yang menjelaskan pendapat-pendapat orang tersebut. Oke, nah karena Anda mengutip itu, sebentar saya siapkan. Di sini di dalam kitabnya Ibnu Katsir sendiri, orang yang berpendapat bahwa di situ adalah, nih contoh dikatakan nih, an jubaikana ismun rasulaini awalaini Sam'un wa Yuhana wa ismu salis Paulus, kan gitu ya, di sini dikatakan. Yang menjelaskan pendapat ini wa qaryatu Antioquia, dan kampungnya adalah Antioquia, wahada kaul, dan pendapat ini doi pun jiddan itu adalah yang sangat lemah, yang tidak bisa dijadikan sebagai dalil atau referensi untuk mengukur sebuah kebenaran.
Jadi metode tafsir yang dimuat Ibnu Katsir itu ketika ada pendapat golongan sekian, pendapat orang ini, pendapat orang ini, itu dibahas. Oh, ada yang menyebut ini namanya, ada yang menyebut ini namanya. Itu di Ibnu Katsir tafsirnya. Dijelaskan lagi pendapat-pendapat itu di dalam kitab beliau, namanya kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Di sini dijelaskan nih. Bahkan di sini ada pendapat lain mengatakan yang ketiga orang itu siapa? Di sini namanya Soduk, ya kan? Wasalum dan juga Salum. Ada Soduk, Sodik, Soduk dan Shalum gitu. Ada 3 nama. Ada beberapa pendapat nama disebutkan. Nah, berkaitan yang Anda mau di sini Paulus yang saya sebutkan di sini, ini adalah sebuah kaul. Kaul itu pendapat pandangan orang. Nah, pendapat ini dikatakan pendapat juga. Nah, ini yang nafsir pendapatnya Ibnu Katsir ini siapa, Ustaz? Nah, di sini kan dijelaskan makanya nih wakada nih, dan begitu juga Qala berkata Ibnu Zuraiz berkata dari siapa? Dari Wahab. Ini yang mengeluarkan pendapat itu ini bin Sulaiman an Su'aib bin Jubai dari Su'aib Jubai. Ini nama-nama orangnya yang berpendapat ini. Karena ismun dijelaskan nama utusan itu namanya ada Sam'un, Yohana dan wa ismu salis, dan nama yang ketiga di sini disebut sebagai Paulus. Nah, pendapat seperti ini pendapat yang tidak bisa dijadikan landasan untuk menilai sebuah kebenaran. Begitu. Wah, jadi berarti Ibnu Katsir tidak dipercaya begitu. Nah, sekarang Anda percaya nggak pendapat ini? Ini Ibnu Katsir yang bilang. Saya nggak percaya itu. Saya tetap percaya Ibnu Katsir, Bang. Lah, ini Ibnu Katsir yang bilang, gimana sih? Pak, dengerin ya. Bagaimana Ibnu Katsir bilang diralat sendiri itu bagaimana? Ini Pak, kan orang lain kok pendapatnya. Ibnu Katsir menyebutkan pendapat orang. Nah iya, betul. Pendapat betul. orang ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir pendapat yang tidak bisa dipercaya. Paham nggak? Kurang bisa mengerti kitabnya. saya. Ibnu Katsir sudah menafsir Al-Quran. Kemudian ada orang bilang selama Anda menuhankan anak orang, Anda nggak akan mengerti kitabnya Islam. Aduh, saya kan logikanya begini toh. Ibnu Katsir kan menafsir. Kemudian ada orang lain bilang itu salah. Ibnu Katsir itu memuat pendapat orang. Pendapat orang itu seperti apa statusnya? Statusnya adalah tidak bisa dipercaya. Paham nggak? Nah, berarti Ibnu Katsir tidak dipercaya berarti. Loh, Ibnu Katsir yang bilang pendapat orang ini tidak bisa dipercaya. Anda kan tadi mengutip pendapat Ibnu Katsir. Yasin 14 itu kan Ibnu Katsir yang bilang. Diskusi itu ngajak kita cerdas, bukan ngajak oon, Pak. Begitu ya. Iya dong. Terima kasih. Sama-sama. Tapi saya merasa tidak oon loh bahwa Ibnu Katsir menafsir. Kemudian ada orang lain bilang tafsiranmu tidak bagus. Coba pendapat Anda yang Anda jelaskan, tampilkan datanya sebagaimana saya menampilkan data. Oke? Anda tampilkan datanya bahwa Ibnu Katsir menafsir demikian dan Ibnu Katsir pelin-pelan dalam pendapatnya atau tidak bisa dipercaya. Coba Anda tampilkan. Itu kan pendapatnya Ustaz. Ibnu Katsir tidak bisa dipercaya. Kalau saya meyakini tafsir itu benar, begitu Ustaz. Pendapat tafsiran Ibnu Katsir benar kan? Iya. Nah, ketika Ibnu Katsir berkata pendapatnya adalah tidak bisa dipercaya, berarti benar kan? Ya, pendapatnya Ibnu Katsir yang ini saya tidak percaya. Saya tetap percaya pendapatnya Ibnu Katsir. Astagfirullahaladzim. Bagaimana tafsir Al-Quran dibilang tidak benar? Loh, kok Al-Quran tidak berkata seperti itu, Pak? Loh, Ibnu Katsir itu pentafsir yang pinter, Gini, saya kasih tahu contoh begini ya. Nah, ini divalidasi. Jadi Ibnu Katsir itu kan memuat pendapat orang di dalam itu kan pendapatnya Ustaz. Loh, saya itu merasa itu pendapat Ibnu Katsir itu. Dasar bener-bener deh kuculuknya orang. Dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir yang Anda muat ayatnya itu pendapat orang bahwa yang 3 nama itu namanya ini, itu pendapat orang, bukan pendapat Ibnu Katsir. Ibnu Katsir memvalidasi pendapat itu pendapat yang tidak bisa dipercaya.
Udah pinter sekarang. Enggak percaya omongan Ustaz. Saya enggak Coba percaya omongan Anda tampilkan tafsirnya coba. Dia memuat pendapat siapa coba? Kalau Anda tidak percaya, Anda sudah membawa surah Yasin itu coba. Ibnu Katsir menyebut 3 nama itu pendapat siapa? Anda yang tampilkan. Jangan nyuruh saya. Kalau Enggak, itu Anda pendapat ngotot. Ibnu Katsir sendiri. Mana buktinya? menafsir Mana Al-Quran. buktinya? Mana buktinya? Mana buktinya? Ya itu buku Ibnu Katsir. Mana? Tampilkan. Saya enggak punya bukunya, saya hanya membaca. Enggak punya bukunya, ngapain kau nyanggah? Dasar. Berarti yang kau Ya, punya saya comor membaca ya? itu tafsir Ibnu Kau punya Katsir. comor ya Pak Blora ya? Pak Blora, Iya, saya aja di sini maaf. paham. Maaf. Ibnu Katsir mengatakan pendapat orang yang mengatakan seperti itu tidak bisa dipercaya. Ya itu tulisan di buku lain. Saya tetap pendapat Ya Ibnu udah Katsir begini di Pak buku Blora biar tafsirnya. enak diskusinya. Kalau kau merasa Nih, Ibnu Katsir nih. yang salah, Saya tunjukkan. bukain deh, saya bukain nih. Saya bukain nih. Ibnu Katsir, ini tafsir Ibnu Katsir ya. Ini tafsir Ibnu Katsir namanya. Ini surah Yasin ayat 14. Nah, di sini dikatakan nih, ini yakni perkuat keduanya sebentar. Mana? Nah, ini. Di sini siapa yang berkata nama itu ini? Sini siapa namanya? Siapa? Baca Pak, baca. Baca aja nggak bisa saya baca deh. Ibnu Zurais telah meriwayatkan dari Wahab bin Ibnu Sulaiman dari Syu'aib al-Jubai yang mengatakan bahwa nama kedua rasul yang pertama itu adalah Sam'un dan Yuhana, sedangkan nama rasul yang ketiga ialah Baulus dan nama negerinya adalah Antioquia. Ini pendapat siapa Pak yang ditulis oleh Ibnu Katsir? Syu'aib al-Jubai. Nah, lalu Ibnu Katsir menjelaskan pendapat orang ini, nih saya bacakan. Anda pinter sekarang ya. Nih, di sini katakan, nih ya, wakada qala Ibnu Jurais. Demikian juga berkata Ibnu Jurais an Wahab dari Wahab bin Sulaiman. Sebentar saya geser dulu nih, biar saya kasih tahu Anda ya. Ini pendapat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. An Syu'aib bin Jubai, dari Syu'aib al-Jubai, dia berkata nama yang kedua tadi seperti yang dimuat itu ya, bahwa mana tadi? Dua rasul itu, yang kedua itu Sam'un wa Yuhana wa ismu salis Paulus, dan nama yang ketiga adalah Paulus, dan kampungnya Antioquia. Wahada kaul, pendapat ini yang dimuat oleh Ibnu Zurais dan seterusnya adalah pendapat yang do'ifun jidan, yang sangat lemah, yang tidak bisa dipercaya. Benar Bang Ustaz. Yang ngomong itu do'if ini Ibnu Katsir sendiri di buku lain, begitu maksudnya? Di kitabnya penjelasan nah, ini tafsirnya. kan hal-hal yang tidak logis. Wong di bukunya yang sudah Blura Mundi kau bikin malu orang Blura aja kau ini. Ngomong Blura koplak ini. Sendiri itu do'if tuh gimana? Blura Mundi, Blura kok koplak. Aja nggawe sen wong Blora ngapa? Saya asalnya dari Blora itu. Lah iya sama, saya juga Blora. Tapi malu ini, bikin malu orang Blora aja, orang Blora kok koplak. Wah, masuk bagaimana kalau orang Blora mau dipindah dari kelahiran saya, jadi dipindah lah kalau ibu mau koplak malu. Makanya nang Blora ben pinter kowe, pindah ke Blora dadi koplak kan. Iya, betul. Nah iya betul koplak. Orang jelas-jelas di situ dikatakan bahwa Ibnu Katsir mengatakan bahwa pendapat yang dikutip oleh Ibnu Jurais itu tidak bisa dijadikan dasar. Saya begitu kan berarti. Gimana sih itu orang? Do'if begitu kan, aneh. Bikin buku baru menyatakan begitu, itu menurut saya kok aduh bagaimana sih. Sudah bikin buku sangat terkenal, orang ini pinter, jangan-jangan buku itu palsu itu. Kan koplak kan, orang-orang paham juga kan. Makanya ada nyembah anak orang, ben ora koplak otakmu. Itu terdapat di buku otakmu koplak. Ibnu Katsir itu menyatakan bahwa pendapat itu tidak benar. Gitu loh. Itu di buku yang sama. Di bukunya Ibnu Katsir. Misalnya aku nulis buku iki, kowe iki seorang koplak.
kamu membuat sesuatu berita, lalu saya katakan pendapat orang ini koplak. Masa salah sih? Loh, kalau di buku lain ya silakan. Kalau bisa untuk buku yang sama itu ya enggak bagus toh. Loh, gimana ya? Justru di buku itu juga dia mengkonfirmasi. Kalau di buku lain nanti dikira berita itu benar. Justru dikutip di buku yang sama itu menunjukkan apa? Langsung dikonfirmasi gitu loh. Ngerti enggak? Ya enggak, kalau memang itu harusnya enggak Koplak, memang koplak. Makanya nggak paham-paham. Itu Kasir dituduh koplak. Itu Kasir tuh pinter, Bu. Ilmu Kasir tuh pinter. Ya iyalah, masa kayak Yohanes buta huruf dan idiot dipercaya. Yohanes di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13 dikatakan buta huruf dan idiot. Kau percaya itu? Perkataan orang idiot. Coba kau buka di dalam Kisah Para Rasul 4:13 itu. Yohanes di situ dikatakan buta huruf dan idiot. Dalam bahasa Yunani agramatoi esinkai idiotai. Idiot, tapi kamu percaya? Enggak lah, itu kan menghina, kayak ibu menghina saya ini toh. Saya anggap saya ampuni lah ibu. Kok menghina gundulmu? Orang tertulis di situ kok menghina gimana sih? Enggak, itu menghina itu. Lagian kupingmu congen, masa aku mau bilang ibu? Lah harusnya bilang apa? Lah. Waduh, benar-benar menuhankan anak orang yang bikin orang sarap ternyata ya. Masa laki-laki dibilang ibu? Parah, parah. Koplak. Parah. Kok wis koplak, budek meneh. Pade, coba. Itu kan tadi memuat pendapat orang, anggapan orang, dan dikonfirmasi oleh orang tersebut. Nah, kalau kitabnya Oten yang katanya kitab sucinya mengatakan juga menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf. Nah, siapa? Orang itu siapa? Dan anggapan orang itu benar atau salah? Lukas 3 nomor 23 tuh. Ya, kita membenarkan, mengaminkan, makanya ditulis. Loh, berarti kitab Anda isinya anggapan orang. Berarti Yesus yang terakhir ajaib. Hah? Berarti Yesus yang terakhir ajaib karena bapaknya Yusuf. Iya, betul. Oh, berarti Yesus ki anak hasilan ya, hubungan gelap gitu? Enggak, kalau bilang belum menikah. Karena menurut Matius sebelum Yusuf bertunangan dengan Yesus, Maria sudah hamil. Sudah bertunangan. Nah, Lukas mengatakan bapaknya Yesus adalah Yusuf. Iya, betul. Berarti benar begitu. Iya. Nah, ya benar. Sehingga tidak dirajam. Anggapan orang benar. Benar, supaya benar, berarti Yesus anak hasil gelap, hasil di luar nikah. Anggapan orang begitu. Karena kalau tidak begitu Maria itu dirajam. Parah. Parah. Wong bluro iki cerdas kaya aku ngono lho. Mosok wong bluro kok koplak. Gimana sih? Aduh. Suka bikin beda-beda. Parah. Parah. Iya, memang anggapan orang itu anaknya Yusuf nih, supaya Maria tadi saya dibilang menghina ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Nih. Yohanes dikatakan apa di sini? Dikatakan agramatoi eisin kai idiotai. Buta huruf dan idiot. Nih. Ini kau percaya tulisan orang idiot? Buta huruf. Percaya. Orang memang koplak. Saya percaya ibu ngomong koplak. Mas koplak. Memang koplak. Orang idiot tulis kitab koplak. Nah, itu berarti Anda buta huruf idiot bisa nulis kitab. Wah, parah. Caranya gimana orang buta huruf idiot bisa nulis kitab? Caranya gimana? Ya terserah. Ibu bilang Mas sorry. Mas bilang saya koplak, ya terserah. Tapi benar Mas ngomong buta saya huruf idiot. Bisa nulis huruf. Mas bilang saya idiot itu benar. Tapi saya tidak idiot. Ya Yohanes yang idiot, Yohanes bukan kamu yang idiot. Yohanes yang idiot. Orang ngomong Yohanes idiot benar. Tapi Yohanes tidak idiot.
Udah Ustaz Alif lanjut Tat. Ngomong dengan orang Parah ini Tat. Orang goblok kayak gini parah ini Tat. Ustaz Sugi, Lanjut Tat. lanjut aja dulu. Ustaz Alif sholat subuh dulu. Lanjut. Cocok dengan Ustaz Sugi nih. Lanjut dulu. Males ngelayanin orang idiot. Bagaimana Bang Pandi? Anda benar, Anda ngomong saya idiot. Benar, Anda benar ngomong. Tapi saya tidak idiot. Gak bisa terima omongan begitu. Ya Bang Blora, Gurunda kalau sudah monitor masuk ya. Bang Blora, ini Ya. kan ada sayembara Bang ya. Wah, saya tidak peduli sayembaranya. Saya mau saya cuma meluruskan sampaikan. pendapat yang menemui Paulus. Udah diulang-ulangi. Diam Bang, diam ya. Udah dijelaskan dari tadi. Saya mau jelaskan ini saja Bang soal sayembara ini. Jadi ada tambahan 5 juta lagi sehingga sayembara itu 20 juta jadinya Bang. Ketika teman-teman Kristen bisa membuktikan secara akademis yang ditemui oleh Kakanda Paulus itu di Damsik itu anak Bunda Maria, bukan Yesus palsu, maka akan mendapatkan sayembara sebesar 20 juta rupiah. Memang satu teman Kristen, Pastor Romo Pendeta, debaters, siapapun dia yang bisa membuktikan yang ditemui oleh Kakanda Paulus itu adalah Yesus anak Bunda Maria, bukan Yesus palsu, itu hadiahnya 20 juta rupiah. Silakan Bang orang Blora, kena ini pelanggaran Ustaz Sugi kayaknya tadi. Silakan mungkin bisa membantu di KPR 9 nomor berapa itu ya? Yang perjalanan Nomor 5. ya 95 waktu Kakanda Paulus bertemu dengan Yesus. Abangmu itu si Paulus. Itu siapa? Yesus palsu atau Yesus asli? Silakan dijelaskan secara akademis. Hadiahnya 20 juta rupiah. Lagian begini ya, orang kalau menerima wahyu firman dari Allah, dari Tuhan, karena kan Paulus yang mengatakan Yesus itu Tuhan dalam Roma 14 nomor 9. Sebab itu Kristus harus mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Itu pernyataan dari si Paulus. Tidak ada satupun nabi menerima wahyu firman dari Tuhannya, dari Allah, itu harus dia terkapar, tiba-tiba dia buta, baru dia bilang, siapakah engkau itu Tuhan? Kan lucu. Karena begini orang Blora ya, saya bacakan di dalam Kisah Para Rasul 9 dengan di dalam Kisah Para Rasul 22, itu yang bersama-sama dengan Paulus itu juga mendengar suara itu. Sebagian mendengar dan sebagian mengatakan mereka tidak melihat cahaya. Ada yang sebagian melihat cahaya, ada yang sebagian yang tidak mendengar. Nah, kalau orang-orang yang bersama dengan Paulus, kawan-kawan si Paulus ini juga mendengar suara Yesus, otomatis bukan Paulus saja yang menjadi rasul. Kawan-kawan dia juga, karena mendengar suara Tuhan. Saya bacakan ya, saya bacakan. Orang yang bisa mendengar suara Tuhan, firman Tuhan, itu akan disebut rasul atau nabi. Karena nabi dan rasul itu adalah seseorang yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan wahyu. Nah, kau tidak baca. Jadi kau pikir hanya Paulus saja yang mendengar suara itu. Kawan-kawan seperjalanannya juga dengar. Saya baca ya. Di dalam Kisah Para Rasul 9. Berarti bukan Paulus saja yang mendengar suara itu. Apa katanya di sini? Kita mulai dari 3. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarannya oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan?
Kita lucu, ada orang gedor-gedor pintu kita, terus kita tiba-tiba tahu orang itu siapa. Siapakah engkau itu, Pak Blora? Padahal dia tidak lihat siapa yang mengetok. Kenapa bisa tahu dia itu kalau kau yang mengetok? Berarti si siapa ini punya ilmu apa? Ilmu kodam atau ilmu apa ini? Terus apa katanya lagi? Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Yang nomor 7-nya, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat pun seorang juga. Nah, teman-temannya si Paulus juga mendengar. Berarti teman-teman si Paulus juga dikatakan rasul. Tapi di dalam Kisah Para Rasul 22, teman-teman seperjalanannya itu tidak mendengar, tetapi melihat cahaya. Nih, saya tunjukkan. Siapakah cahaya yang datang itu? Apa dikatakan di sini? Bentar ya. Tunjukkan sama kau. Biar pintar kau. Nih, bentar. Kita ini semua pakai data. Biar jangan dikatakan kita itu menghujat. Kamu buka di dalam Lukas 10 nomor 18. Apa kata Yesus di situ? Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Terus kalau terjemahan dari TSI-nya, kata Yesus kepada mereka, benar, waktu kalian mengusir setan-setan, kuasa Satanas dikalahkan sehingga dia seolah jatuh dari langit seperti kilat. Nah, ini mungkin si Satanas ini. Satanas ini. Aduh, berarti yang dijumpai Paulus itu, kata Yesus, yang berupa kilat cahaya dari langit itu adalah adalah kalau Yesus, apa Yesus katakan? Ya, Yesus datang itu sebagai apa? Nih, saya bacakan sama kau. Di dalam Lukas 21 nomor 27. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, bukan berupa cahaya. Karena yang berupa cahaya itu, kata Yesus, adalah inang sarge. Hei, Pak Blora. Ya, boleh saya menanggapi sekarang? Ya, silakan. Ya, tadi Ibu bilang kalau ada orang mengetuk pintu kok bisa langsung tahu. Kalau pintu saya diketuk, suaranya kok laki-laki, saya akan bilang, siapa itu ya Mas? Ketika tiba-tiba saya buka, orangnya pakai kumis sudah tua, kan bisa saya ralat toh. Tapi siapa ya Mas? Tapi itu ada suara yang datang, hanya kelihatan cahaya saja, tidak ada orangnya. Jadi itu seperti gini loh Bu, ibu-ibu malam-malam tiba-tiba ada suara Bu Nora. Kan terus aduh. Memang kalau kau cocok di mute lah, banyak kali gerengking kau. Nora. Sebentar dulu Bang Emen. Apakah Yesus dengan Paulus pernah saling bertemu sehingga Paulus bisa mengklaim bahwa suara itu adalah suara Yesus? Hei, dengarkan baik-baik. Kalau seandainya datang Presiden Soekarno mengetuk pintu itu, saya tidak akan tahu kalau dia itu Presiden Soekarno. Karena memang tidak pernah saya bertemu dengan beliau sampai beliau meninggal. Nah, Yesus dengan Paulus saja belum pernah saling bertemu bertatap muka. Terus sejak kapan Yesus dianiaya? Apakah di dalam penulisan Matius, Markus, Lukas, bahkan Yohanes ada dianiaya Yesus?
Yesus cuma sekali dianiaya pada waktu dia ditangkap tentara Romawi. Di mana dia dianiaya? Apakah engkau itu Tuhan? Aku Yesus yang telah engkau aniaya itu. Kan lucu. Sejak kapan Yesus merasa terzolimi sama Paulus? Cuman Yesus mengatakan, berhati-hatilah kamu kepada penyesat-penyesat yang mengaku-ngaku dia yang membawa-bawa nama Yesus. Siapa yang membawa nama Yesus? Cuman Pak Lulus. Makanya Lulus dia menjadi rasul bagi kalian. Lucu kau. Makanya bagus. Enggak, Anda ini kayaknya saya rasakan lebih berapalah. Berotak gitulah. Berpikirlah dulu sedikit, Pak. Berpikirlah sedikit. Bujang enam. Apa kau ini? Bujang enam. Jangan ngomong itu kelamin emak kau. Nora, di mana ayat tadi di mana Nora coba? Ayat tadi di mana Nora? Kisah 9. Ayo kita kaji. Bang Zuma belum apa? Bang Zuma nanti kalau monitor bilang ya Bang. Panggil bantuan sama semua supaya asik kalian berdua sama saya. Saya bukan panggil bantuan. Saya mengatakan di sini Islam ada adab. Kami Islam ada adab. Kalau ada kalian berdua saya sama saya sendiri. Oke, sekarang Lukas 9 nomor 7 coba kau baca. Berapa? Di dalam kisah 9. Kau aja nggak tahu Paulus bersaksi di sana di kisah para Sumana. Muncul. Ternyata tidak pandai juga nya kau. Saya sudah baca itu. Ya udah bacalah. Sekarang kutanya, yang bersama-sama dengan Paulus mendengar suara atau tidak? Dah. Baca perikopnya ya. Ini takut baca perikop. Sekarang tunjukkan sama saya original Yunaninya ada perikop. Kamu ada? Coba kau tunjukkan, ini kan kitab kau. Kamu ada? Buatan. Kau kalau tidak, saya di moderator sini kuturunkan kau, lebih enak si Pak Belora. Mana Oke, kau bacalah perikopnya, silakan, gak apa-apa. Ya, kisah 9 ayat berapa? Itu aja nggak tahu kau. Cari kau sendiri, cari kau. Cari kau. Ya. Ini kisah 9. Ayat berapa? Bacalah kau. Ayat berapa? Saulus bertobat. Moncolot. Jadi kau datang ke sini mau ngapain kau? Mau bantai sama kalian yang tipu-tipu. Kau bagaimana mau bantai? Data aja kok nggak ada. Ini. Mana datanya? Bacakanlah. Ayo. Bacakan deh. Jangan kau menunjukkan kebotolanmu di room ini ya. Malu kau nanti. Ayo. Kisah 9 berapa? Kisah 9 ayat berapa? Bacalah, baca kau. Kamu yang katakan tadi kisah 10 Rasul ayat berapa? Iya, kisah 9 kau baca mulai dari nomor 3. Dari nomor 3. Sekarang pada perikop Saulus bertobat. Sementara itu hati Saulus masih berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar Yahudi ini. Dan ia meminta surat kuasa untuk dibawa kepada rumah-rumah ibadat Yahudi di Damsyik. Di Damsyik itu di Syria sekarang. Saya tidak perlu tanya, saya tidak perlu kau jelaskan, baca aja. Saya mau jelaskan. Apa yang kau jelaskan di sini? Kau pikir di sini podium gereja? Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan apa katanya? Apa dia nih? Begitu jalan dalam perjalanan ke Damsyik, kamu mau tertawa, tapi dengarlah firman Tuhan. Udah aku baca aja baper kali kau. Ia dekat di kota itu. Tiba-tiba ia memancar dan langit. Tiba-tiba apa yang memancar?
Ia rebah, memancar? dia jatuh. Apa yang memancar, Karena woi? Karena apa yang dia memancar? punya rencana jahat untuk dia membunuh. Diam. Saya lagi baca. Kalau saya Apa yang jelaskan, memancar? Tiba-tiba sebentar nanti yang kamu, memancar. sebentar Apa nanti yang kamu. memancar? Selesai saya bawa kamu. Apa kau baca ini? Wih. Dari langit, sinar langit untuk merubuhkannya. Terus? Nanti kamu bantu, Ya, nanti rebah kamu ke bantah tanah. sebentar. Saya kan lagi baca. Ya, rebah Kalau ke selesai tanah. baru kamu bantah. Diam dulu kamu situ. Ia rebah ke tanah. Ya rebah ke tanah. Kedengaran Dan nggak oleh mendengar suaranya? Dia mendengar suara tadi itu. Dia doh. Bukan dari gua turunnya kayak gitu, entah gua dari mana. Jangan sampai dulu. Saya lagi kamu kasih ilmu firman Tuhan buat kamu semua. Udah kau baca aja kau. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara. Ini kuasanya. Dan ia berkata Saulus. kepada dengar. Di mana ia Dan- berkata? Suatu dengar, suara dengar. yang berkata. Mana ada ia berkata? Dan- penambahan dan ayat suara suci dari kau langit. ini. Itu suara Tuhan. Dan Dari mana kau tahu? suara Tuhan Dari mana kau tahu suara Tuhan itu? Dia dengar suara dari langit. Ah, Iya, dengar dulu. Jangan sambung-sambung lah kalau mau. Berkata kepadanya, Saulus, Saulus. Ini seperti contoh Nora Suma. Ini orang-orang penyesat. kau lanjutkan aja penyesat. Kau baca Kenapa apa nama kau? saya di bawah? Lanjut Nama Bang saya Suma. Kenapa nama saya di bawah, Bang? Saya kan Nggak tahu, nyimak aja Bang. dari tadi. Ini agak gebler ini. Dia baca dari tadi wah, nggak ngerti ya, Wak. Tahap membaca. Kau baca lagi, Amen. Amen. Kok dia Kau Bang? baca aja dia belepotan, Bang. Mau menjelaskan pula dia di sini berkhotbah. Lanjut, Abang, lanjut. Iya. Jadi pencipta alam semesta itu, Bang, laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu makhluk, Bang, makhluk dia. Dia itu makhluk, yang datang ke Paulus itu makhluk. Nah, sedangkan pencipta langit dan bumi, di dalam kitabnya orang Yahudi sekalipun itu dikatakan bahwa Tuhan itu bukan makhluk, bukan anak manusia, bukan manusia, tidak serupa dengan apapun. Nah, sedangkan anak Maria ini adalah anak manusia. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan mengaku Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Dengarlah Nora dan Suma, mengapa engkau mempunyai Yesus? Itu artinya. Itu tujukan pada kalian berdua ini. Bukan begitu. Itu Bang. seperti yang sama Paulus. Enggak, Yesus kan mengatakan. Suma. Yesus mengatakan. Mengapa engkau menganiaya Yesus? Saudara, justru yang menganiaya Yesus itu kalian. Kalian yang menganiayanya. Bukan kami umat Islam. Justru keberadaan Islam itu membersihkan segala fitnahan terhadap Yesus yang ada di dalam agama kalian, Bang. Kan gitu faktanya. Kalian mengatakan Yesus ditampar, diludahin. Agama Yahudi lah. Agama Yahudi, dan memang Yesus mengatakan, kawan, bahwa anggaplah saya bukan Kristen, tapi saya Yahudi. Anggaplah mereka Yahudi. Nah, bagaimana Anda bisa Yahudi, Anda Kristen? Lucu ya, Bang. Kenapa bisa, kamu Bang. tahu ayat ini? Kenapa? Dari mana? Ya, karena datang Kamu dari tahu ayatnya agama dari mana? Anda. Datang dari agama Anda. Anda yang bawa, agama saudara yang datang membawa ke Indonesia. Kok kami acak-acak gimana ceritanya? Kalian tidak kenal ayat ini, kalian mengacak-acak ayat. Kok acak-acak gimana, Bang? Ulama juga Oke lah. Kalau itu saya salah. Oke, sekarang saya
boleh nggak minta diajar sama abang ini? Kita Boleh main nggak bongkar bang? ya. Abang yang ngajarin Kita saya, cari boleh nggak waktu bang? kita ketemu MUI boleh? Waduh, lebay kali. Kita cari waktu kita ketemu MUI. Oh, lebay kali. Ayat ini diajarkan di sekolah-sekolah. Lebay kali abang ini. Lebay kali Kita abang. diajarkan pada sekolah-sekolah Muslim. Lebay kali abang ini. Kita ambil waktu kita ketemu MUI. Sekarang begini bang, Yesus mengatakan kepada Bani Israel kan, agar Bani Israel waspada kepada penyesat yang datang, kan begitu bang. Sekolah Muslim. Bro, Ya kenapa ayat-ayat supaya anak-anak Islam itu, saya jawab bang, saya jawab, supaya anak-anak Islam itu tidak menjadi Kristen. Karena agama Kristen itu bang, agama yang tidak pernah diajarkan Yesus, anak Maria abangku. Saya jujur, Muslim agama penyesat. Kamu mau lapor saya? Iya, boleh Anda mengatakan Muslim Islam agama penyesat. Kalau ada dalilnya, ada dalil. Kalau ada dalilnya silakan. Saudara, Jadi teringat saya bang, kalau ini ada C6. Kalau ada dalilnya bang, Islam penyesat, silakan tunjukkan dalilnya. Karena yang saya tahu, yang penyesat itu yang bernama Yesus Kristus. Kata Yesus bang, kata Yesus bahwa penyesat itu adalah bernama Yesus Kristus menurut Yesus bang. Jadi kata Yesus, apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab tanda kedatanganku adalah seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Itu tanda kedatangan Yesus. Jadi kalau ada yang mengaku Muslim menjadi teroris, tidak bisa kami mengajarin anak-anak Islam jadi teroris, bang. Tidak ada di Islam itu ajaran teroris. Tidak ada di Islam ajaran teroris, bang. Saya jujur kepada kalian berdua. Presiden Prabowo sudah menyatakan kalian berdua itu penjara sesat supaya anak-anak Muslim menjadi teroris. Presiden sudah Dimana itu, bang? Ini. Oh, jangan lebay, jangan kau bawa presiden kita di sini. Saya kirim klaim kepada saya. Kalian ya, boleh, silakan. Nora Suma sudah didoktrin, kalian pengajar-pengajar doktrin untuk menjadi anak-anak Muslim ini menjadi teroris. Oh gitu. BNP sudah mau tahu BNN sudah ada, BIN sudah mengakui kalian berdua. Kalian berdua sudah dicap itu. Tapi saya sayang sama kalian. Kenapa saya dicap teroris? Kenapa saya dicap teroris, bang? Ajaran dari kalian yang mengajarkan teroris. Yang mana itu ajaran? Yang mana ajaran saya yang mengajarkan teroris, bang? Yang mana? Dengan mengajarkan doktrin-doktrin pada anak-anak. Doktrin yang mana? Saya mengajarkan doktrin kepada anak-anak Islam, jangan menyembah Yesus Kristus. Apakah itu ajaran teroris, bang? Saya kirim lain pada kalian berdua ya. Silakan. Lain berdua ya. Iya, silakan saudara, silakan. Iya, silakan bang, silakan. Kalau kau punya WA saya kirim. Oke. Saya cuma bantu kalian berdua. Oh, iya. Oh, iya. Gitu ya, bang, ya? Janganlah begitu. Oh, iya. Janganlah. Gitu ya, bang ya. Ada nggak kami dari Islam ini lari ke luar negeri menjadi penghujat? Ada nggak, bang? Gimana? Ada nggak dari Islam yang lari ke luar negeri menghujat Kristen? Ada nggak, bang? Yang kamu tahu juga, kamu tahu jawabannya gimana? Gitulah bang. Jadi di agama Anda saya hitung ya, Sopiatul, Edis, Sapiuddin, ya, bulan bintang siapa itu? Itu ke luar negeri. Paul Zong ke luar negeri. Kenapa mereka lari ke luar negeri, bang? Karena kalau mereka tinggal di Indonesia lehernya putus oleh kalian. Karena mereka adalah. Kalau mereka tinggal di sini lehernya putus. Kenapa leher kamu nggak putus? Cuman gigimu yang ompong. Kenapa lehermu nggak putus? Sedangkan gigimu ompong itu bukan karena kami. Gigimu ompong itu karena kau tidak pernah sikat gigi. Enggak, saya tanya samamu.
Kutanya sama kamu bang, kenapa kau memfitnah kalau mereka ada di Indonesia putus lehernya, kamu sendiri di sini kok nggak putus lehermu, cuman gigimu yang ompong karena kau suka makan pantat babi. Mulai muncul kan ajarannya. Enggak saya tanya, kau kan memfitnah tadi. Kau kan memfitnah kalau mereka ada di Indonesia potong lehernya. Saudara kutanya dulu samamu, yang pernah menjajah Nusantara ini agamanya apa? Kutanya dulu. Kutanya dulu samamu, kutanya dulu saudara. Yang pernah menjajah Nusantara ini selama 350 tahun agamanya apa? Gigimu, Kalian awas sendiri. gigimu jatuh. Aku tanya dulu samamu, Kalian sendiri. yang pernah menjajah Nusantara ini selama 350 tahun, itu agamanya apa? Di mana tertulis? Di mana tertulis? Di mana tertulis apa? Aku pakai Dimana? tertulis segala. Buktikan di mana? Kamu mengatakan, kau Coba mengatakan mana. kalau penghujat-penghujat itu ada di Indonesia lehernya putus. Kutanya samamu, siapa yang menjajah 350 tahun lamanya di Indonesia ini? Agamanya apa? Kalian sendiri. Oh Islam, Belanda itu agamanya Islam. Ajaran kalian. Enggak, kutanya, Ajaran Belanda itu kalian yang agamanya suka Islam. menjajah. Saudara, Ajaran Belanda kalian. itu Islam. Belanda itu agamanya Islam. Ajaran kalian sendiri. Enggak, kutanya dulu, Belanda itu agamanya Islam. Kamu tahu agamanya apa? Agamanya apa? Dia apa? Iya apa? Indonesia merdeka tahun berapa? Indonesia merdeka tahun berapa? Jangan tanya merdekanya kapan, karena Islam yang memperjuangkan. Islam memperjuangkan kemerdekaan, bukan gigimu. Kutanya dulu samamu. Kenapa? Agamanya Belanda, orang-orang Belanda yang menjajah selama 350 tahun itu agamanya apa? Agamanya? Agamanya. Kristen, kenapa? Itu penjajah berarti mayoritas Kristen, betul? Yang bikin pandai orang Islam siapa? Jangan Belanda. ke situ dulu, kau pandai pula kau. Ompong. Indonesia jadi pandai karena Otakmu Belanda. itu keropos, kayak gigimu itu keropos otakmu. Indonesia merdeka karena Belanda. Nenekmu kiper karena Belanda. Belanda yang menjajah Nusantara, bukan yang memerdekakan Nusantara, ompong. Makanya kau Kristen, karena otakmu cipek, kepalamu Indonesia jadi gepeng. pandai karena Belanda. Inilah kalau tidak mau dimaki, tapi kayak gini dia sendiri yang mau dimaki. Kau katakan Buktinya tadi bahwa penghujat. pembangunan di Jakarta Kutanya dulu samamu. Penghujat Kristen yang lari ke luar negeri siapa? Ada? Siapa? Ada nggak penghujat dari Islam ke luar negeri, lari ke luar negeri? Ada nggak? Yang di penjara saya tahu. Enggak, saya tanya penghujat Islam yang lari ke luar negeri seperti penghujat dari Kristen yang berlarian ke luar negeri, ada nggak dari Islam? Ahmadinejad. Apa dia yang Ahmadinejad? Wah, mau belepotan. Ahmadinejad sekiranya. Orang Indonesia kawan yang lari ke luar negeri yang menghujat. Sekarang orang Islam yang ada di Indonesia yang lari ke luar negeri menghujat Kristen, ada nggak? Ahmadinejad dan Zakir Naik. Apa pula? Kamu bohong lu. Takia lagi. Mau takia lagi ya kamu ya? Diperbaiki gigimu dulu. Yang lari ke luar Tanjaknu negeri. ron sipolong, pabajikiron tanjaknu. Kutanya. Yang lari ke luar negeri. Orang Ahmadinejad. Apa itu? Siapa itu Ahmadinejad? Siapa? Itu orang Indonesia. Inilah kalau kepala gepeng kayak gini. Kalau diajak diskusi baik-baik, larinya menghujat. Islam mau direndahkan. Siapa lu? Mau merendahkan Islam? Penjajah datang ke Nusantara ini adalah agamanya Kristen. Kamu yang jemput Ahmadinejad dan Zakir Naik, kamu yang jemput kan? Zakir Naik itu orang apa? Kamu yang jemput. Zakir Naik itu orang apa? Kamu yang jemput Ahmadinejad Zakir dan Naik itu orang apa? Dan kau dihujat apa sama Zakir Kamu yang Naik? jemput. Kau Kamu dihujat bohong. apa? Mau main bohong-bohong sama saya. Tanjak nurung sipolo. Kalian umatnya Zakir Naik dan Ahmadinejad. Emang kenapa? Apa salahnya Zakir Naik? Salahnya Zakir Naik apa? Apa salahnya Zakir Naik samamu? Ompong. Babi ompong. Iya, maksud saya guru saya Zakir Naik itu salahnya apa samamu? Sok jagoan. Alah, muka begitu. Ada bawa-bawa bin apa pula? Gigimu kuperbaiki dulu, gigi.
Gigi kau tambal teh ayam supaya bagus itu gigimu kelihatan. Kamu lagi dipiara sama pemerintah untuk tuyul gigi. Kau ambil gigi babi pasang di mulutmu itu. Diajak diskusi baik-baik malah kayak babi mengeram. Tuyul. Buat dosa saja itu bang. Ya nggak apa-apa berdosa maki-maki orang ompong giginya kayak gitu nggak masalah. Ya udah, siapa namanya tadi tuh? Si Emen. Kamu kalau sebelum naik diskusi bro, kau tenangkan dulu pikiranmu, ya. Kau banyak dulu banyak dulu makan vitamin supaya kau jangan kayak orang mabuk. Pemahaman Bibelmu itu dulu kau permantap, jangan kau salto sana salto sini. Kau bilang pula Belanda itu agamanya Islam. Sipo. Diajak diskusi baik-baik malah ngajak kesurupan. Buka kamera pula tuh model muka begitu, astagfirullahaladzim. Bagus buka kamera itu kayak Sopiatul, berhasil operasi bibirnya, operasi hidungnya, pipinya. Nah itu baru operasi sukses. Ini kenapa ini? Subuh-subuh danduk inilah baga. Ela cipe isi na cipe nagala balateng masagala atina la emeng isina capu isina nan reule. Diundang makan jagung bakar si Emen, bukannya makan dan telan jagung, malah yang ditelannya giginya sendiri. Omen, gigimu cantik seperti gigi gorila. Yuk, ngomong lagi. Muncul lagi. Iya mau. Cobalah diskusi baik-baik kawan. Kita diskusi baik-baik. Jangan kemana-mana. Negara untuk buat keluar-keluar di sini. Masa negara kau bilang kau pelihara keluar-keluar gimana sih? Tidak usah kau aja disimpan oleh negara untuk dibuat keluar-keluar. Negara pula yang kau tuduh alamak. Iya jelas. Kami membantu negara mencerdaskan anak bangsa supaya tidak ompong. Supaya otaknya itu cerdas. Gitu kawan. Ya. Kamu dibuat untuk menimbulkan terorisme buat anak-anak. Teroris lagi kau bawa. Teroris lagi kau bawa. Aduh, bagaimana saudara? Diskusi aja yang baik. Jadi, kalau kamu kalah data, mending belajar dulu, saudara Emen. Kamu semua sengaja dipiara, siapa? Siapa yang pelihara saya? Sengaja kamu dipiara ini. Siapa yang pelihara saya? Untuk bongkar-bongkar. Apa sih? Kamu sengaja buat dibongkar-bongkar. Ini ngomong apa, Rek? Makanya saya semua mau bagus tapi kalau ngomong kamu kayak Bani ngomong saya menurutmu kayak babi, sementara kamu gigimu ompong gara-gara gigit babi. Apa yang benar yang mana ini bang? Karena kamu orang paling normal di dunia kan. Kamu orang paling normal jadi saya nggak suka. Karena kamu orang yang paling normal jadi saya senang. Kamu yang manusia paling termulia di dunia kan. Kamu sakit bang.
Enggak, saya senang omongan kamu. Karena kamulah manusia yang termulia di dunia. Satu manusia termulia di dunia inilah kamu ya kan? Jangan-jangan kau mau sembah saya kayak kau sembah Yesus? Enggak. Hah? Dulu kau. Bor. Kau diam dulu. Damanik. Ya. Mana? Ya, agama apa bang? Selamat pagi. Pagi saudara-saudara. Ya pagi bang. Agama apa bang? Agama Kristen. Ya oke. Silakan lanjut diskusi bang. Saya turunkan dulu kotoran. Ya silakan bang. Amen. Jangan kau makan daging keras men. Cukup kau makan dedak men. Apa yang kita bahas ini, Ustadz? Ustadz mana Ustadz? Ustadz Alif ada yang cari dek. Ustadz Alif Ustadz lagi Alif. sholat. Oh Lagi sholat. sholat. Ya Damanik, itu siapakah yang datang kepada Paulus pada waktu perjalanan ke Damsik? Silakan Bang Damanik. Yang datang kepada siapa? Paulus, buktikan bahwa itu adalah Yesus. Buktikan bahwa Bang Zuma kan? Ah, itu kan, Bang. Orang kayak gitu jangan diladenin tadi, Bang. Kena pelanggaran. Iya. Kena pelanggaran itu Nora. Siapakah ya buktikan yang datang kepada Saulus itu adalah Yesus anak Maria. Sebentar kita naikkan dulu Bang Zuma. Mana Bang Zuma? Oh ganti akun kayaknya tuh. Ini saya sudah tolak permintaan dari saudara-saudara kita yang muslim. Mohon jangan dulu. Ya. Janganlah. Ini udah aku tolak-tolak dari tadi. Sebentar ya Bang Damanik ya. Kita santun aja ya Bang ya berdiskusi ya. Jangan kayak tadi. Orang Blora biarin aja. Dia mau mendengarkan. Dia sambil mendengarkan dia. Nggak ada Bang Zuma di sini. Yang Islam tolong ditarik permintaannya. Yang Islam ditarik permintaannya. Biar Kristen aja berdiskusi sama abang-abang kita. Dengan ustadz kita. Udah datang Bang Zuma. Oke. Silakan Bang. Silakan Bang Damanik. Akun saya tanggal 19 week 3 kali lah si Emen ini. Duh, Emen. Jangan sikat gigi pakai rinso, Emen. Sekali-kali pakai semen. Pas kena lagi Bang akunnya. Masa gara-gara bilang Emen sikat gigi pakai rinso kok? Nama dia ditolak. Nama dia ditolak Bang sama apa? Ditolak sama alam. Iya. Nih, ada saudara kita Kristen, Bang Daman. Iya, silakan saudara Daman. Silakan Bang Damanik. Saya ini kan gini Bang Juma. Iya. Di hati saya ini banyak keraguan-raguan. Anda seorang Kristen Bang? Iya, setelah saya belajar kan. Iya. Pokoknya poin yang saya pahami saat ini tuh, menurut saya itu agama itu kan doktrin dia, cuman bagus agama menurut saya, banyak manfaatnya untuk menambah pengetahuan kan. Iya betul. Cuman saya jadi gimana ya? Ada kekangan lah gitu kan, yang nggak bertolak belakang dengan akal pikiran saya sendiri gitu. Oh, Masya Allah. Itu kode alam itu Bang. Duh, Emen. Kok kayak PLN mati lampu Emen. Mulutmu gelap kayak goa. Kayak
inilah diskusi lintas agama. yang paling apa kan antara Islam dan Kristen, yang paling apa namanya ribut lah pokoknya berdebat ini. Kalau menurut saya itu nggak apa namanya nggak dapat titik temunya. Iyalah bang, pastilah itu bang. Nggak mungkin ketemu kecuali kita dudukkan perkara ini dengan akal. Kalau kita dudukkan perkara ini dengan akal pasti ketemu. Iya. Jalan ceritanya itu berbeda dia Bang Juma. Jadi saling klaim, punya saya klaim yang benar, punya saya klaim yang benar. Iya, masing-masing mengklaim dirinya benar, pasti itu. Nah, untuk menjadi tolak ukur kebenaran itu kan akal, Bang. Mana di antara dua agama ini yang masuk akal? Kan itu poinnya. Orang sama Kristen aja menurutku. gimana, Sama Bang? aja. Oh, nggak bisa. Nggak bisa, karena Kristen itu nggak didasari oleh akal. Untuk diimani Kristen itu nggak didasari akal. Kristen itu dogma dan doktrin. Sedangkan kalau Kristen itu wajib akal. Nggak bisa tidak. Itu pembedanya bang. Orang Kristen mengatakan mereka punya iman. Islam juga mengatakan Islam punya iman. Imannya betul. Kristen juga mengatakan imannya betul. Nah, apa tolak ukurnya? Karena tidak mungkin dua-duanya betul. Tolak ukurnya apa kemudian? Akal bang, akal. Itu sudah pasti itu. Karena tolak ukur kemudian kesempurnaan manusia itu dilihat dari pola akalnya. Agama yang tidak berselaras dengan akal sudah tertolak itu pasti bukan dari pencipta langit dan bumi. Karena ajaran yang berasal dari pencipta langit dan bumi pasti rasional. Pasti rasional. Itu udah pasti itu bang. Nah, yang terjadi sekarang ini adalah kitab suci datang kemudian kepada para nabi dan umatnya mengimani kitab itu. Dan nabinya memberikan legitimasi terhadap kitab tersebut. Contoh nih, Nabi Musa, Taurat. Nabi Musa mengajarkan tentang Taurat kepada pengikutnya, Bani Israel. Nabi Daud memberikan legitimasi kepada kitabnya, yaitu kitab Mazmur. Yesus datang mengajarkan tentang Injil. Tengah-tengah Bani Israel mengajarkan Injil, kan begitu. Sedangkan Yesus tidak pernah menyebut kemudian Lukas, Markus, Matius, kitab Roma, Galatia. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi kepada konsep-konsep doktrin dogma yang kemudian Yesus, yang Kristen kemudian jadikan sebagai penopang agamanya atau kepercayaannya. Sedangkan Nabi Muhammad memberikan legitimasi terhadap kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Satu-satunya agama yang tidak ada legitimasi adalah agama Kristen. Agama Kristen tidak punya legitimasi. Tidak ada kemudian pengesahan dari oknum yang dikatakan sebagai sumber. Siapa sumber di Kristen? Menurut Kristen adalah Yesus. Yesus suri teladan. Yesus adalah gembala. Yesus yang harus dijadikan sebagai panutan. Yesus yang harus dijadikan sebagai contoh dalam kehidupan. Tapi faktanya Yesus tidak pernah kemudian memberikan legitimasi kepada Kristen. Jadi Kristen ini hanya agama yang mengklaim diri mereka sebagai pengikut Yesus. Tapi permasalahannya, Yesus mana yang diikuti oleh Kristen? Yesus anak Maria tidak mungkin. Kalau Islam ini ikut kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Adakah Nabi Muhammad kemudian meriwayatkan atau menubuatkan atau meramalkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah sallallahu alaihi wasallam? Ada enggak? Tidak ada. Tapi kalau Yesus bang, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Berarti menurut Yesus ada Yesus Kristus palsu yang bertugas untuk menyesatkan umat manusia. Itu loh saudara. Makanya Kristen. Iya silakan. Iya betul juga yang abang sampaikan tadi. Cuman kan poin-poin dalam agama itu kalau menurut saya sama aja. Intinya bagaimana kamu mengerti arti kehidupan, menjalankan kehidupan ini atas sesamamu di
alam semesta ini. Nah, jadi kan poinnya sama aja. Siapa yang taat kepada ajaran tersebut akan mendapati kehidupan kekal yang ibaratnya surga lah gitu. Baru apabila dia tidak taat, sama juga poinnya ke situ juga, ke neraka. Itu kalau menurut saya itu supaya kita tuh berlomba-lomba buat kebaikan aja. Jadi biar teratur kehidupan manusia ini, makanya dibuat agama itu. Kalau menurut saya ikut Pancasila aja itu bisa tertib itu. Karena saya nggak percaya itu hidup kekal setelah mati itu nggak ada. Bagaimana ceritanya abang nggak percaya, bang? Karena belum bisa dibuktikan sampai sekarang, bang. Yang namanya yang beriman kan, bang, kita mengimani itu kan sesuatu yang tidak ada. Namanya pun beriman. Jadi Anda tidak percaya kehidupan setelah kematian? Enggak. Karena? Karena belum bisa dibuktikan. Oh, jadi nanti kemudian Anda percaya kalau sudah dibuktikan gitu? Iya, menurut saya surga dan neraka tuh konsekuensinya itu tabur tuai, sama kayak karma gitu. Kalau kita langsung kita terima di kehidupan nyata, kita menyakiti orang sama aja kita menyakiti diri sendiri. Itu pola pikir Anda? Itu pikiran abang kan? Iya. Nah, sekarang apakah pikiran abang itu sempurna? Pikiran nggak tahu saya entah sempurna atau enggak, bang. Nah, itu dia. Sesuatu yang anda sendiri tidak yakini, Anda jadikan sebagai penopang kepercayaan Anda, itu bahaya, bang. Itu bahaya. Ketika kemudian kita menyadari bahwa kita ini tidak sempurna, pola pikir kita ini tidak sempurna, maka milik kesempurnaan itu hanya milik Tuhan, pencipta langit dan bumi ini. Maka oleh karena itulah kita harus percaya kepada Tuhan. Nah, Tuhan yang mana ini? Karena banyak Tuhan-Tuhanan. Yang harus kita percaya itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang mengutus para nabi, di mana nabi ini mengajarkan satu aturan mutlak yang harus kemudian diikuti oleh umatnya. Tidak bisa kemudian kita menafsirkan sendiri hidup ini, bahwa ya apa yang ada dalam benak inilah yang harus kita percayai. Oh, tidak bisa. Harus ada kekuatan di luar diri kita yang memberikan sebuah aturan main dalam hidup ini. Itulah yang disebut Tuhan melalui para nabi dan mengajarkan kemudian aturan-aturan melalui kitab yang kita anggap suci. Kita nggak bisa, bang. Kalau Anda mengatakan tadi bahwasanya mengajarkan keselarasan di dunia ini, agama semua mengajarkan, tanpa beragama pun orang bisa baik, bisa. Orang ateis juga baik. Tapi apakah cukup dengan seperti itu? Oh, tidak bisa. Gak bisa, bang. Harus punya aturan hidup itu. Dan aturan itu bukan aturan kita. Ada yang menciptakan kita dan ada yang menghendaki itu terjadi. Contoh nih. Kita hidup di dunia ini, sebelumnya kita dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Adakah kita pernah menciptakan diri kita sendiri? Kita yang mengadakan diri kita sendiri. Kita yang membuat jenis kelamin kita sendiri. Kita yang membuat warna kulit kita sendiri. Kita yang membuat kemudian kita hidup di tahun berapa dari orang tua yang seperti apa. Kita yang mengatur itu semua? Bukan. Bukan kita yang mengatur. Berarti ada kekuatan di luar kita yang mengatur dan mengadakan kita yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itulah yang disebut Tuhan. Nah, sekarang ketika kita sudah mengakui keberadaan Tuhan, apakah Tuhan menciptakan kita begitu saja selayaknya binatang? Oh, tidak. Fungsinya kita diberi akal supaya kita itu menemukan Tuhan itu. Akal dipakai untuk menemukan Tuhan itu. Contoh nih, bang, contoh. Ketika Anda bertemu dengan seseorang, kemudian seseorang itu memberikan kemudian sekarung duit, apa yang Anda lakukan kepada orang yang memberikan duit? Berterima kasih, menyanjungnya setiap saat, memujinya setiap saat,
mengingatnya setiap saat, dan sudah pasti Anda tidak akan menentang apa yang diucapkan orang tersebut. Anda akan menjadi pesuruhnya, Anda rela kemudian mencium tangannya, memeluknya dan melakukan apapun yang diperintahkan. Ini orang loh yang memberikan uang sekarung. Anda sujud, tunduk, hormat, taat, patuh kepada dia. Bagaimana dengan dia yang memberikan Anda lidah? Lidah aja dulu, jangan yang lain. Anda tidak diberi lidah. Di depan Anda ada duren, ada mangga, ada segala macam makanan. Tapi Anda tidak punya lidah. Apa fungsinya hidup Anda kira-kira? Tangan Anda sempurna, mata Anda sempurna, semuanya sempurna. Tapi Anda tidak bisa merasakan manis, asam, kecut, gurih, dan seterusnya. Kekurangan Anda itu kan, kekurangan. Tetapi kemudian kok ada lidah Anda? Anda bisa menikmati durian, Anda bisa menikmati jambu, Anda bisa menikmati mangga, Anda menikmati segala macam makanan. Siapa yang memberikan rasa yang alat pengecam yang ada di dalam mulut Anda yang bernama lidah itu? Apakah Anda yang mengaturnya? Apakah Anda yang menyimpannya? Sebelah sini untuk mendeteksi manis, sebelah depan untuk mendeteksi asin, sebelah kiri untuk mendeteksi rasa kecut, bla 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 dan seterusnya. Apakah Anda yang menaruhnya? Apakah yang Anda mengeditnya? Apakah yang Anda menyimpannya? Apakah Anda yang membuatnya? Padahal itu lidah Anda sendiri loh. Apakah Anda yang membuat? Bukan. Lalu siapa? Kekuatan di luar kita. Itulah yang disebut Khalik, pencipta. Sempurna enggak dia? Sempurna. Oleh karena kesempurnaan itulah kemudian dia tentu menuntut kepada kita ciptaannya untuk bersyukur. Kalau kepada yang tadi aja orang memberikan uang sekarung, sebulan juga habis. Jadi tai. Tapi Anda mencium tangannya, Anda taat kepadanya, Anda patuh kepadanya. Lalu bagaimana yang memberikan Anda lidah? Memberikan alat mengecam rasa asin, rasa kecut dan seterusnya. Bagaimana dengan yang memberikan mata? Bisa Anda bayar mata Anda itu dengan harta yang Anda punya? Kebun, sawah, atau semuanya. Bisa Anda bayangkan itu? Kalau mata Anda dicabut, ditukar kemudian dengan kekayaan, mata Anda dicabut. Gak bisa kan? Atau hidung Anda dibuat tersumbat, satu aja lubangnya, tapi kecil, kayak lubang jarum. Gimana dong? Atau tangan Anda diambil satu, jari-jarinya dihabiskin. Kaki Anda satu aja Anda dikasih. Kuping Anda dibuat tidak berfungsi. Gimana? Apakah Anda yang mengatur? Itu bukan Anda yang mengatur. Ada kekuatan di luar kita, itulah yang disebut pencipta. Maka oleh karena itulah kita bersyukur kepada pencipta kita. Kalau yang tadi memberikan duit aja kita bersyukuri, kita cium tangannya, kita taat perintahnya. Bagaimana dia menciptakan segala aspek yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita ini. Dibentuk dalam fi aksani takwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Apa cara kita kemudian berterima kasih? Inilah yang dilakukan umat Islam. Sujud, beribadah, menyembah dengan mencium tanah yang diciptakannya. Bukan sibuk, wah ini mencari Tuhan. Enggak ada sibuk-sibuk mencari Tuhan. Tuhan tidak perlu dicari. Dengan Anda melihat diri Anda sudah melihat Tuhan itu ada. Dengan melihat Anda bernapas, Tuhan Anda tahu. Akal Anda akan menghantarkan Anda paham Tuhan itu ada. Lalu bagaimana cara Anda berterima kasih kepadanya? Sujud, beribadah, tunduk kepada aturan-aturan mainnya. Justru itu Bang. Menurut saya Tuhan itu nggak perlu disembah setelah dia menciptakan alam semesta ini. Menurut saya dia nggak ngapa-ngapain. Menurut Anda? Tergantung diri kita aja. Menurut Anda? Kita sujud menyembah itu bagaimana kita itu kan untuk memotivasi diri kita bagaimana siapa bilang Bang? Siapa bilang Anda mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ngapa-ngapain? Siapa bilang? Iya, menurut saya Bang. Kalau Tuhan tidak ngapa-ngapain, lalu yang menahan tulang rusuk Anda tidak bertumbuh seperti rambut, memanjang seperti rambut siapa? Anda. Proses alam itu Bang. Proses alam, saudara. Anda lihat sebuah pesawat. Prosesnya terbang kan? Bagaimana dari bandara, melayang di udara. Saudara melihatnya tenang kan dari luar? Nggak ada apa-apa. Tapi Anda tahu, ada yang disebut pilot. Yang menjaga kemudian gerakan pesawat tersebut.
Ketika pesawat pilot itu tidur, apa yang terjadi terhadap pesawat? Hancur. Itu pesawat loh, skala kecil. Alam semesta ini bang, bukan cuman bumi. Ada miliaran galaksi, ada miliaran planet. Siapa yang mengatur itu semua? Kalau Anda katakan Tuhan itu tidak bekerja, justru Tuhan itu sibuk mengurus makhluknya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Pencipta langit dan bumi ini tidak mengantuk, tidak tidur. Dia kemudian menjaga alam semesta ini. Tuhan yang menjaga, selayaknya pilot menjaga kemudian pergerakan pesawat. Apalagi alam semesta ini dibutuhkan penjaga. Dialah Tuhan yang menjaga alam semesta. Anda mengatakan alam semesta, tidak bisa. Alam semesta ini butuh. Jangankan alam semesta yang besar ini, Anda saja itu masih butuh Tuhan. Anda butuh Tuhan. Tuhan itu ada. Gimana saudara? Iya, menurut saya proses alam itu bang. Masalahnya kan kayak gunung, contohnya gunung meletus. Kita nak berdoa kayak mana sama Tuhan pun, apa tsunami itu tetap tsunami dia. Dia nggak ada urus lagi, itu proses alam udah. Loh, kayak jadi kalau misalnya contohnya tumbuhan kan, tumbuhan pohon itu kan. Dia tumbuh sendiri, tumbuh aja, berproses dia tumbuh begitu. Iya. Boleh nggak saya bertanya, kenapa kemudian listrik itu bisa nyala, balon lampu itu bisa nyala? Karena ada listrik mengalir. Anda lihat? Kan bisa dideteksi bang. Enggak, saya tanya, Anda lihat? Bisa dilihat kalau kita percikan kabelnya itu bisa nyala dia. Bisa dilihat. Nah sekarang percikan kabel itu bisa nggak nyala tanpa ada mesin? Mesin yang yang di PLN? listriknya. Yes, betul. Oh, kalau cuma kabelnya nggak bisa lah, nggak bisa. Nggak bisa. Apakah Anda melihat mesinnya? Ada mesinnya. Ada mesinnya. Nah, kalau mesin ini tak ada, bisa nggak lampu menyala? Nggak bisa. Nggak bisa. Apakah pada saat lampu itu menyala, Anda melihat mesin menyala? Tergantung lampunya. Kalau lampunya jauh dari mesinnya. Berarti kalau lampu itu menyala, berarti mesin sebelah sana nyala. Iya. Nah, kalau mesinnya mati, maka lampu mati. Iya. Kalau pencipta langit dan bumi itu tak ada, apakah ada kehidupan? Penciptanya ada bang. Dia setelah menciptakan itu, dia udah nggak ngapa-ngapain itu. Waduh. Proses alam aja berkelanjutan. Ya udah kalau begitu, ada mesin, ada kabel, tapi mesinnya mati nggak ngapa-ngapain, nyala nggak lampu? Enggak nyala. Kenapa bisa bang? Kan nggak hidup mesinnya. Berarti maksud Anda ini semua lampu itu menyala, kulkas menyala, semua karena ada mesin penggeraknya, betul? Ya. Ya itulah yang disebut Tuhan itu maha hidup, maha kuasa. Ketika Tuhan itu maha hidup, maka alam semesta ini hidup jadinya. Makanya celakalah orang yang berpikir Tuhan pernah mati. Karena kalau Tuhan pernah mati, maka segala unsur hidup mati. Segala unsur alam semesta mati. Kenapa? Sumber kehidupan mati. Mesin mati, semua tak ada yang menyala. Listrik mati, kulkas mati, komputer mati, printer mati, televisi mati, HP mati. Nggak ada kehidupan. Karena kenapa? Mesin, sumber mati. Jadi mesin ini harus maha hidup. Iya, dia kalau hidup. dia
Tapi dia nggak ngapa-ngapain. Apanya? Dalam perjalanan kehidupan ini dia nggak urus campur, sang pencipta itu. Loh, ikut campur nggak balon lampu yang ada di rumah Anda? Mesin yang ada di gardu PLN ikut campur nggak? Memutar balon yang ada di rumah Anda ikut campur nggak? Listriknya, mesinnya ikut campur nggak, Bang? Dia itu kan gini, Bang. Contohnya listrik itu udah ada kan. Iya. Ini saya katakan kepada Anda, ini cuma contoh kecil saja nih. Ikut campur ndak mesin yang ada di gardu PLN dengan lampu balon yang nyala di rumah Anda, kulkas yang nyala di rumah Anda. Ikut campur nggak mesin yang ada di PLN? Mesin maksudnya gimana? Anda kan mengatakan bahwa Tuhan itu sudah tidak campur lagi dengan kehidupan kita di sini, di dunia ini. Iya. Sekarang saya tanya, lampu yang menyala atau komputer yang menyala di rumah Anda, itu sumber kehidupannya kan dari mesin yang ada di PLN. Pertanyaan saya, apakah mesin yang ada di PLN turut campur dengan kulkas, dengan lampu yang ada di rumah Anda? Maksudnya turut campur gimana, Bang? Alamak. Lampu menyala di rumah Anda. Kenapa bisa nyala? Karena ada PLN. Ada mesin. Nah, sekarang Anda mengatakan bahwa Tuhan itu tidak lagi turut campur dalam kehidupan kita ini. Betul. Kan gitu. Ya. Nah, sekarang menurut saudara, hidupnya lampu yang ada di rumah Anda, apakah mesin yang ada di PLN itu ikut campur? Nggak ada ikut campur, dia cuman ngalir aja listriknya. Artinya nyala lampu yang ada di rumah itu adalah kesertaan dari pekerjaan mesin yang ada di PLN. Iya, dia cuma ngalirin listrik aja. Kalau lampunya kan ya terserah saya, mau saya hidupin, nggak saya hidupin. Lah, bagaimana ini? Artinya lampu yang ada di rumah Anda nyala karena adanya keikutsertaan daripada mesin yang Anda tidak lihat. Betul? Ya. Nah, itulah contoh kecil kehidupan alam semesta kita ini. Berasal dari Sang Yang Maha Hidup, maka alam semesta ini hidup. Betul, maksudnya dia dalam kehidupan manusia tuh udah nggak ikut lagi dia. Itu udah pilihan manusia itu sendiri. Waduh, bahaya itu. Keinginan manusia itu sendiri. Anda dengan kata lain meminta PLN untuk mematikan listrik, mematikan mesin. Terserah listrik di rumah. Loh, berarti masih Anda butuhkan mesin? Enggak dimatikan. Berarti dia ikut serta. Mana yang betul? Anda mengatakan tadi nggak ada lagi urusannya dengan PLN, nggak ada lagi urusannya dengan mesin. Dia berproses sendiri dia, Bang. Bagaimana ceritanya berproses sendiri? Mesin itu harus nyala terus supaya Anda bisa merasakan air dingin, Anda bisa merasakan segarnya ikan, Anda bisa minum es, Anda bisa makan, minum, karena mesin nyala terus. Kalau mesinnya mati, tidak ada ikut campur lagi. Waduh, parah kehidupan kita. Itu contoh kecil, Bang. Iya, itu contoh kecil bahwa kehidupan kita. Kenapa saya bilang Gimana? sang pencipta itu nggak ikut campur? Contohnya aja pohon itu tumbuh besar. Gak ada yang ikut campur, dia tumbuh sendiri. Iya, karena Anda melihat aliran listrik nggak? Anda melihat aliran listrik nggak? Aliran listrik bisa dideteksi, Bang. Deteksi dengan? Ada alatnya. Itulah
Itulah deteksinya ketika Anda melihat pohon dari kecil bertumbuh sampai kemudian dia berbuah. Itulah aliran listrik dari Allah. Itulah kemudian Tuhan itu disebut maha hidup, menyalurkan kemudian kehidupan kepada alam semesta ini. Ya Allah ya Karim. Nggak tumbuh sendiri dia, Bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Anda melihat tidak aliran listrik dari PLN ke rumah Anda? Anda melihat nggak? Kenapa saya bilang tumbuh sendiri? Karena alam ini Astagfirullahaladzim, ya Allah ya. memungkinkan adanya kehidupan, adanya udara, adanya tanah, adanya oksigen. Itulah air. aliran listrik yang Anda sebut tadi, adanya tanah, adanya asupan makanan, pengurai, produser dan seterusnya. Itulah aliran listrik dari Tuhan. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang Karim. Yang Anda kemudian tidak lihat, itulah tenaga yang ada dari mesin mengalir dari kabel ke kabel. Anda nggak lihat tapi tiba-tiba nyala. Begitulah pohon bertumbuh yang berasal kemudian dari maha hidup, memberikan kehidupan di alam semesta ini. Cak Ayu. Alamak. Makanya di Al-Quran surah Fussilat dikatakan bahwasanya aku Tuhan akan menyatakan diriku di seluruh penjuru. Al-Quran tuh bagi orang yang berakal tahu bahwa Tuhan itu bekerja, enggak mati Tuhan itu. Kalau ada mati Tuhan itu bahaya, Tuhan mati. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Aku Tuhan akan memberikan tanda-tanda kebesaranku, keberadaanku di segenap penjuru. Bagi orang yang berakal, melihat tumbuhnya pohon menyatakan bahwa pencipta langit dan bumi tidak tidur. Contohnya nih, saya setek, Bang. Saya setek tumbuh-tumbuhan lain dengan tumbuhan lain. Jadi kan dia itu tumbuh. Itu kan keinginan saya. Tumbuhan itu nggak ada campur tangannya sang pencipta itu. Ya sudah. Dengan cara apa Anda kemudian memberikan kehidupan kepada pohon tersebut? Enggak, maksudnya mau mixtek itu. Kalau dia tumbuh itu proses alam. Sama seperti ketika Anda mengatakan, saudara, sama ketika Anda mengatakan balon, coba Anda pegang balon tanpa Anda sambung aliran dari mesin. Coba Anda pegang balon lampu, nyala enggak dia? Anda coba masukkan ke lubang pantat Anda itu, petting lampunya, nyala nggak lampunya? Oh, enggak lah, kan ada listriknya, Bang. Hah? Kan nggak ada nyala listriknya. Nggak nyala lah, nggak ada listriknya, berarti mesin Anda butuhkan. Begitulah ketika Anda melakukan cangkok atau stek, alirannya mengalir dari sang maha hidup. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Aliran listrik Anda tidak lihat. Kehidupan yang Tuhan salurkan dari dirinya sebagai maha hidup kepada makhluknya Anda juga tak lihat. Selayaknya Anda tidak melihat aliran listrik, tiba-tiba balon nyala. Kalau Anda tidak percaya bahwa Anda membutuhkan aliran listrik dari mesin, ambil balonnya, masukkan ke lubang pantat Anda, nyala nggak? Enggak, Bang. Enggak nyala. Yang memberikan kehidupan, Bang. Kalau Anda kentut, nyala nggak balonnya? Paling pecah. Berarti kekuatan yang ada pada tangan Anda, pada diri Anda tidak mampu menyalakan balon lampu. Ketika Anda stek atau cangkok, itu tidak mampu menghidupkan pohon. Kecuali ada cahaya, ada kekuatan dari yang maha hidup, barulah apa yang Anda lakukan itu bisa tumbuh. Selayaknya Anda pegang balon, kalau Anda colok ke pantat Anda nggak akan nyala. Tetapi ketika Anda colok pada kabel yang bersambung dengan PLN, pasti akan nyala. Itulah yang disebut Tuhan itu yang memberi kehidupan. Sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim. Itu jelas itu. Aku Tuhan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda kebesaran, keberadaan aku di segenap penjuru. Ketika sendiri memberi kehidupan dia, Bang. Alam ini tidak bisa hidup tanpa sumber dari yang maha hidup. Sebaliknya balon itu tidak bisa kemudian nyala tanpa ada aliran kehidupan dari listrik. Alamak. Dia kan sang pencipta itu gini kalau menurut saya, Bang.
dia menciptakan alam semesta kan, terus sudah alam semesta ini kan contohnya seperti bumi ini kan. Nah, ada oksigen, ada tanahnya. Nah, jadi dia kehidupan itu berproses sendiri. Jadi Tuhan itu nggak ikut campur lagi. Misalnya gunung mau meletus, mau datang tsunami, itu bukan Tuhan yang buat, itu memang alam itu sendiri yang apa? Yang contohnya ada tsunami, ada gunung meletus. Jadi fungsi Tuhan apa? Tidur, istirahat gitu maksudnya? Nggak tahu, dia cuman nyiptain aja, udah selesai itu sudah. Aduh. Parah ini. Ya udahlah bang, saya nyerah bang. Silakan. Ustaz sama yang lain, coba saya sapa dulu. Ya, Tuhan bagi saudara ini pensiun. Ya nggak apa-apa lah. Itu keyakinan Anda bang ya, itu keyakinan abang. Yang pasti ketika kemudian Anda mengatakan bahwasanya Tuhan itu sudah pensiun, tidak lagi bekerja, tidak lagi mengurus alam semesta, ya artinya alam semesta ini kehilangan Tuhan. Anda menganggap alam semesta ini berproses dengan sendirinya. Padahal tadi saya sudah kasih contoh, tidak mungkin balon itu akan nyala dengan sendirinya tanpa ada asupan tenaga yang membuatnya hidup. Alam semesta ini tanpa ada bias, tanpa ada asupan dari yang maha hidup, alam semesta ini adalah kematian. Jangankan kemudian kehidupan, kematian itu aja berasal dari Sang yang Maha Menciptakan. Dia yang menciptakan kehidupan, dia juga yang menciptakan kematian, bahkan dia yang mengadakan ketiadaan. Tapi kalau Anda mengatakan alam semesta ini tidak ada lagi Tuhan ikut serta, ya itu artinya Anda ingkar terhadap Tuhan. Karena alam semesta ini tidak bisa bergerak. Alam semesta ini tidak akan ada kalau tidak ada yang mengawasi dan tidak ada yang mengaturnya. Itu yang perlu saudara pahami, ya. Tapi kalau Anda nggak paham-paham, saya nggak paksa saudara. Silakan Anda melakukan kemaksiatan, silakan Anda mencuri, silakan Anda merampok, memperkosa, karena Tuhan sudah tidak ikut campur lagi dengan apapun yang Anda lakukan. Hiduplah seperti kambing, seperti kera yang bebas melakukan apa saja, karena dalam kehidupan ini sudah tidak ada lagi ketergantungan terhadap Tuhan. Silakan. Ya, seperti kambing, seperti ayam, mau ngapain aja, begitu turun dari kandang kejar 10 betina pagi hari, alamnya kayak gitu juga. Silakan lakukan sepuas Anda, karena ternyata Tuhan sudah tak ada lagi ikut campur di alam semesta ini. Tuhan bagi Anda sudah pensiun. Ya, silakan aja, nggak ada paksaan kok. Yang penting jangan Anda mengatakan Tuhan mati ya. Kalau Anda mengatakan sudah pensiun berarti Tuhan itu masih ada. Tapi mungkin bagi Anda Tuhan itu lagi istirahat, ngopi-ngopi sambil menunggu buka puasa. Saya kira begitu teman-teman. Silakan dilanjutkan. Izin bang, saya sapa dulu yang baru masuk bang. Asmara. Asmara. Kurangnya apa aku padamu? Asmara. As. Ya, Ion. 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 Aduh. Ya, assalamualaikum Bang Milo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Bang. Agak kareba Bang. Apa tuh? Agak kareba. Agak kareba tuh apa kabar? Yes, Yes, baik. Agak baik. Apa agak kareba mericing? Apa ya, lupa saya. Ya, silakan. Saya orang Jawa, bukan Bugis.
Okey. Saya nak bercakap sedikit dengan abang apa nama tadi? Damanik. Ya. Ya. Saya tertarik dengan abang Damanik, dengar ke? Dengar bang, ya bang. Baik. Boleh saya tahu abang Damanik ini latar belakangnya apa? Ya, apa suka aja baca-baca. Okey, baik. Abang tahu tak bahawa di dunia ini peratusan atau persen oksigen itu adalah 21%. Abang tahu tak itu? Laut. Pernah dengar tak tu? Bukan. Oksigen tu yang udara yang kita sedut itu. Iya. Kan? Jumlahnya 21%. 21%. Kalau bahasa Melayu 21%. Kalau bahasa Indonesia 21% ya. 21/100 itu. Di Tahu bumi tak? ini. Ya, di bumi ini. Oh iya. Itu telah dikaji, telah diteliti, telah terbukti lah, itu sejak lama lagi dia semua tahu. 21%. Oksigen ini diperlukan oleh manusia untuk kita hidup. Sekiranya tidak ada oksigen ini, maka kita akan mati. Ya. Sebagai contoh, kalau kita ambil plastik ya, ditutup di mulut ini, kita sedut napas lah. Mula-mula okey. Tapi semakin lama kita sedut, akhirnya oksigen di dalam plastik itu habis. Dan kita tak boleh lagi sedut oksigen itu, kerana oksigen sudah habis, maka kita akan mati. Sebab itu orang kalau terperangkap di dalam lift contohnya ya, akhirnya kerana dia sudah bernapas terlalu lama atau mungkin dia menangis akan lebih kerap sedut oksigen, akhirnya dia tidak boleh hidup lagi di dalam lift. Abang tahu tak perkara itu? Belum tahu apa tu bang. Okey, itu namanya oksigen bang. Ya, oksigen ini diperlukan. Kalau kita tahu. Jadi oksigen abang tahu. Jadi abang tahu tak bahawa manusia itu perlukan oksigen untuk terus hidup. Sekiranya oksigennya sudah habis, maka tidak lagi boleh hidup. Iya. Faham tak itu? Paham. Baik. Abang tahu tak, sekiranya oksigen itu sudah habis, akan ada pokok-pokok yang menghasilkan kembali oksigen itu untuk disedut oleh manusia. Abang tahu tak itu? Ya. Okey, baik. Jadi, persoalannya bang, semakin hari dunia ini, semakin kita gunakan oksigen dihasilkan oleh pokok, tapi dalam masa yang sama pokok-pokok itu ditebang. Kan? Betul? Semakin banyak hutan itu habis, hilang. Tetapi kalau kita lihat oksigen di bumi ini masih 21%. Faham tahu tak itu? Abang tahu tak itu? Belum pernah baca juga kalau itu bang. Okey, kalau gitu nanti mungkin walaupun pohonnya berkurang, tapi jumlah oksigennya tidak berkurang. Itu poinnya ya. Tetap 21%. Ya. Dia tidak lebih, tidak kurang. Padahal pohon sudah di sebagian tebang, baru jumlah manusia di bumi ini bertambah banyak, tapi kenapa oksigennya tidak berkurang gitu ya? Iya, manusia semakin banyak, ramai orang menternak babi, menternak sapi, semakin banyak oksigen, ramai yang semakin banyak orang pakai, tetapi jumlah tetap 21%. Tahu tak itu? Belum tahu bang. Okey, itu nanti abang kaji ya. Abang boleh kaji, abang boleh cari di buku-buku. Okey, hasil kajian di dalam kajian saintis ya. Rupa-rupanya bang, ketika oksigen semakin berkurang akibat manusia semakin ramai, pokok-pokok banyak ditebang, kenderaan-kenderaan juga menggunakan oksigen, walaupun semakin banyak. Kenapa 21% tidak kurang? Rupa-rupanya di laut, alge-alge ya, itu semakin banyak jumlahnya. Kerana apa? Untuk mengimbangi supaya oksigen itu sentiasa 21%. Ya, artinya apa bang? Ya, itu betul, itu boleh dikaji tu. Nanti abang boleh cari tu maklumatnya ya. Artinya apa? Kalau kita lihat, adakah alge-alge ini punya otak? Adakah tumbuhan-tumbuhan di laut ini punya otak? Oh, oksigennya kurang, ayo kita tumbuh ramai-ramai supaya oksigennya kekal 21%. Kan tidak gitu bang. Betul atau tidak? Betul bang, cuman kan mineral terbesar di bumi ini di laut. Laut itulah yang penyumbang O2 itu di bumi ini terbesar.
Ya, banyak bang. Alge itu sangat banyak jumlahnya. Bumi ini 71% itu kan air. Ya. Ini kajian sains bang. Ini bukan saya yang cakap. Ini kajian sains. Ya, itu betul itu. Okey, lagi. Itu betul. Okey, itu lagi. Saya tunjukkan lagi contoh yang lain ya. Di Indonesia itu ada salji tak bang? Ada apa bang? Di Indonesia itu ada salji apa salju ya? Bahasa apa bahasa salju ada apa enggak? Di Indonesia ada mungkin Ada tak kawasan di atas gunung? ya. Tidak ada salju. Kalau di Jakarta ada salju atau tidak? Kalau Jakarta nggak ada bang. Baik, boleh tak abang percaya tak saya katakan di Jakarta itu ada salju? Bisa jadi kalau suhunya diturunin. Tak, saya tak perlu turunin suhunya. Dalam keadaan sekarang kita boleh dapat salju di Jakarta. Abang sedar tak gitu? Bisa dari kulkas. Kulkas itu apa? Icebox ya? Lemari es. Oh bukan. Sekiranya saya naik ke atas bang, kan? Saya naik ke atas, naik semakin tinggi, suhu akan semakin turun dan sampai ke satu tempat, suhu ada satu tempat iaitu seperti di pegunungan. Ya? Kalau di pegunungan itu kalau kita naik tinggi, ada tempat yang boleh dapat suhunya sejuk dan boleh ada ais di situ. Faham tak itu? Oh, lapisan. Maksud abang? Sekali kita naik ke atas, suhu ada kawasan yang sejuk di atas ni. Iya, dengan ketinggian berapa? Ada ketinggian tertentu lah. Contohnya di atas gunung gitu. Iya. Contohnya kalau di Malaysia itu, walaupun Malaysia itu tidak ada salji, tapi di atas gunung Kinabalu itu ada ketika tertentu akan ada salji gitu. Yaitu salju itu kan menghilang karena suhu di bumi terlalu panas, jadi dia sudah duluan mencair. Gimana? Masuk sama dia Bang Milo. Nggak masuk sama dia. Apa nih? Nggak masuk sama dia itu. Nggak bisa dicerna otaknya. Gini bang, saya ingin beritahu apa beginilah ya. Kita di abang kalau matahari dan bumi itu abang faham tak konsepnya? Maksudnya konsep gimana? Bentar, izin bentar. Bang Dominic ini dari Kristen ya? Izin bertanya dulu. Oh, aku manggilnya bukan ini, apa namanya kalau ke Malaysia itu? Udah ini, ya yang penting sadarin dia dulu deh, jangan nuhanin anak orang gitu. Itu ketinggian pelajarannya kan. Ya, terlalu ketinggian ya bang? Tuhan, Ustaz Alif. Dia nggak percaya adanya Tuhan, Ustaz. Lah tadi katanya Kristen. Dia Kristen tapi nggak percaya dia. Lah bukan Kristen dong namanya. Sudah goyang imannya tuh. KTP-nya aja Kristen, tapi dia makanya. Ya udah, lanjut lah kalau gitu. Gak pertanyaan abang bumi matahari tadi gimana? Oke, ini terakhir lah mungkin ya. Ini yang simple saya cuba sampaikan kalau sekiranya abang paham. Ini bumi, ini matahari, gitu kan? Oke, jarak antara bumi dan matahari ini ada jarak yang tertentu ya bang. Jarak ini tidak boleh lebih dekat, tidak lebih jauh. Kalau lebih dekat, bumi ini akan terbakar. Abang tahu tak itu? Ya. Kalau jauh sedikit, bumi ini akan terlalu sejuk dan manusia akan mati. Kalau itu abang faham apa enggak? Paham. Okey. Dan kita boleh tengok contoh kepada planet-planet di sekitar. Ada yang lebih jauh sedikit, dia sejuk. Suhunya terlalu rendah, tidak boleh hidup. Ada yang rapat sedikit, suhunya terlalu tinggi, akan panas. Sama dia, Bang. Bang Milo nggak masuk sama dia, Bang. Kita coba dulu. Dalam masa yang sama, bumi dan matahari ini sentiasa berputar. Sentiasa bergerak. Bumi bergerak, matahari juga bergerak. Tetapi bang, jaraknya itu sentiasa sesuai. Tidak pernah lari. Faham tak tu? Ya, paham. Kerana kalau lari sedikit, sudah panas. Rapat kalau jauh sedikit sudah sejuk. Kalau rapat sedikit terlalu panas, maka manusia akan mati. Jadi di situ bang, sentiasa ada
yang mengaturkan supaya jaraknya sentiasa sama bang. Tidak boleh lari sedikit, tidak boleh dekat sedikit. Faham tak tu? Otomatis dia itu bang. Kan udah aku Tidak bilang otomatis bang. Mana kimat ni tak nyambung lah ya. Iya, nggak nyambung. Begini aja Maksud Damanik, abang- bisa nggak jantungmu kau pindahkan ke kaki berdetak? Nggak bisa lah kak. Loh, kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Pindahin lah. Tuhan kan udah pensiun bagimu. Jadi suka-sukamu lah. Coba pindahin dulu. Nanti begini aja bang. Abang cari yang oksigen tadi bang. Ya. Itu dibaca bang. Nanti abang faham. Bahawa sebenarnya kita di bumi ini, Tuhan itu sentiasa masuk campur. Tidak pernah leka. Sebab kerana sekiranya Tuhan itu sedikit terleka, hancur luluh. Dunia ini akan berantakan bang. Tu harus belajar itu. Ya. Okey, mungkin itu sajalah dari saya. Terima kasih. Ya, oke, Bang Milo. Damanik, coba pindahin dulu jantungmu ke kaki, baru ginjalmu ke kepala, otakmu ke dengkul. Coba dipindahin dulu semua. Coba. Baru baru ketika kau melihat ada perempuan, ibu-ibu mau melahirkan, kau bilang dulu jangan sakit kali kau rasa. Melahirkan aja, tinggal kayak mau ngedan udah keluar. Nah, terus kau makan dulu rumput. Nggak usah pun dimasak. Rumput itu dulu kau makan, coba. Bisa nggak? Bisa aja, cuma nanti sakit perut lah kak. Loh, kenapa sakit perut? Kan Tuhan pensiun. Siapa yang buat sakit perut emangnya? Tubuh kita ini sudah ada asupannya. Siapa yang memberi asupan itu? Siapa yang memberi asupan? Ya saya sendirilah. Saya kan tahu yang bermanfaat bagi diri saya. Ya udah coba kok lucu kau. Coba kau makan rumput. Kak, yang tahu bermanfaat atau tidaknya untuk tubuh saya kan saya. Ya udah kau makanlah rumput. Rumput kan bermanfaat juga, hijau-hijauan itu. Karena Ginjalmu aja dulu kau taruh di hidungmu, coba ginjalmu. Iya, ginjalmu dulu kau taruh di hidung, terus kau mamamu masih hidup nggak? Kau tanya dulu mamamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin dulu Bang Jibril. Kau tanya dulu mamamu, Mak, waktu melahirkan saya sakit nggak? Nah, kalau dia bilang sakit, coba Mak, jangan sakit dulu melahirkan aku, coba bilang dulu begitu. Nah, nggak masuk sama kau kan? Karena apa? Karena pemikiran kau tuh semua bisa kau kerjakan sendiri. Coba kau ambil itu pisau, kau tusuk ke badanmu 10 kali, kira-kira mati apa enggak? Kalau tidak mati, berarti hebat kau. Tapi kalau kau mati, nah itu atas izin Tuhan, berarti kau mati. Itu aja simple. Simple aja gitu Damanik. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini yang bisa bekerja, angin aja nggak bisa kau lihat, tapi bisa kau rasakan. Itu atas izin siapa? Ciptaan siapa itu? Kau bisa ciptakan angin kau? Coba suruh angin itu dulu, kau tangkap dulu angin tuh. Anak Angin kecil itu- aja paham kok. Kau tangkap Angin dulu itu- angin itu, coba. Gini kak, angin itu sepaket dia dengan penciptaan alam semesta. Iya, kau tangkap dulu angin itu, coba. Tujuan Kau bisa lihat warna angin apa? Coba kau tunjukkan dulu sama saya, warna angin itu warna apa? Hijau, kuning, biru. Janganlah nampak kedodolanmu di sini, Dek. Malu kali. Oke, Ya. mungkin itu gantian dulu sama Bang Jibril biar ditatar dulu Bang Damanik ini. Iya, Bang Damanik, Bang Jibril Asik. silakan. Bang Damanik gimana kabarnya? Saya udah dengerin dari Kesukaan Bang sejam yang Jibril lalu nih. yang gini-gini. Iya, udah. kabar baik bang. Saya udah dengerin dari habis subuh tadi. Udah tiduran tapi kok makin seru nih. Bang Damanik nggak percaya Tuhan? Ragu-ragu, masalahnya belum bisa dibuktikan sih. Kalau kayaknya sang pencipta itu adalah, cuman dia itu makanya dia siap itu udah nggak ngurusin lagi, alam itu berproses sendiri. Nggak ada sibuk. Jadi abang ateis atau agnostik? Jadi kalau ateis itu dia nggak percaya sama Tuhan. Tapi kalau agnostik itu dia percaya sama Tuhan tapi dia bingung yang mana. Ibaratnya tuh bang, aku ini nggak jelas, pelin-pelan. Oke. Tapi kalau dari matematika, kita pasti ilmu pasti ya. Kita bersandar sama ilmu pasti aja yang enak. Kira-kira dari semua pengetahuan yang ada di dunia ini, abang punya berapa persen, bang? 0, nggak tahu lah, nggak tahu. Perkiraan aja. Take your wildest guess. Perkiraan abang yang paling ini aja.
Kira-kira berapa dari semua keilmuan yang ada di dunia ini? Kira-kira abang punya berapa persen? Secuil lah, mungkin nggak ada lah secuil. Secuil, tapi abang bisa memastikan kalau Tuhan itu nggak ada. Gimana tuh bang matematikanya tuh bang? Karena ada. Ya, jadi nggak ada. Bukan. Abang punya pengetahuan dari seluruh dunia ini. Abang bilang mungkin 1% atau di bawahnya. Tapi abang bisa 100% kalau menyatakan kalau ya mungkin Tuhan nggak ada atau Tuhan nggak ada. Itu gimana tuh cara matematikanya tuh? Yang pasti-pasti aja gitu. Pokoknya Tuhan itu cuma di pikiranku, nggak bisa dijelaskan. Ya memang betul, mesti nggak bisa dijelaskan kalau logikanya bang. Kalau kita membuat sesuatu, kita buat donat, kita nggak mau donat itu paham soal kita, betul nggak? Itu simple yang kita buat aja. Ya, itu logikanya aja, betul nggak? Betul bang. Kita nggak mau, sama seperti Tuhan juga. Tuhan nggak mau ciptaannya ini mau ngejengkal dia, mau naker dia, betul nggak? Jadi Tuhan mesti seperti itu bang, sepinter-pinternya kita. Oke, kalau memang Tuhan nggak ada bang, ya, abang bisa jelasin nggak? Kita bisa kumpulin seluruh manusia yang ada di bumi sekarang. Abis itu disuruh bikin semut aja satu, kira-kira bisa nggak bang? Nggak bisa. Nah, terus abang bisa nggak jelasin penciptaan semua ini bang? Terbentuk dengan sendirinya bang. Terbentuk dengan sendirinya berarti dengan oke, abang mau ke sana. Terbentuk dengan sendirinya, abang bisa ada nggak dari pengetahuan abang hal yang hidup itu berasal dari yang mati? Hal yang hidup berasal dari yang mati. Ada nggak? Maksudnya gimana? Contoh batu menghasilkan anak kodok. Kan batu tuh hal mati, benda mati. Tapi menghasilkan hal yang hidup. Ada nggak? Nggak ada lah. Nggak ada. Berarti semua yang hidup berasal dari yang hidup ya bang? Iya. Setuju abang sampai situ? Setuju. Berarti kita hidup ini nggak mungkin berasal dari ketidakadaan kan? Atau kebetulan kan? Iya, memang. Iya, betul. Jadi kalau abang bilang tadi, ya ini semua ini cuma kebetulan. Enggak. Itu udah nggak kena sama barusan tuh. Oh, bisa jadi kebetulan. Oh, jadi kebetulan yang membuat kita ini semua. Proses alam itu yang kebetulan. Habis itu nanti begitu kita mati kita balik juga ke kebetulan tadi. Nggak ada balik kemana-mana. Mati udah mati bang. Iya mati kan kebetulan juga kan? Iya, karena jasad tidak mampu lagi. Makanya Ya berarti abang sama kayak saya. Iya. Saya percaya Allah menciptakan saya dan nanti saya mati, saya kembali ke Allah. Abang percaya kalau ya semua ini berasal dari ketidakadaan, nggak sengaja. Nanti abang mati juga abang ketiadaan, nggak sengaja. Iya betul. Nah, itu namanya iman bang. Namanya kita sudah mati bang. Ya iya, kita sama. Jadi sebagaimana saya nggak bisa menjelaskan, sebagaimana saya nggak bisa menunjukkan ke abang Tuhan itu nggak ada, segitu juga abang nggak bisa menunjukkan kalau Tuhan itu nggak ada. Justru karena nggak bisa ditunjukkan lah kenapa kita nganggap ada. Ya abang bisa nggak tunjukin sama saya Tuhan itu nggak ada? Emang nggak ada kan? Ya abang bisa tunjukin nggak? Buktiin nggak? Iya. Jadi 50-50 kan? Saya nggak bisa nunjukin, saya nggak bisa buktiin kalau Tuhan ada, abang nggak bisa buktiin kalau Tuhan nggak ada. 50-50 kan? Iya bisa jadi. Bukan bisa jadi, ini ilmu pasti abangku. Saya nggak bisa membuktikan ke abang kalau Tuhan itu ada, dan abang juga nggak bisa membuktikan kalau Tuhan itu nggak ada. 50-50 kita di situ ya. Buktinya memang nggak ada bang. Ya abang nggak bisa buktiin kan Tuhan nggak ada. Sesuatu yang nggak ada nggak perlu dibuktikan, yang ada baru perlu dibuktikan. Nah saya bilang ada, saya maju nih 50%. Abang bisa harus membantah saya dengan membuktikan.
Kalau abang juga bilang oh saya juga nggak bisa membuktikan, berarti kita 50-50. Fungsinya bukti itu bang untuk memperjelas, untuk membantah argumen saya. apa? Untuk membantah argumen saya. Iya. Abang nggak bisa bantah juga kan? Berarti 50-50. Bukan gak, karena memang abang bilang ada, ternyata nggak ada, nggak bisa abang buktikan kan? Abang nggak bisa buktikan juga nggak ada kan? Yang nggak ada nggak perlu dibuktiin bang. Lah, kan saya bilang ada. Itu argumen saya. Abang bilang nggak ada, tapi abang nggak bisa buktiin juga. Jadi kita 50-50 di situ. Nah, masalahnya bang, di sini kita 50-50. Saya lebih bagus mati dengan 50-50 dan saya beriman terhadap Tuhan saya daripada saya nggak beriman dan tiba-tiba nanti ada bang. Lebih rugi mana bang? Gimana bang? Kan kita 50-50 nih. Saya beriman kalau Tuhan itu ada dan begitu saya mati tiba-tiba bener ada. Atau kalau tiba-tiba abang bener nggak ada, saya nggak rugi. Tapi kalau abang nanti tiba-tiba mati dan ada, terus dia mau marah gitu sama aku. Akal abang dipakai, akal abang dikasih untuk apa? Ya untuk berpikir lah bang. Nah, terus abang nggak berpikir kalau contoh deh bang, kita lagi di hutan, terus tiba-tiba ada jam tangan bang di dalam hutan itu. Menurut abang hutan itu yang menciptakan jam itu? Ya enggak lah. Nah, kenapa? Kan jam tangan manusia yang buat. Kenapa? Kenapa abang berpikir seperti itu? Kenapa abang berpikir jam tangan itu pasti ada yang menciptakan? Kebetulan? Bukan kebetulan, itu kan memang buatan manusia. Iya, kenapa abang bisa berpikir itu kenapa itu ada ciptaan, ada yang nyiptain tuh jam tangan di situ? Nggak hutan ini nggak secara kebetulan menciptakan jam tangan itu? Iya kan memang ciptaan manusia itu. Iya, kenapa? Bisa abang jelasin nggak? Itulah pikiran itu mampu membedakan. Nah, kita dikasih akal untuk menalar bahwa itu jam tangan terlalu kompleks untuk dibuat oleh hutannya, betul nggak? Ya. Nah, sama seperti bumi ini. Bumi ini, kita manusia, dunia ini terlalu kompleks untuk diciptakan secara kebetulan by nature. Oke. Masuk nggak? Oke. Jelas ya? Jelas. Nah, kalau abang bilang kebetulan, berarti abang berpikir Big Bang sebelum ini, dunia sebelum ini, dimulai dari 0,00000 dari ketidakadaan. Terus gimana tiba-tiba ada satu di tengahnya bang? Ada satu gimana? Ketidakadaan itu kan 0, kosong. Ketidakadaan. Terus tiba-tiba ada Big Bang. Membentuk sendiri dia bang. Gimana kalau nggak ada yang buat bang? Bisa dijelasin nggak? Ketidakadaan menghasilkan, kan tadi kita udah setuju ketidakadaan menghasilkan ketidakadaan. Batu nggak mungkin menghasilkan hidup. Oke lah, sang pencipta itu adalah dia ciptakan. Nah, sekarang kita udah setuju kalau pencipta itu ada. Oke. Dan dia udah kompleks enough untuk ngasih kita pikiran, otak, akal untuk berpikir. Bang Jibril 30 saat. Oke. Boleh. Okey, begini bang. Abang Daman. Kita tak payah cerita benda yang kompleks. Kita cerita benda yang sangat simple, yang sangat mudah. Abang bayangkan satu padang pasir. Abang pernah tahu padang pasir kan? Ya. Abang cuba bayangkan, boleh tak satu hari nanti kita tunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 1000 tahun, 1 juta tahun, di atas padang pasir itu tertulis nama Damanik secara tiba-tiba, kebetulan. Boleh atau tidak? Abang jawab itu dulu. Selepas 1000 tahun, boleh atau tidak? Nggak tahu juga, kan belum terjadi. Jadi selama ini hidup sudah jutaan tahun, ada tak tulisan di padang pasir itu yang jadi sendiri atas
kerana angin. Kalau tidak kerana manusia yang menulisnya. Itu. Sekarang sudah jutaan tahun ni, tidak ada satu tulisan pun terhasil, betul? Tulisan di mana? Tulisan Nggak, di Bang padang Milo, pasir. dia udah agreed kalau ada pencipta, Bang. Dia udah setuju. Okey. Baik. Jadi mungkin pokoknya gini, benda yang sesimpel. Nggak, jangan dimentahin lagi. Dia udah agreed kalau ada penciptanya. Baik. Okey, Pak Haji teruskan. Jadi kita udah sampai, kita agreed ya, ada penciptanya. Karena nggak mungkin ketiadaan menghasilkan ketidakadaan. Berarti sesuatu yang hidup nggak mungkin berasal dari sesuatu yang mati. Berarti adalah pencipta, entah siapalah itu di luar sana. Oke, Bang. Nah, kita mesti logikkan. Ini logik umum ya, kita nggak usah bawa-bawa agama. Tuhan itu dia menciptakan segalanya, harus menciptakan segalanya. Karena kalau nggak menciptakan segalanya bukan Tuhan. Setuju nggak di situ? Enggak setuju. Kenapa? Dia cuma menciptakan alam semesta, baru dalam... Alam semesta itu segalanya. Iya, tapi dia berubah nanti. Berubahnya? Contohnya, kan selalu perubahan, bumi itu kan berubah terus ya. Betul, berubah. Tapi abang tahu nggak? Semakin kesini, waktu semakin berjalan, semakin sedikit spesies. Spesies apa? Manusia? Semua. Spesies hewan semakin banyak extinct. Punah gitu. Tumbuhan, wah iya, makin banyak yang extinct Kak. Atau spesies makin banyak. Ya. Makin sedikit kan? Berarti penciptanya satu menciptakan segalanya kan? Karena begitu abang berargumen, oh itu nanti berubah. Nggak berubah, berkurang. Berubah lah Bang. Ya berkurang kan? Nggak berubah, berkurang kan? Nggak nambah kan? Nambah. Nggak nambah kan? Jenis spesies nambah. Nambah lah. Loh. 300 tahun yang lalu macan ada tiga spesies. Sekarang tinggal 2. Sekarang 5. Badak bercula 1 10 tahun yang lalu udah extinct. Gajah Afrika udah nggak ada. Hah? Sekarang 5 udah di persilangan. Extinct kan? Itu dari kita. Jangan ambil kita. Kita persilangan, kita yang menyilangkan. Itu ilmu kita. Justru itu perubahan itu. Ya itu subsidi silang kan? Berarti dari kita kan? Dari kemampuan kita kan? Tarik kita dari equations. Tarik kita dari sama dengan. Kalau kita biarkan mereka akan extinct. Menurut abang dari 100 tahun yang lalu spesies sama jumlahnya? Berkurang kan? Beda lah, nggak tahu juga. Pasti. Berkurang dong. Ayolah, jujur lah. Kalau abang nggak tahu minimal jujur. Oke lah, berkurang lah. Jadi. Ya kita tahu bang, kalau abang suka National Geography dan segala macam, banyak binatang-binatang yang extinct. Nggak sampai 15 tahun yang lalu, badak bercula 1 tinggal 1. Habis itu gajah Afrika tinggal sepasang. Oke, I agree. Iya kan? Yo. Berarti penciptanya 1 kan bang? Karena kalau penciptanya 2, 3, 4, 5, mereka terus menciptakan makin banyak spesies. Betul nggak? Betul. Nah, jadi penciptanya mesti 1 ya bang ya? Ya betul. Dan dia menciptakan segalanya ya? Menciptakan alam semesta. Iya, ya alam semesta kan segalanya bangku. Iya. Oke. Jelas tuh ya. Dan dia nggak bergantung sama kita bang. Setuju nggak di sini? Siapa nggak bergantung sama kita? Saya mute dulu ya. Ini sini. Kalau dia bergantung sama kita bukan berarti dia bukan Tuhan bang. Yang bergantung itu kita. Dunia ini, ciptaan ini, kita saling bergantung. Saya bergantung sama oksigen, saya bergantung sama gravitasi untuk berjalan, saya bergantung sama air, saya bergantung sama makanan. Ya.
Tuhan harus memisahkan dirinya sama kita, sama ciptaannya, sama dunia ini. Oke, setuju. Nah, jadi Tuhan itu mestinya nggak bergantung terhadap apapun dan siapapun ya. Betul. Mantap. Berarti Tuhan yang 2, Tuhan yang 3, Tuhan yang 4, Tuhan yang 5, beda oknum dan seterusnya itu nggak bisa masuk logika umum ya. Betul. Mantap. Oke. Kira-kira Bang, kalau Tuhan itu yang menciptakan dunia ini mau ngasih kita ilmu soal dunia ini, soal gimana caranya kita menghidupkan. Karena contoh kalau kita bikin mesin cuci atau kita bikin komputer, kita pasti naruh manual book, Bang. Biar orang yang punya mesin ini, yang punya komputer ini belajar dari manual booknya. Oke. Kira-kira Tuhan yang Maha Pencipta ini, yang nggak mau disamain sama makhluknya, kira-kira melakukan apa Bang untuk ciptaannya ini? Nggak ngelakuin apa-apa. Dia biarin aja gitu. Iya. Jadi kita bisa saling menghancurkan, ini itu bisa saling membunuh, bila nggak ada moral kompas lah. Bukan gitu juga, kan kita udah diberi pikiran. Nah, oke. Sekarang kita bedain antara yang baik dan benar. Kalau sekarang saya tanya sama Abang. Abang punya anak perempuan. Kira-kira Abang tanpa bersandarkan terhadap norma agama, anak Abang mau jual diri, Abang bolehin nggak? Ya enggak juga. Loh, kenapa? Kan manusia punya pikiran. Iya. Dia jual diri, habis itu dia menghasilkan uang, uangnya bisa disekolahin anaknya bisa sekolah tinggi, 7 turunan pinter-pinter. Bisa juga, kan tergantung pilihan dia lah. Saya sekarang jual diri Bang sama kantor saya. Tapi saya nggak jual alat vital saya jual otak dan waktu saya. Apa bedanya dengan menjual diri perempuan anak Abang tadi? Itulah kan, disitulah peran pikiran itu. Duh, iya abang jawab aja. Kenapa anak Abang nggak boleh jual diri? Dia menghasilkan, nggak merugikan orang yang pakai dia bayar, nggak merugikan, nggak menyakiti siapapun, sama-sama mau. Anak Abang dapat uang, bisa nyekolahin anak, bisa makan. Oke, pertanyaannya. Apa salahnya? Kenapa Abang nggak bolehin? Jangan bersandar sama agama ya Bang ya, sama norma agama ya. Karena nggak boleh lah, karena itu buruk. Buruknya di mana? Buruknya nggak bagus lah, nanti dia kena penyakit. Oke, kan udah ada alat kontrasepsi. Iya, bisa juga. Nah, buruknya di mana? Jangan pakai norma agama ya Bang ya. Karena Abang mau menyandarkan semua pakai pikiran kan? Nggak ada manual book dari Tuhan Pencipta Langit Bumi beserta isinya kan? Ya itu keinginan dia lah. Jadi Abang bolehkan? Kalau nggak mungkin lah dia mau kayak gitu. Dah. Jadi Abang bolehkan anak Abang menjual diri? Kalau dia mau. Abang bolehkan? Masa dia bilang sama gue, sama saya kan? Contohnya lah ya, saya mau jual diri kan. Ini nggak ada norma agama loh Bang. Iya. Karena dia nggak mesti minta izin Abang. Berarti Abang bolehkan ya? Boleh dong, kan nggak pakai agama, nggak ada dosa. Boleh lah. Jujur aja, minimal kalau Abang ini jujur aja, nggak boleh gitu. Kalau Abang masih pakai hati nurani. Nggak boleh. Nggak boleh itu kan moral kompas Abang dari yang membedakan antara yang baik dan benar. Yang baik dan benar itu pemisah moral kompas kita. Jadi kita ada kompas, ada moral ya, moral kompas namanya. Itu agama Bang. Dari kitab suci. Dari nabi-nabi yang dipilih. Kalau enggak kita tersesat Bang. Kita nggak tahu anak kita jual diri itu boleh, nggak baik, ini itu.
Kita udah tahu dari mana itu semua Bang, kalau nggak dari manual book kitab suci dari yang menciptakan dunia ini? Iya, dari agama. Hah. Jadi kita setuju ya, Iya. kalau kita hidup sekarang itu berdasarkan moral kompas dari kitab suci yang diturunkan sama pencipta langit bumi beserta isinya ini. Enggak, manusia itu sendiri membuat agama. Jadi kita menciptakan agama itu sendiri. Iya, manusia yang menciptakan agama. Gimana caranya? Iya kan, ada orang-orang yang cerdas itu. Dia melihat ketidakberaturan manusia ini kan, terus Oke, abang mau ke sana. yang bodoh-bodoh pemikirannya kan. Oke, abang mau ke sana. Agama agar dia teratur. Mantap. Jadi ada 2 agama di dunia ini. Abang tinggal pilih nih. Ada 2 agama. Satu pagan, itu yang tadi abang ceritain. Yang manusia ciptakan. Jadi paganisme ini, manusia dulu-dulu ngelihat angin, dia ciptain Tuhan angin. Dia lihat matahari, dewa matahari. Dia lihat laut, dewa laut. Dia lihat pohon, dewa pohon. Dia lihat air, dewa air. Itu paganism. Manusia yang menciptakan dewa-dewa ini. Habis itu dia berhalakan, dibentuk. Habis itu disembah tuh bentukan. Itu agama yang satu Bang, paganism. Dan ciri-cirinya jelas, Tuhannya kelihatan dan seterusnya. Habis itu agama yang satu lagi, ini agama Samawi namanya. Samawi itu artinya agama yang turun dari langit. Nah, bisa disebut juga sebagai Abrahamic. Karena bapak agama ini namanya Abraham atau Abraham. Ibrahim. Agamanya Abrahamik ini, Tuhannya ini nurunin wahyu, firman. Nah, kita mesti balikin lagi ya. Konsep firman di agama pagan, kalau kita pelajarin, kalau abang tahu, di 6 abad sebelum Masehi ada namanya Heraklitus. Heraklitus itu dia filosof Yunani. Konsep pagan dia, konsep dia itu firman atau logos, itu berubah-ubah. Firman ini bisa menjadi api, firman ini bisa menjadi air, bisa menjadi daging, bisa menjadi udara, dan dialah yang menciptakan semua ini. Ini konsep pagan logos. Oke. Sementara konsep firman dalam Samawi, agama Abrahamik, itu konsep firman itu kun, fayakun, terjadilah. Jadi Tuhannya saking maha kuasanya, Tuhannya bilang terjadi. Abang paham ya dua konsep agama ini ya? Oke, lanjut. Nah, abis itu agama Samawi ini selalu menurunkan wahyu-wahyu ke nabi-nabinya. Dan dia nunjuk satu bangsa untuk menjadi contoh. Oke. Kayak kita kalau kecil dikasih tahu, kita diceritain nih maling kundang. Maling kundang kalau ngelawan jadi batu di sama emaknya disumpah gini-gini. Itu jadi pengajaran. Nah, ada satu kaum dibuat seperti itu, jadi contoh, dibikin tegar tengkuk dan seterusnya untuk jadi ajaran. Karena kita berpikir Bang, history will repeat itself, sejarah akan selalu berulang. Waktu kita di dalam perut ibu kita, yang kita tahu apa Bang? Yang kita tahu ngapain gue dibuat tangan, ngapain gue dibuat paru-paru, ngapain gue dibuat hidung, ngapain gue dibuat kaki. Yang gue paling penting itu tali pusat. Tali pusat itu yang ngasih makanan, yang ngasih udara, segala-galanya. Setuju nggak di sini? Setuju. Pertanyaannya apa? Detik kita pindah dunia, dilahirkan, tebak yang pertama dipotong apa? Tali pusat. Oke. Ternyata pencipta langit bumi beserta isinya lebih tahu daripada kita. Baru kita tahu, oh paru-paru, oh hidung, oh tangan, oh kaki. History will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Karena itu,
kitab suci atau firman-firman yang diturunkan sama nabi-nabinya ini mestinya ngajarin soal cerita-cerita sebelum ini. Setuju nggak? Iya, memang kayak gitu kan. Harusnya kan. Bukan nabinya dinistakan ya. Bukan menjadi contoh yang nggak baik ya. Contoh diceritain nabinya incest sama anaknya, habis itu ada nabinya yang begini selingkuh, habis itu nabinya nyuruh pesundul ini itu. Bukan yang seperti itu ya. Itu orang nggak punya pikiran itu kalau ngomong gitu. Berarti nabi-nabi ini mestinya menjadi contoh ya Bang ya, karena mestinya secara definisi nabi ini orang yang dipilih, orang yang terbaik di zamannya, di waktunya untuk umatnya. Setuju nggak? Setuju aja lah. Nah, sekarang kita sebagai pemuda, Bang ya, Bang muda, Abang bisa ngelihat kan dari pilihan-pilihan di depan kita ini ada agama-agama yang mana yang pagan, yang mana yang ciptaan manusia, yang mana yang hasil meeting, atau agama yang sumbernya itu dari wahyu Tuhan. Dari manual booknya, kalau ada pencipta kan pasti ngasih manual book kan. Kita tinggal pilih kan, betul nggak? Pilih semua. Pilih semua. Iya. Caranya Bang? Pilih semuanya. Di saat kita pilih, di saat kita percaya semua, kita nggak percaya semua Bang. Iya memang gitu maksudnya. Tadi saya pilih semua. Detik kita pilih semua, berarti kita nggak milih semua. Pilih semua agama yang sesuai dengan pemikiran saya. Kalau yang nggak sesuai, yang nggak mau saya menerapkannya gitu. Oke. Kira-kira Bang, kalau memang keyakinan atau keimanan Abang benar, Abang jadi orang baik nih. Abang jadi orang baik, abis itu abang berpikir, oh gue end up baik, gak ada yang pernah gue sakitin, gak ada yang pernah gue utangin, gak ada yang pernah gue iniin, gue ituin. Abis itu kita tiba-tiba mati Bang. Terus kita berharap surga. Ternyata salah Tuhan Bang. Bisa gak kita masuk ke surga yang Tuhannya kita gak yakinin Bang? Gak bisa lah. Nah, berarti kita mesti pilih Tuhan yang benar dulu dong. Tuhan yang benar. Yang menurut logika kita tadi. Iyalah betul. Jadi begitu kita melakukan yang baik, tiba-tiba itu salah Tuhan. Itu pertanyaan saya tadi. Bisa nggak kita masuk ke surga yang Tuhannya kita nggak imanin? Bisa lah. Gimana caranya? Tuhannya aja kita nggak imanin, terus kita masuk surganya? Nggak daftar college tapi mau degree ya. Kita nggak masuk, kita nggak daftar kampusnya, tapi berharap ijazahnya. Orang surganya nggak ada kok. Lah, kan tadi kita udah sama-sama setuju. Abang gimana sih? Kan 50-50 masih. Tapi kan abang udah setuju dunia ini diciptakan. Nggak mungkin dunia ini diciptakan dari ketidakadaan. Mundur lagi, mentah lagi. Iya, kalau udah mati aja lah palingan. Jadi menurut abang nggak ada konsekuensinya? Konsekuensinya diterima semasa hidup. Oke. Nggak, menurut abang hidup ini nggak ada konsekuensinya? Ada. Semua ini pasti ada konsekuensinya kan? Ada. Dan Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya yang mestinya maha tahu, mestinya membayar nggak konsekuensinya? Siapa membayar konsekuensinya Bang? Contoh, abang tahu pelukis Austria nggak di tahun 1945 dia meninggal? 1942 dia meninggal. Namanya Adolf. Yang kumisnya lucu tuh. Orang Jerman. Yang bikin Mona Lisa itu? Bukan, Hitler. Nah terus? Dia udah
mematikan lebih dari 6 juta orang. Habis itu menurut abang, begitu dia mati, fair, udah, nggak ada konsekuensinya. Itu urusan sang pencipta, bukan urusan kita lagi. Nah, berarti mesti ada ya konsekuensi untuk orang-orang seperti itu ya? Nggak tahu, urusan sang pencipta, bukan urusan kita. Iya, betul, setuju. Oke. Tapi berarti abang setuju ya, mesti ada konsekuensi untuk orang-orang seperti itu ya? Mungkin iya, mungkin nggak tahu saya, bukan urusan saya. Enggak, menurut abang dia mesti dikasih penghargaan sama Tuhan yang mestinya maha adil? Atau dikasih hukuman? Tahu, Bang. Saya tuh nggak tahu. Iya, ini saya kasih tahu, makanya saya arahkan. Ada bedanya bang, abang mesti bedain nih. Ada bedanya orang bodoh itu nggak tahu bang. Tapi kalau orang bandel itu nggak bisa dikasih tahu bang. Abang kira-kira yang bandel apa yang bodoh? Yang bandel. Oh oke. Ya udah berarti poinnya kita ngobrol apaan dari tadi kalau memang bandel? Ya tujuan kita beragama ini apa? Kalau di agama saya sih untuk menyebarkan. Kalau saya pribadi ya di sini ngobrol untuk menyebarkan dan untuk membentengi pengkafiran. Karena ya kita resistance. Abang tahu resistance ya? Apa itu bang? Perlawanan. Perlawanan. Iya. Oh, sama yang debat-debat itu kayak sama Edi. Sama yang ya ngasih 500.000 biar bisa disiram-siram, bisa dicelup-celup kayak teh. Kan ada tuh yang di Cikini ngasih 500.000 biar bisa dicelup-celup kayak teh. Kan ada tuh. Oke, host. Mungkin sedikit lah saya tidak nanaman kalau boleh. Enggak, dia udah bilang dia bandel, dia bukan bodoh. Dia bandel. Gak apa-apa dia nanti di ujung harinya begitu ada momen di hidup dia di mana ada yang nyenggol gitu dari entah kekuatan dari mana di atas sana gitu nyenggol dia dan semuanya udah terlambat, dia akan berpikir di momen ini kenapa gue bandel waktu itu. Itu aja sih. Mana tahu dapat hidayah kan? Ya. Host? Balikin kuota gua. Wah. Waduh, maaf ya Iwan Villa yang di bawah kalau ngerasa nggak nambah ininya. Iya, ini siapa? Umitar Oon. Waduh. Ya, pagi. Saya mau Pak, saya mau ke Bang Suma. Tadi Bang Suma bilang bahwa Abang Muslim non Muslim bang? Nah, Kristen. Oh, oke. Bang Zumanya nggak monitor kayaknya bang. Oh gitu ya. Saya ngopi sama saya ngopi sama pencipta itu siapa Pak? Saya ngopi sama Bang Zuma sampai jam 2 pagi bang. Iya. Saya mau tanya, Allah pencipta itu siapa? Allah pencipta. Allah itu nama pak? Iya. Oh, Allah itu gitu nama. ya. Oh ya sudah. Dari Kalau kamus memang manapun Allah itu nama pak? Iya ya, oke. Ya, kalau memang Allah itu nama, saya nggak bisa bilang apa-apa. Iya, dari semua kamus pak, dari kamus KBBI, dari kamus Oxford, Stanford, Collins, dari Kristen Arab, semua ensiklopedia, semua aja. Allah itu nama. Ya, ya betul. Itu sama aja saya nanya, ya, nama Yesus abang siapa? Ya? Nama Yesus abang siapa? Kok lari ke Yesus kenapa? Nah itu sama aja, paham nggak bang? Kan Allah itu nama. Iya, ya sudah saya bilang kalau memang itu nama ya saya mau bilang apa lagi? Nah iya, itu iya makanya saya contohin. Jadi saya bingung begitu nama Allah. Ya. Enggak lah, Bapak nggak bingung dikerjain sama Damani dari tadi. Dia tuh pura-pura itu. Bapak terbawa. Enggak lah dia. Kita bosan semua. Ya. Dia kan pura-pura blow on itu. Enggak, sebenarnya bang. Target audiens kita tuh untuk kita sebenarnya kalau si Dominic mau jadi arang di neraka juga nggak ada masalah. Tapi mungkin ada 1 atau 2 orang di antara 2.400 orang yang mendengarkan
mungkin tergugah hatinya bang. Sebenarnya itu kan target kita. Ya, mudah-mudahan lah Pak. Iya, mudah-mudahan. Minimal ada yang menjadi bertuhan gitu kan. Tapi kalau saya tadi dibilang Allah pencipta siapa itu saya bingung Pak. Yang mana Allah pencipta yang pencipta alam semesta ini? Allah itu kan nama. Jadi di Muslim kita mengimani kalau Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang Maha Tinggi dan Maha Suci itu yang menciptakan segala-galanya, Pak. Oh gitu ya. Jadi bumi alam semesta ini diciptakan pada abad ke-7 ya? Pertanyaannya gimana, Pak? Iya, kan Bapak kan udah abad ke-7 berarti dunianya udah diciptain dong, Pak. Bumi. Loh, saya tanya, berarti itu kan pada abad ke-7 baru tercipta ya? Logikanya begitu toh? Enggak dong, logikanya Pak. Kalau udah ada abad ke-7 berarti udah ada dunia dong. Gimana caranya menciptakan dunia yang udah ada dunia? Itulah munculnya Allah SWT itu pada saat abad ke-7 begitu. Oh, munculnya Yesus juga pas abad 1 6.000 tahun sebelum itu kemana Pak? Iya, mana yang duluan aja lah. Kalau memang mau pakai. Oh, kalau mau lama-lamaan Hindu ada sebelum 6.000 tahun sebelum Yesus Pak. Kenapa nggak Bapak nggak Hindu aja? Enggak juga, ngapain? Lah, kan katanya lebih tua-tuaan, lebih dulu-duluan. Hindu tidak pernah mengklaim yang hal begini. Oh, jadi lama-lamaan bukan jadi tolak ukur kebenaran ya? Ya mungkin begitu. Nah, ya, Bapak nggak konsisten nih. Katanya dulu-duluan, Hindu lebih dulu, tapi Bapak nggak mau Hindu. Nggak apa-apa, saya akui aja. Kenapa Bapak nggak Hindu? Kan dia lebih dulu. Itu kan pilihan saya. Iya, kenapa kan Bapak tadi katanya nggak mau abad 7, mau yang abad 1, tapi dikasih tahu yang ada sebelum abad 1 nggak mau. Saya nggak bilang abad 1 Pak. Saya nggak bilang abad 1, Bapak yang bilang. Karena dari tadi Bapak ngomong dengan Damanik itu ujung-ujungnya mau ke iman Kristen. Itu orang sudah tahu. Dia Bapak lagi ngomong dengan orang yang katanya agnostik atau ateis itu, kemudian ujung-ujungnya itu. Terakhir kan? Kenapa? Itu kan hanya menuju ke enggak, memang Bapak Tuhannya bukan makhluk. Ya? Memang Bapak Tuhannya bukan makhluk. Enggak ada, mana ada. Hah? Lalu Yesus itu siapa, Pak? Hah? Yesus itu siapa? Yesus itu manusia di bumi. Nah, makhluk kan? Allah di surga. Nah, makhluk kan? Loh, ya? Hah? Yang Bapak Tuhan ini Yesus, manusia di bumi. Manusia di bumi makhluk, Pak. Iyalah. Nah, ya udah. Saya bilang Bapak nyembah makhluk, nggak apa-apa, nggak ada masalah juga. Insya Allah Bapak nyembah kancing, Pak, nggak ada masalah juga. Ya sudah. Ya udah. Bapak bilang agama samawi, aduh. Nggak usah Pak. Emang Bapak agama samawi? Ya, iya. Enggak Pak, nyembah makhluk tuh bukan agama samawi Pak. Bapak yang ikut Yahudi, nggak tahu. Bapak kasih tahu dong Nabi Abraham nyembah makhluk Pak. Di mana? Di mana Ibrahim nyembah makhluk coba? Di mana? Bapak kan Ibrahim nggak ada di kami, itu Abraham. Oke, di mana Abraham nyembah makhluk? Di mana? Enggak ada. Ya, saya nanya kan, Bapak bilang Bapak nyembah makhluk kan? Siapa? Maksud siapa yang saya tidak bisa sama makhluk kok? Bapak yang bilang Yesus itu Tuhan manusia. Berarti makhluk dong. Bagi manusia, tapi itu iya, berarti Bapak nyembah makhluk kan? Itu iman kami yang tidak bisa diterima. Iya, kalau ngomongin iman sih. Ya loh. Kalau bukan iman Bapak nggak percaya juga toh. Untuk hal-hal yang Bapak tidak lihat. Enggak, kita nggak ngomongin iman, Pak. Kita ngomongin dasar iman. Ya, nggak bisa lah, Pak. Kita ngomongin dasar iman. Insya Allah Bapak nyembah gantungan kunci, nggak ada masalah juga. Yang dipertanyakan di sini kenapa Bapak nyembah gantungan kunci? Bro, jangan hujat gitu loh. Kok di mana menghujatnya? Aduh, jangan hujat, Bo. Jangan. Nanti di mana saya menghujatnya, Pak? Kan lapor polisi nanti. Enggak, di mana saya menghujatnya? Bapak gantungan kunci itu Bapak mau bikin itu kayak lain. Tenang aja. Bukan, Pak, saya nggak peduli Bapak mau nyembah apapun. Ya, saya nggak peduli yang kita bahas di sini dasar imannya. Bapak paham nggak? Ya, dasar iman saya bukan iman Anda. Iya, makanya itu yang kita bahas, bukan bahas imannya. Loh, ini komal-komal ini semuanya menyerang iman. Tahu nggak ada pakai logika. Dasar iman, Bapak iman sama dasar iman aja nggak bisa bedain sih.
Kenapa? Iman saya kepada Lah Alkitab. kok kenapa mati meja? Lah, lalu Dasar iman nih yang kita bahas, dasar iman Bapak. iya, Bapak bisa bedain nggak antara iman sama dasar iman? dasar iman saya. Nah, dasar iman Bapak apa? Ya saya percaya kepada Allah Bapa Tritunggal. Itu iman, bukan dasar Iya, iya. iman Bapakku. Yang Sama ditanya dasar saja, tidak iman. perlu, tidak perlu. Ah udah, Itu yang Bapak belum sahur ya Pak ya? Hah? Belum sahur. Bapak belum Bapak sahur. gak usah singgung-singgung ya dengan kami, Rema, Logos, dan Firman, gak usah singgung lah. Bapak singgung, Bapak punya wahyu aja. Orang saya bahas tadi Heraklitus. Heraklitus bilang siapa? Logos. Ya, Heraklitus siapa? itu Bapak nggak tahu Heraklitus siapa? Iya, siapa itu? Filosof Yunani 6 abad sebelum Masehi. Dia baru tahu. Dari Rupanya mana? belajar Bapak ke sini. Dari mana? Udah Nora, gak usah tambah dulu. Dari Kamu Jakarta, tenang-tenang aja, Nora. Pak. Dia nggak tahu, rupanya belajar di sini. Kamu tahu Yerom itu siapa? Heraklitus, yo. Iya, Yerom itu siapa? Heraklitus, Bapak nyebutnya aja nggak bisa. Hah, dia ketawa. Memang. Ini dari suara ketawanya ompong nih gue rasa nih. Ompong. Bukan, Pak. Gigi palsunya dipasang dulu, Pak. Tidak Pak, usah. gigi palsunya dipasang, Iman Pak. Kristen. Gigi palsunya. Iya, gigi palsunya dipasang. Mengajar Pak. aja, supaya lebih cerdas gitu loh. Gigi palsunya, Pak. Gigi palsunya. Gigi palsunya dipasang dulu, Pak, ya. Baru ngomong lagi ya. Kan kemana kau? Pak. Aduh. Pak. Gigi palsunya ketinggalan, Pak. 1 biji, Pak. Ane takut dari tadi yang Ane takut tuh apaan? Aus, udah itu aja. Udah Ane mau Mana? Ane kerja. Standby aja. Mau nyangkul, mesti nyangkul. Alah, gaya pun Abang Jip. Mesti kerja dong. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, gigi palsunya kemana, Pak? Tolong. Naik lagi, Pak. Mana dia tadi tuh? Siapa sih namanya tadi?